dia lucu, kenapa nggak boleh ketawa? Kalian Dia sih nggak lucu. Enggak lucu. Enggak, Siapa siapa dia bilang? lucu? Bang, Gimana? bang, Enggak apalah. lucu. Udah bang, apalah, jangan ngambek, jangan baper ya. Lanjut aja diskusi. Ya, Jangan saya ulang. baper. Ini kalau mau Ya, diskusi ya, saya nggak ulang. mau memperdebatkan Ya, santai, agama santai. itu, saya nggak mau Iya, sebenarnya. iya, Ini udah. tadi cukup sebatas tadi Ini itu emosi bahwa dia. Yesus itu Mesias. Emosi dia. Tarik napas pelan-pelan. Santai. Jadi yang mengutus ini Tuhan, yang diutus ini Tuhan, betul? Betul? Betul nggak? Iya, Oke. Ada berapa Tuhan? tidak dapat dikatakan dua Tuhan, tetapi dalam Tunggu dulu. Udah emosi. Siapa ini? Siapa ini? Shh, diem. Diem dulu. Oke. Jadi yang mengutus ini Tuhan, yang diutus ini Tuhan, betul? Betul? Iya. Oke, pertanyaan saya, berarti Tuhan mengutus Tuhan, betul? Allah Jeda. mengutuskan anaknya. Anaknya Tuhan bukan? Anaknya Tuhan bukan? Tuhan. Satu hakikat iya. Pertanyaan saya, anaknya Karena Tuhan memang- bukan? karena Saya ulang. Anaknya Tuhan bukan? Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Oke, yang mengutus ini Bapa, ini Tuhan bukan? Yang mengutus Ya, yang mengutus Tuhan bukan? Tuhan dong. Oke, berarti Tuhan mengutus Tuhan. Kalau Allah turun ke bumi, itu suara apa, tokek ya? Wih, ada kucing juga ya bang? Macet. Kok ada suara kucing gitu? Jadi Tuhan mengutus Tuhan, betul? Makanya saya katakan kepada Oten gini, itu Bang, bisa aku mau masuk menjelaskan neraka. Abang kasih. Oten bisa masuk neraka itu gara-gara nggak ngerti bahasa Indonesia, ngerti ya? Bisa. Sudah? Ya, oke. Tuhan mengutus Tuhan, betul atau salah? Ya. Oke, pertanyaan saya. Bentar bang. Abang menjelaskan juga, saya Loh, boleh menjelaskan kan sedikit. udah jawab Sedikit iya. aja. Enggak. Iya, silakan. Enggak. Boleh menjelaskan sedikit. Silakan. Karena Ya. yang mengutus Bapa itu, yang pribadi Bapa itu, yang diutus itu adalah pribadi anak. Yaitu Oke. Yesus. Tetapi Berarti hakikatnya dengan satu Tuhan. ya, oke. Berarti Bapak ini yang Tuhan mengutus Tuhan anak, betul? Iya, Betul? Bapa mengutus. Oke, berarti Tuhan Bapak mengutus Tuhan anak, betul? Betul? Iya. Berarti Bapa yang, Iya. adalah- Iya, berarti Tuhan mengutus Tuhan, betul? Dia mengutus ya. Ya, berapa Tuhan itu? Ini, Bang. Iya, betul. Berapa Tuhan itu? Mabar. Berapa Tuhan itu? Tuhan mengutus Tuhan, berapa Tuhan? Dalam satu hakikat itu, Bang. Enggak, saya nggak tanya hakikat. Tuhan mengutus Tuhan, berapa Tuhan? Satu lah, tidak Bang. Kan satu hakikat saya bilang. Saya tanya, Tuhan mengutus. Janganlah. Saya tanya, Janganlah, Anda dari mengatakan, sisi Abang aja. Anda tadi mengatakan Anda mengutus adik Anda, betul? Apalah mengutus adik apalah? Dari awalnya saya bilang nggak bisa disamakan dengan utusan lagi. Loh kan Anda mengatakan gitu tadi. Host, dengar nggak tadi? Dia mengatakan mengutus dengan adiknya kan? Loh, lah kok lupa? Loh kok lupa? Anda mengatakan misal saya mengutus adik saya dalam sebuah misi, kan itu tadi, betul nggak? Betul nggak, host? Betul. Jawab dong, host, jangan diem aja. Ini udah Betul. Nggak kesalahpahaman. kedengeran saya Loh, ngomong. kok kesalahpahaman? Loh, Anda tadi ngomong begitu lupa? Kalau Yesus Tuhan itu Allah mengutus. Sebentar. Berarti ada dua Tuhan. Anda tadi Padahal mengutus adik Alkitab Anda. mengajarkan satu Tuhan, Bang. Santai. Dalam satu hakikat. Anda tadi, Kalau ada tiga Anda tadi, kepribadian. santai. Anda Abang tadi harus paham Tritunggal juga, Bang. santai. Tuhan itu tetap satu, Santai, Bapa mengutus santai. anak, Santai. tetapi keduanya hakikat Allah. Santai dulu. Tetap satu Tuhan, Santai. bukan dua, gitu, Bang. Santai. Anda tadi mengatakan Anda mengutus adik Anda, betul? Kan tuh saya bilang kan nggak bisa disatukan, Bang. Loh, yang ngomong siapa tadi? Ini kan misi rohani, Bang. Tunggu, yang ngomong siapa tadi? Saya. Anda kan yang ngomong kan? Yang buat perumpamaan, betul? Iya. Oke, Anda mengutus adik Anda. Berapa manusia? Oke, seperti ini, Bang. Jawab dulu. Manusia mengutus manusia. Berapa manusia?
kalau misalnya dalam konteks abang tadi. Tunggu, sabar. Kalau abang aja yang Anda ngomong, sebagai ya udah. manusia, Udah, Anda terima kasih, sebagai Bang. manusia mengutus Terima kasih, adik Yang Anda sudah sebagai mau mendengarkan kabur. Ya silakan masuk neraka gara-gara nggak paham bahasa Indonesia. Silakan. Nggak apa, silakan. Silakan kalau mau turun. Kami nggak akan gandoli. Kalau mau turun silakan. Yang kenceng turunnya. Jangan pelan-pelan. Silakan. Silakan. Kami nggak butuh orang yang nggak paham bahasa Indonesia. Turun. Jangan tanggung-tanggung. Lucu abang ini. Ya, saya memang lucu. Yang lebih lucu adalah Anda. Anda nggak ngerti bahasa Indonesia. Lucu itu. Ya oke. Tuhan mengutus Tuhan. Berapa Tuhan? 1. Ini orang bodoh ini namanya. Loh, kenapa bang? Itu kesalahan berpikir loh bang. Loh, kok kesalahpahaman? Sekarang saya Kalau tanya. abang udah ngerti Tritunggal, enggak. Kalau abang ngerti Tritunggal enggak? Ngerti 3 pribadi 1 hakikat. Apa itu coba? Ya 3 pribadi 1 hakikat. Loh kalau itu aja adik saya juga bisa jelaskan. Tapi kalau Oke. abang nggak ngerti, jadi ngapain abang ngurusin Baik, Bible orang? silakan. Berarti salah atau benar yang saya sampaikan 3 pribadi 1 hakikat? Betul atau salah? 3 pribadi 1 hakikat, oke. Betul atau salah? Jelaskan. Loh, betul atau salah? Jelaskan. Loh, pertanyaan saya yang saya sampaikan barusan 3 pribadi 1 hakikat ini betul atau salah? Kan saya bilang jelaskan. Loh, ditanya betul atau salah kok jelaskan, ini bodoh ya kan? Wong ditanya betul atau salah, dia jawab jelaskan. Pertanyaan saya A, betul, B, salah. Oke. B. Salah berarti. Loh, A betul. Oh, A oke. Nah kan bodoh kan? Saya Bodoh. Dibilangin bodoh makanya. Sudah. Oke, berarti jawabannya betul atau salah? Sebentar, kalau misalnya bilangnya orang bodoh itu memang diajarkan oleh gimana itu? Enggak, itu ajaran saya Bentar. sendiri. Menghujat itu Ajaran. Itu nggak menghujat. Ini saya kasih tahu ya, bodoh itu adalah penyematan dari saya kepada pola berpikir Anda, bukan kepada individu Anda. Saya ulangi lagi. Iya. Saya ulangi lagi. Menertawakan orang itu Bodoh, gimana? santai. Bodoh, Anda bodoh. Itu saya tidak menyerang individu Anda, enggak. Saya sedang menyerang pola pikir Anda, paham? Oke. Paham nggak? Jadi individu Anda nggak saya serang. Saya nggak nyerang individu Anda. Anda ngerti Kenapa nggak Anda ini? sambil tertawa? Loh, kenapa memangnya? Ada larangan di sini? Ada maksud mengejek dong di situ. Oh iya dong, kenapa? Ada masalah? Sakit hati dengan ketawa saya? Sakit? Saya dari tadi saya ada apa? Begitu Ya, seperti Anda. ya itu urusan Anda. Ini urusan saya. Kenapa? Ya udah berarti kalau misalnya Ayo. memang udah abang memang udah Apa? nggak ada respect lagi karena memang dari awal udah saya bilang kayak gini bang ke abang Ho. Ngomong apa? Ngomong kemana-mana. Saya senang dengan kalian ini dan saya mau bertahan di sini karena memang kalian dari tadi nggak ada yang menertawakan dan debat dengan atau Yang jadi masalah gini. Yang jadi masalah, kau nggak Sejak ngerti bahasa abang Indonesia. datang, ya saya udah memang udah hilang lah semua gitu bang. Oh nggak apa-apa kalau hilang turun. Satu dengan host tadi saya Turun kalau hilang. Turun. Kita nanti usir. kalau saya turun nanti abang bilang apa? Kabur. Saya turunkan kalau nggak mau. Ayo. Mau ngomong apa? Daripada saya debat dengan orang blow on, nggak ngerti bahasa Indonesia, mending turun. Coba. Siapa yang mau diskusi dengan orang yang mengatakan kedua-duanya Tuhan tapi satu Tuhan? Ayo. Kedua-duanya mobil, 2 mobil. Kedua-duanya sendal, 2 sendal. Kedua-duanya Tuhan, satu Tuhan. Bodoh. Gitu loh. Makanya belajar bahasa Indonesia. Saya berhasil membuktikan bahwasanya Oten itu bisa masuk neraka gara-gara nggak paham bahasa Indonesia. Titik. Lanjut, host. Ya, kalau masalah konsep ketuhanan mereka itu langsung langsung mentok, nggak bisa. Tapi kalau ke benda, dianalogikan ke benda cepat. Tapi ketika dianalogikannya ke Tuhan, Yesus berarti ya, Tuhan mengutus Tuhan, langsung mentok di situ. Mau jujur gimana, nggak jujur gimana, maju kena, mundur kena. Kalau kata Dono Kasino Indro Maya, aduh, ini ada Tolari, Muslim apa Kristen bang? Bang Tolari, Bang Tolari, Muslim ya bang? Ya, kalau pakai sangkok kayak gini Muslim bang. Assalamualaikum. Jawab ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayo.
Loh, kok langsung turun? Ya kalau pakai sangkok dan kalau sudah tahu muslim je norok ke atas tretan. Dak remeh dia. Dek remah kayak. Beri kesempatan bi rank oten naik ke atas. Loh, kenapa naik lagi? Ya, apalah. Gini apalah. Coba saya konsep ketritunggalannya saya mau nanya boleh ya? Gini aja, sebentar Enggak, bang. Sebentar, abang sama saya. sebentar bisa aku ngomong. Ini aku Boleh. cuma Jangan, ngomong. jangan senggol nama saya, jangan senggol ya, jangan senggol ya. Oke? Saya juga nggak tahu nama anda kan? Ya ya udah, jangan sebut saya. Iya, saya nggak sebut anda juga. Siapa Loh, juga? kenapa ngomong sama saya? Karena aja anda yang mengajak ngomong duluan sama saya kan? Loh, saya lah makanya itu jangan ajak ngomong saya kok. Oke. Kok direspon? Seperti ini. Assalamualaikum. Kalian Waalaikumsalam. Ya, silakan Bang. Apa namanya? Bang Dosen. apalah? seperti ini. Izin ya, saya komentar. Bentar, Bang, ini mau ngomong dulu yang kekristenan, Bang. Kalau memang niatnya itu memang tadi mau berdiskusi secara baik, saya juga akan bertahan di room ini. Sejak dari awal. Tapi kalau misalnya berdiskusi seperti ini, kalau Udah, Anda memang Abang sama seperti saya ini, sekarang. Udah, Bang. berarti Aman. lawan yang suka mengejek gitu, lawannya Edi saja karena kan sama-sama itu sama-sama. Ya udah, Bang. Aman, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Ada wabarakatuh. Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ada guru kita ini di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ada Bang Sumar ya. Si, screenshot dulu. Udah Gurunda. Lu kabur Gurunda. Mulai nakal. Ya, ini Sunggokong Muslim apa Kristen? Sunggokong, Leonar. Malam. Dari Kristen ya, Bang? Kristen. Baik. Temanya kita tadi ngebuka tema Yesus itu diutus untuk siapa? Temanya, Bang. Oke. Yesus diutus yang pertama itu kepada bangsa Israel karena dia harus menggenapi Taurat. Taurat itu adalah perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Setelah dia menggenapi Taurat, maka Injil itu diberitakan kepada semua orang. Karena ketika Taurat itu telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus, selanjutnya dialah pengantara bagi semua orang baik Yahudi maupun orang non-Yahudi kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Dibawa semua untuk diselamatkan. Jadi yang pertama-tama dimulai dari Israel. Yang kedua sampai ke seluruh dunia. Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka. Pergilah. Dalam kisah para rasul 1 ayat 8 dia berkata begini, jikalau kamu menerima Roh Kudus kamu akan menjadi saksiku. Dari mana? Dari Samaria, Yudea, Yerusalem sampai ke ujung dunia. Ya itu perintah. Makanya dikatakan bahwa kitab orang Kristen itu kitab suci yang benar loh. Dia bukan ilmu pengetahuan. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Ya, udah Bang, biar ditanggapi dulu ya, Bang ya. Oke. Biar enak diskusinya mengalir ya, Bang. Oke. Apa dulu Gurunda? Aku. Ya. Ya, baik. Mohon izin Dinda Ardiansa dan teman-teman guru-guru yang lain. Temanya itu Yesus diutus untuk siapa? Yesusnya, maksudnya Yesusnya. Berbicara mengenai Yesus berarti Nabi yang diutus kepada Bani Israel. Bukan makhluk yang keluar dari kubur, harus dipisahkan dulu. Ini orang-orang Kristen harus belajar untuk memisahkan antara Kristus yang mampu melakukan mukjizat dan Kristus palsu yang bisa memberikan tanda-tanda yang dahsyat. Jadi Yesus datang kepada Bani Israel, ya memang hanya untuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan itu ucapan Yesus tidak pernah Yesus batalkan. Tak ada ucapan Yesus kemudian aku diutus untuk seluruh manusia, itu enggak ada. Adapun ucapan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu bukan anak Maria.
Itu Kristus palsu itu yang berbicara itu. Karena Yesus anak Maria memang sudah memberikan tanda. Tanda untuk angkatan jahat dan tanda untuk angkatan yang benar. Tanda untuk angkatan yang jahat adalah anak manusia akan keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Tanda untuk angkatan yang benar, anak manusia akan keluar dari perut langit pada akhir zaman. Jadi ini harus dipahami oleh saudara-saudara kita Kristen mulai hari ini, bahwa Yesus mengaku dengan mulutnya diutus hanya kepada domba yang sesat dari kaum Israel. Titik. Tidak ada dalil yang bisa digunakan oleh orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu untuk seluruh dunia. Ya paling kalau dia ingin mengatakan itu, ya makhluk yang keluar dari kubur itu yang mereka jadikan sebagai Yesus. Padahal itu bukan Yesus. Itu adalah Kristus palsu. Demikian. Oke. Jadi sesungguhnya begini. Ketika orang tidak memahami, tidak mengerti, dia berada di luar sebuah ruangan, dia ingin mengetahui, ingin menceritakan sesuatu di dalam ruangan yang dia tidak ketahui, itu yang berbahaya. Nah, ketika Yesus mengajar, ketika dia mengadakan mujizat, di dalam Matius 8, dia mengatakan begini, ketika dia menyembuhkan salah seorang prajurit, salah seorang tentara Romawi punya anak buah, ketika dia sakit, dia berkata begini, aku tidak melihat iman sebesar ini pada orang Israel. Makanya dia berkata begini, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Karena dia melihat iman, justru iman itu timbul dari orang-orang yang bukan dari Israel yang percaya. Nah inilah dasar dia. Ini dasar, dia sudah meletakkan dasar itu loh. Bahwa ada penyelamatan yang terjadi di luar dari bangsa Israel. Makanya sebelum dia naik ke surga, dia berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah segala sesuatu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa Yesus yang sudah naik ke surga dapat berbicara kepada manusia sebab dia adalah Tuhan. Makanya di dalam kekristenan mengenal penglihatan, mengenal yang namanya nubuatan, namanya mengenal mimpi. Karena di perjanjian lama pun ketika ketika Yotefabe berbicara kepada para nabi, dia berbicara dengan firman-Nya, dia berbicara dengan mimpi, dia berbicara dengan penglihatan, dan itu terjadi karena apa? Karena ada Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Makanya ketika dia naik ke surga, dia berkata, jangan pergi dari Yerusalem karena kamu akan menerima sesuatu dari surga, yaitu Pantekosta, keturunan Roh Kudus. Sejak mereka menerima Roh Kudus itu, lihat pekerjaan pelayanan para murid, para rasul. Dengan kuasa, dengan mujizat, mereka bisa masuk ke dalam penglihatan-penglihatan, mereka bisa bernubuat, karena itu sungguh luar biasa. Mujizat-mujizat terjadi, orang dibangkitkan. Nah ini pekerjaan siapa? Pekerjaan Yesus itu, yang kepadanya telah diberikan segala sesuatu baik di bumi maupun di sorga. Dia berhak melakukan dan menerima segala sesuatu. Nah ini yang luar biasa dari kekristenan, yang tidak bisa kita temui di ajaran yang lain. Masuk ke dalam dimensi, bisa melihat, mendapatkan penglihatan-penglihatan di sorga, bisa mendapatkan penglihatan. Saya juga bisa mendapatkan penglihatan. Karena saya ketika dompet hilang, saya dapat penglihatan bahwa dompet itu ada di dalam bis, tetapi saya berpikir bahwa itu adalah bis. Ketika dicuri, ya, saya pikir itu bis penumpang. Ternyata itu bis pegawai. Dan kebetulan yang memegang itu adalah supir yang mengenal saya. Dan dia berkata, ini kamu punya dompet, ini ada dikasih sama orang, mereka mengambil, mereka kasih. Sebelum dia memberikan, saya sudah mendapat penglihatan. Itu cara Tuhan berbicara bahwa dompet saya tidak hilang. Tetapi itu tidak dinyatakan secara jelas. Makanya saya berkata bahwa kami pun bisa masuk ke dalam dimensi itu. Bisa bernubuat, bisa mendapat penglihatan, bisa mendapat mimpi. Itulah kelebihannya orang Kristen di situ. Silakan. Oke, baik. Tadi halunya ketika ucapan Yesus Matius 8 nomor 11.
Nyata sekali halusinasi dari saudara ini. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham. Bagaimana mungkin orang Kristen duduk bersama dengan Abraham? Abraham itu semua orang yang ada di sekelilingnya harus sunat kulub. Nggak boleh tidak. Abraham itu mengajarkan kurban hewan, binatang, bukan kurban Tuhan. Jadi jangan mimpi. Yesaya 52 nomor 1. Orang-orang Kristen tidak boleh kemudian masuk ke dalam Yerusalem, apalagi masuk ke dalam surga. Yehezkiel 44 nomor 9, orang Kristen tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Bagaimana mungkin mau masuk ke surga duduk bersama dengan Abraham semeja, pret. Kok menghayal, tapi jangan melewati film India dan juga film kartun. Kemudian pertanyaan saya kan jelas, di mana dalilnya Yesus mengaku aku diutus untuk seluruh manusia itu, mana dalilnya, Cak Ayu? Kalau Anda hanya menjagokan Matius 28, saya kan bilang itu adalah Kristus palsu. Dan saya bisa membuktikan itu. Masalahnya Anda nggak bertanya, mana buktinya itu adalah Kristus palsu. Kenapa? Karena Anda takut saya bongkar. Tegas loh, saya ulang ketiga kalinya. Yesus mengaku dia diutus hanya kepada domba yang sesat. Domba itu Bani Yakub. Aku diutus hanya kepada Bani Yakub yang sesat. Itu ucapan Yesus sendiri. Anda bukan Bani Yakub, tapi Anda mengklaim Yesus diutus untuk seluruh manusia. Mana pengakuan Yesusnya? Mana? Ada. Paling yang tadi, makhluk yang keluar dari kubur itu. Ini yang keempat kalinya. Jadi nggak usah ngarang, ngomong cepat, tapi semuanya halu, hanya ilusi doang. Matius 8, banyak orang yang datang dari timur dan barat untuk duduk makan bersama. Ingat, kalian orang Kristen ketika mati nanti bangkit hanya ruhnya. Masuk ke surga hanya roh. Bagaimana Anda mau makan minum? Cuman roh. Bagaimana Anda mau makan minum semeja, duduk bersama dengan Abraham, sedangkan kalian itu pengutu Abraham. Jadi yang dimaksud dari timur dan barat itu Islam yang akan duduk semeja dengan Abraham alaihissalam. Karena itu perintah dari agama kami untuk mengikuti millah Ibrahim. Sedangkan kalian menghujat Ibrahim, borok-borok mengikuti ajarannya yang ada hanya hujat kepada Abraham. Jadi sekali lagi pertanyaan saya, tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus mengaku, bukan aliteng. Yesus, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Kalau Anda hanya menjagokan makhluk yang keluar dari kubur, pret. Sekali lagi, ini yang kelima kalinya. Itu Kristus palsu. Silakan. Oke. Ketika saudara ini, dia bercerita tentang Abraham seolah-olah mereka tahu. Abraham ada sebelum Masehi, 1 Masehi, Abraham sebelum Masehi. Dan Al-Quran itu turun hanya pada abad ke-7. Bagaimana mereka mengetahui tentang sejarah Abraham? Host. Yang kedua, sebentar. Siap, Bunda. Abraham Itu diarahkan orang gila ini, diarahkan. dengar. Iya, temanya ini Bang, temanya ini jangan lari ke Abraham Bang, temanya ini Bang. Tidak, dia menanggapi Abraham, makanya saya menanggapi dia. Soalnya Anda tadi menggiring ke Abraham, kita nggak ke Abraham Bang, temanya ini Bang. Loh, ini yang tadi Yesus saya diutus baca. untuk siapa Loh, Bang, temanya iya, itu dia Bang. baca. Itu konsekuensi. Ketika dia bernarasi, apakah saya tidak bernarasi? Tapi narasinya Anda melebar kemana-mana Bang. Kejadian 12 itu Abraham bertemu dengan Yotefave dengan YHWH. Ini agak susah, Bang. Abraham bertemu dengan Bang, kalau nggak Jemu bisa itimuna. Jamak bisa aja mulutnya. diskusi, Ya. Keramas mulutnya, keramas mulutnya. Dia menghayal seperti Dikeramas dia buat mulutnya. sebuah Pertanyaan saya, Bahlul, di mana pengakuan Yesus diutus untuk seluruh manusia? Saya menyinggung tadi Matius 8:11 itu karena ente seakan-akan merasa Kristen akan duduk semeja dengan Abraham. Prat. Jangankan masuk ke surga, aku bilang samamu, masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi aja haram hukumnya. Udah kebacakan dalil Yehezkiel 4:4-9, orang kafir nggak boleh masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi.
Yesaya 52, orang kafir nggak boleh masuk ke dalam kota Yerusalem, apalagi masuk surga. Mau duduk semeja dengan Abraham. Saya cungkil juga matanya nanti ini pakai sendal. Ngomong seenak perut, nggak ada otak. Nggak usah kau permalukan agamamu dengan membawa-bawa Abraham, nggak usah. Kau bahas saja dulu itu Yesus di mana berkata aku diutus untuk Kristen, di mana ucapannya mana? Menghayal kok kelebihan. Ku bilang menghayal itu jangan sampai melewati film India atau film kartun. Ya, menghayal yang standar-standar aja. Tapi isinya nol. Lu pikir di gereja apa? Ini orang-orang yang ada di Komal ini orang-orang yang paham Bible. Jadi nggak perlu kau nggak ada yang kayak gitu-gitu di sini. Kita butuh ilmu, kita butuh edukasi, bukan penipuan. Bagaimana mungkin orang Kristen yang tidak bersunat duduk semeja dengan Abraham di surga? Dasar. Anda baca Kejadian 17:14 itu, siapapun yang tidak disunat nonotnya, bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Udah tidak sunat menghayal duduk semeja dengan Abraham. Pret. Kalau bernarasi itu jangan melampaui film India. Kayak orang habis makan tidak ada rokok kau. Emosinya meluap-luap tapi apa yang diucapkan tidak ada benernya. Lanjut host. Ya, ini ada Labuan. Selamat malam Labuan. Labuan. Yang Muslim jangan minta naik dulu ya. Yang Muslim itu kebanyakan yang Muslim. Kan udah ada narasumber di sini. Jangan minta naik dulu ya. Lambuan. Selamat malam Lambuan. Lambuan. Speak up Lambuan. Kalau enggak sama moderator nanti diturunin lagi. Halo Lambuan. Lambuan. Nah gitu di ini aja teman-teman. Ayo buat teman-teman Kristen silakan naik lagi ke atas ya. Suka-suka Muslim apa Kristen? Halo. Halo, saya Kristen. Ya. Kristen ya Bang, mau diskusi Bang? Temanya Ya, Yesus diutus untuk siapa? Temanya itu Bang. ya. Silakan. Ya, kata saya ya. Kata Bible, jangan kata Anda Bang, jangan asumsi sendiri, harus kata agama Anda, ajaran Anda. Oh ya, betul. Harus betul. menurut Bible, ya Bang. Ya. Menurut Bible sih katanya untuk semua manusia, Bang. Ayo Bang Juma, ya. Gimana Bang Juma? Yesus berkata, aku hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel. Ya. Ya, kita ketemu lagi ya Bang ya. Nggak kenal saya, maaf. Yang kita pernah diskusi tuh Bang, Yang mana? yang dari Kalimantan. Oh iya, lanjut sudah, lanjut. Ya. Bisa nggak bikin sedikit Bang dari napas Bang? Ya. Bisa ya? Ya, bisa. Silakan. Ya, untuk seluruh manusia. Ya, gimana Bang Dalilnya? Juma? Dalilnya itu dalilnya Yesus kan datang kan untuk penebusan dosa seluruh manusia. Menurut Bang Juma gimana Bang Juma? Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bahkan Yesus berkata dalam Matius 7, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Yesus melarang muridnya kemudian untuk memberikan ajaran Yesus kepada anjing.
Siapa yang Yesus sebut anjing saat itu, Bang? Bang, jauhin mic-nya, Bang. Menurut saya sih mungkin orang yang gak percaya sama Yesus kali, Abang Joma ya. Justru saya sedang mengucapkan ucapan Yesus ini. Anda yang tidak percaya ke Yesus. Ketika Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel, Anda percaya enggak? Itu percaya, Bang. Percaya. Anda orang Israel enggak? Bukan, Bang. Yesus diutus untuk Anda enggak? Itu sih untuk seluruh manusia sih, Bang. Tadi katanya percaya ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya enggak? Percaya sih, Bang. Apakah Anda Bani Israel? Bukan. Apakah Yesus diutus? Iya, Bang. Malam Bang Suma. Suara Bang Joma hilang. Oh, kayaknya kepental. Ya, selamat malam, Bang. Ini suka-suka Kristen. Stephen Kocoh, Kristen Muslim? Saya Kristen Bang. Kristen, baik. Saya absen dulu satu persatu ya. Gimana Bang Sebelum Suma ini? Bentar Bang, ini mau naik lagi. Deb, Kristen apa Muslim, Deb? Debri, nggak ada suara. Ya, Krusder. Kalau Krusder ini Kristen dia. Silakan, Bang. Ya, silakan. Ini Bang Stephen dulu yang maju. Silakan, Bang Stephen. Ya, jadi Bang Suma dia datang kepada milik kepunyaannya, Yohanes 1 ayat 11. Milik kepunyaan itu siapa? Kita semua umat manusia, termasuk Anda, Bang. Waduh, menghayal. Itu bagaimana, Bang? Yesus berkata, Yohanes 1 ayat 11. aku diutus hanya Itu kepada ujian. domba-domba yang sesat dari Itu umat ujian. Israel. Ya. Alamak, bahkan muridnya sendiri menuliskan, barang siapa yang tidak membawa ajaran ini, jangan kau terima di rumahmu dan jangan kau beri salam Bang. kepada mereka. Itu dia berbicara kepada perempuan Kanaan. Itu orang Kanaan, bukan orang Israel ya. Tetapi Allah mengasihi dia. Yesus mengasihi dia. Ya. Dia itu orang Kanaan. Ya. Tetapi Allah, Yesus Kristus itu mengasihi dia juga. Dia bukan orang Israel. Nah, Itu Yesus ujian sebut kepada dia. Yesus Ujian sebut imannya wanita itu kepada dengan dia. sebutan apa? Domba atau anjing? Itu ujian kepada dia. Yesus Karena menyebut imannya wanita kepada itu domba Yesus. atau anjing? Karena dia mengimani kepada Yesus, maka dia jadi sembuh. Itu saudara. Yesus menyebut orang itu domba atau anjing? Ya, sesuai dengan Alkitab itu dikatakan anjing-anjing. Nah, wanita itu setuju nggak disebut anjing? Ya, tapi dia kan menggugah hati Yesus kan. Makanya Yesus berkata, "Hai ibu, imanmu besar, ibu." Nah, karena wanita itu Dia mengaku beriman sebagai kepada Yesus. Jadi kalau Anda juga beriman kepada Yesus, kamu juga wanita itu mengaku sebagai dikasihi anjing kan? Yesus. Udah turunkan, nggak bisa diskusi dia. Kenapa diturunkan? Tunggu. Sama saya Anda aja, ke Bang gereja, Anda jilat pantat pendeta aja sana. Siapa lagi? Yang berotak, yang nggak waras nggak usah diskusi. Anda jadi penyimak aja di bawah. Nggak ada orang Anda bisa tipu di sini. Cuma malaikat kata Yesus untuk semua bangsa. Di mana itu malaikat katakan? Lukas 2 ayat 10 dan 11. Oke, kita baca. Silakan. Aku memberitakan kabar sukacita untuk semua bangsa. Semua bangsa. Semua bangsa itu merujuk kepada siapa? Semua bangsa lah. Semua bangsa itu 12 suku bangsa.
Aduh, Bangsa itu Israel. suku. Suku. Kau tidak tahu Modal beza congor. bangsa dan suku. Modal congor. Tidak ada itu dikatakan Beza bangsa, artinya bangsa seluruh dengan manusia. suku, kau tidak tahu, Zuma. Ketika orang Yahudi berbicara mengenai bangsa, itu bangsa berarti umat Israel. Disebut bangsa asing kalau di luar bagi mereka. Bangsa Kau belajar Israel lagi. satu saja. Bahwa bangsa Israel itu Suku terbagi menjadi 12. Dengarkan. Ketika berbicara mengenai apa yang ada dalam Lukas 2 nomor 10, itu merujuk kepada bangsa, seluruh bangsa. Artinya seluruh bangsa Israel yang 12 suku bangsa itu. Benyamin. Seluruh bangsa Israel satu bangsa saja. Aduh, parah ini ya. Bangsa Israel Yesus satu sendiri saja, mengatakan. suku 12. Aduh, parah ini. Parah. Host dipertahankan orang Malaikat. dongo ini atau gimana? Bagus. Gak usah, kalau orang penipu gak usah dipertahankan. Kau penipu, pembohong, penyesat, ngapain pertahankan? Gak perlu. Ya betul bang. Memanglah bang ya. Yang penipu itu bang. Pintar. Ya lanjut bang Cuma. Ya. Iya, kita masih menunggu ucapan Yesus. Aku diutus hanya kepada, aku diutus untuk seluruh umat manusia, itu di mana dalilnya? Saya sih bang Cuma kok masalah Alkitab sih enggak. Kenapa itu? Siapa yang tarik celananya turun? Kepental kali itu. Barangkali. Kepental kayaknya. Iya, mungkin. Ayo teman-teman Oten, silakan naik lagi teman-teman Oten. Ini temanya rendah banget nih. Ayo, sengaja diturunin nih temanya nih. Yang Muslim jangan minta naik dulu ya. Ya, suka sama suka. Gio, Muslim apa Kristen Gio? Bang, saya Islam bang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini kan Hanya yang ikut bukan yang mendengarkan. Kristen dulu kah bang? Hah? Saya dulu ya. Ya saya lanjut bicara ya bang Juma ya. Iya. Saya sih bang dulu kemarin kan kita kan udah pernah diskusi sih. Saya sih dengan Alkitab sih enggak juga terlalu hafal lah. Mungkin bang Juma ini lebih hafal kali Alkitab. Kayaknya bang Juma ini sudah tahu betul lah isi Bible ya bang Juma ya. Insya Allah bang. Ya. Saya sih berbicara sih berdasarkan pengetahuan saya aja. Saya sih juga tidak mau sok tahu seperti yang lain gitu. Seperti nambah-nambah kok yang saya tahu saya jawab. Yang saya tak tahu tidak saya jawab. Saya pun juga tidak berani membicarakan sesuatu yang tidak saya pahami gitu. Saya berbicara apa yang saya tahu aja. Kok yang saya tak tahu tak mau saya bicarakan karena kan malu bang. Kita ini kan bicarakan harus apa adanya kok. Ya, menurut saya ya bang Juma ya, Yesus itu diutus untuk seluruh manusia gitu bang. Karena bang begini ya bang Juma ya. Karena dalam ajaran Kristen Adam dan Hawa itu kan sudah jatuh ke dalam dosa gitu. Dan di dalam Yahudi dulu orang Yahudi kalau mau melakukan penebusan dosa itu harus menyembelih kurban gitu kayak sapi, kambing gitu sebagai untuk tanda penebusan dosa lah. Dan dalam kepercayaan iman Kristen, Yesus itu ialah korban yang sempurna gitu bang. Jadi untuk sekarang orang yang percaya sama Yesus itu tak perlu lagi menyembelih kurban gitu. Tetapi orang Yahudi kan masih melakukannya karena orang Yahudi itu tidak percaya kepada Yesus. Menurut Bang Cuma ini gimana? Soalnya saya lihat ya kan Bang Cuma ini kan kayaknya paham gitu, lebih paham dari saya gitu.
Coba Bang cuma beli penjelasannya. Kita diskusi aja ya Bang ya, bukan maksud untuk menghina. Mungkin saya nih, mungkin kita ini sharing aja gitu. Saya sih ya gitu aja lah Bang. Buat Bang Cuma gimana? Iya, baik. Jadi ada dua pola, ada dua keadaan, ada dua situasi yang Kristen harus paham ketika berbicara mengenai Yesus. Yang pertama, Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Ya, Kisi dari pengajaran beliau, korbannya adalah binatang. Matius 8 nomor 4. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Hukum Torah, Imamat 1 nomor 2. Bila orang-orang Israel hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah ia mempersembahkan kurban hewan berupa kambing, sapi, lembu, dan juga domba. Bisa nggak ini dirubah menjadi manusia? Nggak bisa. Barang siapa yang merubahnya, maka dia akan menempati tempat terhina. Itu pola pengajaran Yesus. Nah, sekarang Kristen muncul mengusung kemudian ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Apa yang terjadi? Ya, yang Anda sebutkan tadi. Yesus adalah korban yang sempurna. Yesus adalah penebus dosa. Itu ajaran yang berbeda dengan ajaran Yesus yang asli. Maka dua kondisi ini orang Kristen harus paham. Karena Yesus sebelum muncul ajaran aneh, ya, menebus dosa dengan darah manusia, ini ajaran aneh ini. Ini ajaran yang tidak diajarkan oleh Yudaism, termasuk Yesus. Sebelum ajaran aneh ini muncul, Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada Kristus palsu yang datang melakukan tanda yang dahsyat. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah bangkit dari kematian pada hari ketiga itu tanda yang dahsyat? Ya Bang ya. Nah, apakah yang keluar dari kubur itu mengaku Kristus? Waktu Yesus keluar dari kubur sih, itu kan disaksikan muridnya Bang. Jadi Nggak ada yang menyaksikan, nggak ada murid yang menyaksikan makhluk ini keluar dari kubur, nggak ada, satupun. Tapi makhluk inilah yang kemudian mendatangi murid-murid Yesus, sampai muridnya ketakutan dan mengiranya hantu. Mereka ragu-ragu, mereka nggak percaya, mereka mengatakan ini omong kosong. Nah, Kristus palsu datang membuat tanda yang dahsyat. Matius 24 nomor 24. Pertanyaan saya, apakah keluar dari kubur ini tanda yang dahsyat? Tanda yang dahsyat. Ya betul Bang Cuma. Apakah dia mengaku Kristus? Itu wujudnya kan Kristus Bang. Untuk apa? Dia mengaku Kristus. Aku sendirilah ini, rabalah tanganku, inilah tanganku, inilah kakiku. Dia mengaku Kristus. Dua syarat terpenuhi untuk menjadi Kristus palsu. Yang pertama, melakukan tanda yang dahsyat. Yang kedua, mengaku Kristus. Yang ketiga, menyesatkan murid pilihan. Yesus asli mengajarkan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain. Kristus yang keluar dari kubur ini mengajarkan muridnya agar pergi ke bangsa lain. Bertentangan nggak? Ya menurut saya sih, ya gimana tadi Bang, ulangi lagi. Yesus mengatakan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, jangan ke bangsa lain. Kristus yang melakukan tanda yang dahsyat ini berkata, pergilah ke seluruh bangsa lain. Bertentangan nggak? Menurut saya ya Bang ya, menurut saya sih tak bisa memastikan sih Bang itu bertentangan atau tidak. Tetapi menurut yang saya pelajari di iman Kristen, Yesus itu kan untuk seluruh manusia gitu Bang Cuma. Dalilnya mana Yesus untuk seluruh umat manusia?
Ini yang saya katakan, ketika Kristus datang, dia akan menyesatkan banyak orang. Ketika Kristus palsu itu datang, dia sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid Yesus juga yang asli. Ayo, untuk mendeteksi itu, sekarang murid Yesus sebelum kemudian ada Kristus yang melakukan tanda dahsyat, apakah murid Yesus diajarkan oleh Yesus ke bangsa lain? Tidak sih Bang Juma. Nah, tidak. Lalu siapa yang melakukan tanda dahsyat ngaku Kristus ini dan mengajarkan agar dia menjadi guru bagi bangsa lain? Ini siapa? Ya, menurut Bang Juma siapa lah Bang Juma? Saya sih- Kristus palsu. Oh, Kristus palsu. Ya. Yes. Itu kira-kira ya. Itu kira-kira Bang Juma tahunya itu Kristus palsu tuh dari mana ya gitu. Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Penyesat ini memakai namaku. Penyesat ini mengaku Kristus. Oh ya. Baru saya ya. Nah, Kristen menyebar ke seluruh dunia memakai nama siapa, Bang? Nama Yesus Bang. Adakah Yesus mengajarkan murid-muridnya agar ke bangsa lain? Tetapi itu ada sih, tapi itu Yesus kan berpesan, pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu. Kata siapa itu Yesus? Tapi Itu yang disangka Yesus. Kan Yesus sudah mengatakan, waspadalah agar jangan kalian disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin ia akan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Oh Nah. ya. Kristus palsu memakai nama Yesus melakukan tanda dahsyat. Penyesat melakukan tanda dahsyat. Kristus palsu melakukan tanda dahsyat. Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat, melainkan anak manusia akan keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Matius 12 nomor 36 38 sampai nomor 40. Ya. Nah, jadi yang keluar dari kubur ini tanda untuk angkatan jahat kan? Dan Kristus palsu akan melakukan tanda yang dahsyat, keluar dari perut bumi. Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Ketika dia keluar dari kubur dan berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, tergenapi enggak ucapan Yesus bahwa Kristus palsu itu akan menyesatkan banyak orang dengan memakai namaku? Ya. Ya Bang Juma. Iya. Kalau Mas, ya memang sih Bang Juma, dari sebelum Yesus disalib itu Yesus tidak ada berpesan jadikanlah semua bangsa muridku. Memang dia tak berkata seperti itu, tetapi dia berkata seperti itu kan sesudah penyalipannya gitu. Nah, Saya sih tidak bisa bilang apakah itu tergenapi atau tidak gitu Bang. nah, Bang, tapi kayaknya Abang Juma ini kayaknya tahu gitu tentang sejarah Alkitab ya Bang ya. saya baca Bang, saya belajar. Ya. Tapi Bang ya, tapi Bang Juma, berarti yang bangkit itu Kristus palsu kah? Iya, karena kata Yesus, Kristus palsu itu akan melakukan tanda yang dahsyat. Oh, Tanda dahsyat. ya. Ini tetapi Bang, apakah yang ketika Yesus ke surga itu
termasuk tanda yang dasar kah? Misalnya Yesus itu kan terangkat ke surga gitu bang, yang disaksikan 5.000 pengikutnya. Kalau Yesus terangkat ke langit, Bang, itu dia diangkat oleh Tuhannya. Lukas 22 nomor 4344. Itu makanya yang disidang itu bukan Yesus lagi. Baca Ya sih, Bang. data Bang. nomor 6869. Ya, saya sih peristiwa itu tahu sih bang, karena saya sih tentang itu tahu juga sih bang. Karena menurut kepercayaan Muslim yang disalib itu muridnya yang berkhianat. Betul nggak, Bang? Benar. Tapi bang, ada lagi yang percaya kalau itu yang disalibkan itu ialah muridnya yang waktu Nabi menurut kepercayaan Muslim ini bang ya, yang saya pelajari lah ya bang ya, kita diskusi aja bang. Waktu Nabi Isa mau disalib, Nabi Isa bertanya siapakah yang akan mau diserupakan denganku, lalu muridnya berkata aku, katanya. Yang itu gimana bang? Itu bisa jadi kalau dari pemahaman Islam itu bisa jadi karena yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam tidak diceritakan sebagai seorang pendosa, tidak diceritakan sebagai seorang yang dikutuk, hanya dikatakan diserupakan bagi mereka. Nah sekarang yang menjadi acuan saya mengatakan itu adalah murid yang berkhianat, ya Bible. Kenapa? Karena dikatakan bahwa sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti Betul, orang Bang ini Suha. adalah pelaku dosa. Oh iya. Nah, kalau pelaku dosa, siapa pelaku dosa? Yang terkutuk siapa? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa pelakunya? Yudas bang. Nah, jadi Yudas, baca Yohanes 13 nomor 2. Iblis merasuki Yudas. Ketika dia mati, iblis keluar enggak? Enggak keluar. Tidak ada cerita iblisnya keluar dari Yudas, enggak ada. Tapi ketika dia dikubur, ikut iblisnya terkubur. Ketika hari ketiga, keluar jasad itu bersama dengan iblis yang ada di dalam tubuhnya. Makanya Yesus mengatakan apa? Yohanes 12:31. Sekarang dunia dihakimi, sekarang juga iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Makanya saat itu juga keluar dari kubur. Iblis yang merasuki Yudas itu keluar bersama dengan Yudas. Coba Yohanes 13 nomor 2. Lalu iblis merasuki Yudas. Masuk nggak iblisnya? Masuk. Ya masuk bang. Nah, masuk. Yesus mengatakan iblis akan dilemparkan keluar. Ya. Tapi bang, Boleh tanya bang? Yohanes 13 nomor 2 ya. ya bang Christian dulu bang. Iya, silakan. Ya, silakan Bang. Bang Christian. Oh iya, terima kasih. Apa benar mau tanya ini? Boleh nggak ini? Abang mau Silakan, tanya? Bang. Silakan Bang. Iya. Orang Muslim menyebut Muhammad Masya sebagai Allah, rohnya Fede. ya? Gimana? Robnya orang Muslim adalah Muhammad ya. Mohon penjelasan coba biar nggak bingung. Umat Islam itu cuma memiliki satu Rob, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan. Siapa dia? Allah. Allah. Dialah yang kemudian
mengajarkan bahwa Rabb itu cuma satu, yaitu Allah. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Kul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasulah. Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia? Nabi Muhammad mengakui dirinya sebagai manusia, berarti dia bukan Rabbus samawati wal ard. Kalau saudara mengatakan bahwa Nabi Muhammad yang mengajarkan umat Islam menjadi Islam, Nabi Muhammad minta diteladani, lantas kemudian saudara mengatakan kami menuhankan Nabi Muhammad, berarti kalian Rabbnya adalah Paulus. Karena Paulus minta diteladani. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku, sebab aku ini juga adalah Kristus. Berarti Anda menuhankan Paulus, gitu. Anda tidak bersunat karena meneladani Paulus. Anda ibadah minggu, meneladani Paulus. Anda makan babi, meneladani Paulus. Semua yang Anda lakukan itu teladan Paulus. Berarti Anda menerapkan Paulus. Kalau Anda mengatakan kami merapkan kemudian Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itu hanyalah manusia. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasulah. Aku hanya seorang manusia yang menjadi rasul. Silakan. Ya, tapi waktu saya dengar pernyataannya Daman Al-Mantiki itu, wahai umat muslim, sesungguhnya Rob kalian adalah Muhammad, kayak gitu. Benar apa salah itu, Bang? Ya, tunggu dulu, konteksnya apa? Konteksnya apa? Kalau Rab di situ penguasa, penguasa dalam cakupan sebagai nabi, sebagai rasul. Saya juga Rab di dalam rumah saya, karena saya menguasai anak-anak saya. Tapi ketika umat Islam berbicara mengenai skala prioritas keyakinan keagamaan, maka Rabb itu hanya satu, yaitu Allah, Rabbus samawati wal ard. Iya. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Halo, Juma. Iya. Ya, saya udah lama mengikuti ini khotbah Juma ini yang selalu memutarkan fakta. Tapi yang pasti yang pada saat ini juga Anda memutar fakta ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu mengatakan waspada dengan Kristus palsu. Anda mengatakan bahwa Yesus itu yang datang itu ketika keluar dari kubur. Baca Bukan, konteks dari atas. itu Kristus palsu. Baca konteks dari atas. Jangan Anda jangan congor Anda yang besar. Itu konteks tentang khotbah akhir zaman. Bukan Salah pada ente. saat Yesus ada di bumi. Salah Itu ente. konteksnya akhir zaman. Salah ente. Salah. Jangan Keliru salah ente. Kau baca Salah. dari atas, itu khotbah tentang akhir zaman. Pada saat akhir zaman di awal penderitaan akan ada yang mengaku Yesus Kristus palsu. Bukan akhir Jangan kau zaman hanya itu. bisa. Itu bukan Kau akhir tidak zaman. mengerti. Kau hanya dari cara berbicara orang Kristen. Di sini bukan gereja, Bung. Di sini orang lebih paham Bible daripada ente. Kasihan ente kalau ente itu mau mengatakan sesuatu sesuai dengan selera Anda saja. Ya memanglah Bang ya. Jangan hanya nafsu. Dulu Bang. Oh ya Bang, saya mau bertanya lagi nih Bang. Ini kan Silakan. Bang Juma ini kan kayaknya tahu gitu tentang Kristennya Bang ya. Iya, pendeta harus belajar sama aku. Oh ya. Berarti Iya. Bang Juma duduknya pendeta kah? Bukan, memang dari sejak lahir aku itu ditakdirkan kelihatannya untuk lebih paham Bible daripada Kristen. Oh. Ya. Berarti yang lahir dari kubur itu Kristus palsu Anda ya Bang merasa ya. sok pintar Iya. tentang Bible. Itu Kristus palsu pasti. Berarti Yang asli ada di mana yang asli? Yang asli itu sudah duduk Kenapa di Anda sebelah mematikan? sudah duduk di sebelah kanan Bapak sebelum kemudian ada penyaliban.
Wow, duduk di sebelah kanan Bapak. Iya. Bang Juma percaya itu apa Bang? Saya dong. Kan Al-Quran saya menerangkan. Ah, Al-Quran saya menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diangkat kemudian ke langit setelah ada pencobaan pembunuhan dari orang-orang Yahudi melalui orang Romawi melalui orang Yahudi. itu di ayat mana, surat mana, ayat berapa Bang? Al-Quranul Karim yang menjelaskan kepada kami kemudian bahwasanya baginda Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke atas langit. Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Ingatlah Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepada aku dan mensucikanmu dari orang-orang kafir. Itu Al-Quran saya mengatakan. Dan Lukas 22 nomor 69 juga mengatakan itu. Begitu juga khutbah Petrus, Lukas 2 Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Pengakuan Yesus. Menurut abang itu Petrus juga setuju kalau Yesusnya diserupakan, diganti Yesus KW gitu. Petrus menjelaskan malah lebih detail. Anda baca kemudian dalam Kisah Para Rasul 2 endingnya di nomor 36. Apa kata Petrus? Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan bagi kalian. Nah, sedangkan Kristus yang asli sejak lahir dia sudah Kristus. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Bang, aku kan tanyanya begini. Kan sejak lahir dia sudah Kristus. Sedangkan yang disalib nanti jadi Kristus setelah disalib. Beda oknum. Iya, maksudnya Beda oknum ya Bang. Iya. tadi Bang Juma kan ngutip khotbahnya Petrus. Nah, menurut Bang Juma, kira-kira Ya, Petrus kenapa? setuju nggak pendapatnya bahwa yang disalib itu bukan Yesus yang asli, tapi Yesus yang KW? Oh iya, jelas itu. Itu Yesus KW yang disalib itu. Coba Anda baca Lukas 22. Bantu saya baca Lukas 22 nomor 68 69. Bisa nggak? Lagi nggak pegang. Harusnya sudah ada di otak dalil kitabnya. Jangan mengharapkan ke buku. Emang itu Bang. Cukup saya Bang diskusi sama saya aja Bang. Iya, silakan. Saya ya Bang ya. Iya. Iya. Saya pamit dulu Bang. Oh Oke, ya. saudara Christian. Baca itu ya, Christian ya. Lukas 22 nomor 68 69 ya. Baca Christian, siap. baca. Siap. Yang hilang aja Bang. Iya, silakan. Ini kembali di topik kita lagi nih Bang. Berarti yang bangkit itu Kristus palsu, dalilnya dia keluar dari kubur ya Bang ya? Iya. Ya. Ini berarti Bang Juma menyimpulkan itu Kristus palsu ya Bang Juma ya? Iya. Sesuai dengan data yang ada. Oh, data-data ya. Tapi ini Bang, yang kepercayaan orang Muslim ini gimana Bang? Yang Terkait disampaikan apa? itu apakah muridnya yang ingin diserupakan kah? Apakah Yudas Iskariot Bang? Menurut kepercayaan Bang Juma lah. Kalau saya sebagai seorang Muslim,
Tidak ada kewajiban untuk tahu siapa yang diserupakan itu, karena Al-Quran saya mengatakan bahwa itu diserupakan bagi mereka, bukan bagi Bang Suma, bagi mereka yang menyalib. Gitu Bang. Yang disampaikan kepada kami umat Islam, Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Yang disalib itu orang lain. Mana buktinya? Kalau kita merujuk kepada Quran, orang yang disalib ini adalah orang yang membenci Allah, orang yang memusuhi Allah, orang yang memusuhi kemudian para nabi. Itu yang disalib menurut Al-Quran. Surah Al-Maidah. Al-Maidah ya, ayat 33 kalau nggak salah. Ya. Terus Anda lihat di dalam kitab saudara, ternyata yang disalib itu adalah orang yang dibenci oleh Tuhan. Ulangan 21, 22, 23. Nah, apakah Yesus ini dibenci oleh Tuhan? Kan tidak. Ya tidak Bang, betul Nah, Bang. berarti bukan Yesus yang disalib, karena Yesus tidak dibenci. Malah inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bagaimana mungkin anak yang dikasihi malah dikutuk? Sedangkan Tuhan mengutuk, menyalib orang yang dibencinya. Mana dalilnya? Yang tadi ulangan 21. Jika ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepadamu. Nah, apakah Yesus ini orang yang dibenci sampai dia dikutuk? Kan tidak. Siapa yang dibenci oleh Tuhan? Orang yang melakukan dosa. Siapa itu? Orang yang dikutuk Tuhan. Di mana dalilnya? Ulangan 27 nomor 25. Orang yang menerima suap, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Yesus, akulah jalan, akulah benar, akulah hidup. Nah, Yesus orang benar. Haruskah dia dibunuh? Tidak. Tidak boleh. Yang dibunuh itu adalah orang yang dikutuk. Nah, siapa yang dikutuk? Yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar. Siapa yang menerima suap di zaman Yesus? Yudas. Siapa orang benar yang ingin diserahkan untuk dibunuh? Yesus. Berarti yang disalib siapa? Yudas. Jangan dibalik. Andaikan dalilnya, ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang benar, sebab dia ingin menyerahkan pengkhianat untuk dibunuh. Nah, bisa. Kalau begitu dalilnya, maka yang terkutuk Yesus. Tapi kan faktanya yang dikutuk itu adalah yang menerima suap. Orang waras sudah tahu siapa yang menerima suap. Yudas. Siapa yang ingin diserahkan Yudas? Yesus. Yesus orang benar enggak? Orang benar. Terkutuk enggak menurut Tuhan itu? Terkutuk. Berarti yang disalib menurut Tuhan siapa? Yesus. Yang adalah Yudas. Ya. Kan gitu. Ya. Anda flu, Anda sakit ya? Ya sih Bang, lagi pilek. Dari lahir atau baru? Dari kemarin Bang, sering kena panas soalnya. Oh, minum vitamin Bang, vitamin C. Tapi nih Bang, Ya, Bang, yang saya baca di Bible ya Bang ya, yang saya ketahui juga ya. kenapa orang Kristen menganggap Yesus Tuhan? Karena dalam Bible ini, menurut kepercayaan Kristen Bang, Yesus ini katanya mengampuni dosa, bisa mengampuni dosa gitu Bang. Itu menurut Bang Juma gimana lah Bang Juma? Saudaraku, kenapa Kristen menuhankan Yesus? Karena Kristen itu berasal dari Romawi Yunani. Itu alasannya.
Karena ketuhanan Yesus itu digodok, digembleng, diedit, mengalami evolusi ajaran Yesus itu. Di mana? Di meja Roma Yunani, di mana mereka adalah penyembah roh-roh, di mana mereka adalah penyembah dewa-dewa. Apa buktinya? Jangankan Yesus, Paulus pergi ke Roma, membuat orang buta melihat, orang lumpuh dan seterusnya, bermujizat Paulus itu. Paulus dianggap apa? Dewa Hermes. Nah, Paulus tahu nih, pasar daripada ajaran yang dijualnya ini adalah penganut ajaran dewa-dewa. Maka dia menceritakan kemudian tentang Yesus kepada orang-orang tersebut. Maka Yesus diterima sebagai apa? Dewa. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 22-23. Bisa nggak Anda baca di situ? Bagaimana Paulus datang ke Athena. Kemudian orang-orang di sana menganggap bahwa dewa yang mereka tidak kenal, yang mereka sembah selama ini, agnostos theos, adalah Kristus yang Paulus ajarkan kepada mereka. Maka mereka setelahnya menyembah kemudian Yesus Kristus, dan mereka menganggap itu adalah dewa yang mereka tidak kenal. Kisah Para Rasul 17 nomor 22-23. Jelas itu. Jadi yang kalian sembah itu, kenapa kalian menganggapnya Tuhan? Sebenarnya bukan menganggapnya Tuhan dalam arti kata Tuhannya Yahudi, enggak. Kalian mengenalnya sebagai dewa. Makanya original teks kitab saudara itu Theos, bukan Yod-Heh-Vav-He, bukan, tapi Theos. Jadi kalian menganggap Yesus itu Theos, bukan menganggapnya Hashem, Tuhannya Bani Israel. Karena tidak ada yang mengajarkan bahwa Tuhannya Bani Israel itu inkarnasi menjadi manusia, itu nggak ada yang mengajarkan, termasuk Yesus. Paulus yang mengajarkan Theos turun ke bumi jadi manusia. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi orang-orang Roma ketika Paulus datang mengajarkan itu, mereka bertepuk kaki dan bertepuk tangan. Kenapa? Karena dewa-dewa yang selama ini mereka sembah, yang mereka tidak kenal, sekarang mereka kenal dalam nama Yesus Kristus. Aja Bang Juma. Aduh. Dari mana ajaran kemudian pencipta langit dan bumi turun ke bumi menjadi manusia? Itu dari mana ajarannya? Dari Yahudi atau dari Romawi? Bantah argumentasi saya kalau Anda tidak terima. Saya sajikan dalil. Kisah Para Rasul 17, 22, 23 dan seterusnya. Itu saya sajikan dalil. Paulus, Yohanes, Kisah Para Rasul 14, Iya, Bang. nomor 10, nomor 11, 12. Dia dianggap dewa Hermes. Barnabas dianggap dewa Zeus. Itu dalil. Ketika Paulus mengajarkan tentang Yesus yang sakti, mereka menganggapnya kemudian dewa tertinggi, yaitu agnostos theos. Ya, ya. Ya, kalau saya sih Bang cuma mau bilang, kalau saya sih Bang, walaupun Bang cuma bilang Paulus itu dianggap dewa Hermes, saya sih, ya kita di sini kan diskusi Bang, saya sih kok dalam diskusi ini kan kita kan harus terima apa adanya Bang, dan faktanya harus kita terima. Oh ya, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Ya betul Bang Juma. Ya. Jadi jika Bang Juma bilang begini begitu, di dalam hati saya tidak ada sedikit pun perasaan yang tidak terima. Karena ada dalilnya. Ya, ya, ya. Masa Anda tidak percaya dalil kitab sendiri kan? Aneh itu. Ya. Jangan ikuti suara hati ini. Banyak Tapi asumsi ya Bang, doang. ya, ya. Saya ini heran lah Bang ya, baru kali ini gitu ada orang yang bilang Paulus itu dewa gak Bang? Orang-orang Roma yang menganggapnya, orang-orang Athena yang menganggapnya dewa. Ya, saya dengar pun baru kali ini, yaitu dari mulut Bang Juma gitu. Ya, makanya Paulus mengajarkan dewa-dewaan. Hei Romawi Yunani, dewa-dewa yang kalian sembah itu, yang kalian tidak kenal itu, aku datang mengajarkan kepada kalian.
Siapa itu dewa yang kalian tidak kenal? Namanya Kristus, Yesus. Diterima gak? Diterima sama orang-orang Athena. Jadilah Kristen. Coba Kisah Para Rasul 17 dibaca 22 sampai 23. Saya ndak ada kitab, Bang. Nah, saya bacakan kalau gitu. Ya. Paulus Silakan, pergi Bang. berdiri di atas Areopagus. Jadi di atas apa itu? Areopagus itu apa ya? Dia semacam ruang sidang. Ruang sidang lah. Dan berkata, hai orang-orang Athena Yunani, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada Theos, dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah atau kuil dengan tulisan, kepada Theos yang tidak dikenal, agnostos Theos. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi selama ini orang Athena Yunani menyembah kepada dewa yang mereka tidak kenal. Setelah Paulus datang kepada mereka, Paulus memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal itu. Siapa yang Paulus perkenalkan kepada orang-orang Roma dan Yunani, Bang? Untuk orang Roma Yunani sembah Tuhan kan siapa? Ya, dari kata Bang Juma tadi, ya Yesus. Yesus. Sampai ndak ke Indonesia ajaran tersebut? Ya sampai, Bang. Bahkan saya Siapa pun nama salah satu pengikutnya? pengikut Agama siapa, apa? Bang? Agama apa yang mengikuti ajaran Paulus ini? Ya, bilang aja Kristen. Kristen. Ya. Orang Yahudi terima nggak ajaran Paulus? Tidak, Bang. Tidak. Ini suara hati dari tadi keliling-keliling cari tisu nggak dapat dia. Itulah, Bang. Ya, Ya. ini bisa saya Bang ngomong. Juma. Ya Bang bisa. Ya gimana? Ini dari tadi kulihat ini Bang suka-suka ini terlena aja dengan dongenganmu ini. Lah, saya baca dalil kok dibilang dongeng. Iya, dalil karena kepintaranmu yang mengatakan seolah-olah itu hal yang benar dengan penggalan-penggalan yang kau bilang itu. Bang, suara hati. Saya boleh bicara Iya. aja, Bang? Iya. Kau udah di apa? Udah di mute itu. Nah, sekarang begini, Juma ini dari bahkan kalau kuikuti apanya ini, dialog-dialognya ini selalu bahkan menghilangkan kata-kata ayat Alkitab juga, ya kan? Jadi kalau kita ikuti panjang ini, kita akan terlena, bahkan kita akan berada pada posisi iman kita akan goyah. Kalau kau sambungkan, kalau ini disambungkan dengan Yesus yang palsu, Yesus yang disalibkan, nggak ada hubungan Yesus dengan Isa Al-Masih, nggak ada hubungan, nggak nyambung. Yang ngatakan Jangan nyambung katakan, siapa? Muhammad itu mengajarkan ajaran Injil yang salah. Tidak ada Injil yang diajar, tidak nyambung, tidak ada benang merah yang menghubungkan Kristen Dari dengan sejak kapan keislaman. nabiku mengajarkan Injil? Aneh-aneh aja orang ini. Itu Injil yang diberitakan oleh Muhammad, Isa Al-Masih alaihissalam, itu nggak ada. Itu bukan Yesus Kristus yang kami kenal, nggak nyambung. Yang Itu mengatakan tidak nyambung siapa? makanya jangan menghubungkan penyalipan Yesus Yang dengan penyalipan. menghubungkan itu kalian, bukan kami. Bukan kalian. Kok kalian yang datang belakangan kok kami nyambung Ya, buktinya kamu menggunakan istilah-istilahnya Nabi Isa. Iya, kan kau yang ngomong tadi Isa masalah yang disalibkan yang palsu. Nabi itu Isa membawa apa? istilah Rasul, membawa istilah Allah, membawa istilah Alkitab. Nah, kenapa kalian pakai sementara Yesus tidak membawa istilah itu? Ayo. Istilah apa yang dibawa? Bang, istilah yang dibawa Yesus itu Apa? Yesus tidak membawa istilah Allah. Ya, Kalaupun- terus kenapa kalian pakai? Oh. Karena yang membawa itu Nabi Isa, bukan Yesus. Oh, jangan bilang itu ajaran yang pada zaman sebelum ada Islam di Arab. Nama-nama Allah itu sudah ada di Arab. Sudah ada di Mulai Arab. ngaco. Itu Mulai 17 tahun. ngaco. Coba kau Mulai ngaco siapa dia. nama
Bapak Muhammad itu? Mulai Abdullah ngaco apa dia. artinya? Bagaimana kau bisa mengatakan ada abdi Allah kalau di Arab itu tidak ada Mulai kata Allah? ngaco dia. Kau jangan Mulai bilang ngaco. bagaimana kau bisa mengatakan Abdullah itu abdi Allah Mulai kalau di nangis Arab dia. itu belum ada kata Allah sebelum Islam. Mulai nangis. Jangan kau bilang mulai nangis. Kalau ada orang membantah kau, kau tidak akan sanggup membuat itu. Hei, Nar- nar- kamu katakan Yesus bukan Isa, tapi istilah-istilah yang diajarkan Nabi Isa kamu pakai. Masolang generasi agak tumbuh. Yesus tidak pernah menyebut kata Injil. Di mana Yesus pernah mengatakan kata Injil itu? Enggak. Jangan kau mute dulu. Jangan mute dulu saya. Yesus tidak pernah mengatakan kata Alkitab. Di mana Yesus pernah mengucapkan? Injil. Kitab Injil itu tidak pernah datang menjadi sebuah Masolang Injil hidung itu pala. sendiri adalah Yesus. Kabar baik itu yang datang itu adalah Coba. Yesus. Jangan Saudara tunjukkan. tidak ada kitab Injil. Coba saudara Ini- tunjukkan. Coba saudara tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Yesus pernah menyebut kata Injil itu di mana? Injil itu kabar baik yang dinubuatkan Kabar dari baik perjanjian lama. ternyata Itulah kabar Yesus. baik. Apa bahasa Yunaninya kabar baik? Injil Cuma itu dengarlah kita narasi orang, cuma dengar kita penjelasan kita orang. jangan Cuma. kita jangan Enggak, bermain. kabar baik Kalau itu bahasa Yunaninya apa? kita jangan bermain Oh, hanya ngaco. kata-kata. Sekarang begini, Ngaco. Injil yang dijanjikan itu Ngaco dia. Yesus tidak pernah mengucapkan kata Injil. kenapa bolak-balik mute takut? Kenapa bolak-balik? apa Yesus hostnya? tidak Kenapa- pernah mengucapkan kata Injil. Kenapa kalian ikut-ikut Kenapa menyebut bolak-balik Injil? di-mute? Berarti kamu ikut Nabi Isa. Hei, masolang generasi. Kamu bilang nggak mau disamakan, tapi kamu menggunakan istilah-istilah yang Isa Kenapa? ajarkan. Hei, Jangan bolak-balik di mute lagi dulu. ngpe. Jangan bolak-balik di mute. Iya makanya tunjukkan di mana Yesus pernah menyebut kata Injil. Bolak-balik di mute dulu. Takut apa? Takut narasinya nggak bener ya. dibantah. Takut narasinya dibantah makanya bolak-balik di mute. Kata Injil itu hanya ada di Al-Quran. Tidak ada kata Al-Quran, itu hanya sebuah jiplakan dari pengakuan seseorang yang mengaku-ngaku diri Nabi. Coba, sekarang saya tanya sama Mulai ngaco. Kau tunjukkan di mana Yesus pernah menyebut kata Injil. coba kau tunjukkan bukti siapa yang mengakui kenabian Muhammad pertama sekali? Coba. Nabi Bisa kau Muhammad tunjukkan? itu diakui kenabiannya oleh alam semesta ini sampai hari ini. Oleh alam semesta, bagaimana saya pun bisa mengakui ketika saya punya Nggak bisa diskusi ini. Kenabian Nabi Muhammad Bolak-balik. itu dibuktikan alam semesta ini. Firman tidak Tuhan artinya yang dibuktikan diterima oleh alam darinya. semesta. Firman Jangan Tuhan yang bolak-balik di-mute. seorang nabi itu menerima firman Tuhan. Firman Tuhan yang terjaga itu tidak akan mungkin dibantah oleh manusia. Tidak akan mungkin dirubah oleh manusia. Itulah bukti kenabiannya. Itu aja dulu yang ringan-ringan aja dulu. Sebagai nabi dia menerima wahyu. Sebagai wahyu dia tidak akan mungkin bisa dikalahkan oleh bahasa manusia. Ada nggak yang bisa mengalahkan bahasa Quran? Ini Ada nggak? cuma membuat sebuah narasi, tapi tiba mau dibantah tidak dikasih waktu. Jadi seakan-akan ini karena rumu. Jadi hanya perkataanmu aja yang bisa Bukan saudara. didengar. Pertanyaan saya, di mana makanya Yesus pernah mengucapkan kata Injil? Tapi kan dia nggak bahas. Ngorongocok. Iya, dia tadi kan mau menerangkan. Kalau memang di dalam kehidupan Yesus itu tidak Apa ada siapa kata yang minta dia Injil. menjelaskan hal-hal bahlul kayak gitu? Saya Bukan, dia minta kan mau di menerangkan. mana Yesus pernah menyebut kata Injil? Tadi dia mau menerangkan dengan bagus, tapi kalian mute. Maksud Bagaimana dia mau menerangkan dengan bagus? Dia hanya ngorocokok, norongocokok. Lagian gini loh Bang Zuma.
Bang Juma itu kenapa fokus hanya ke pengajaran Rasul Paulus? Padahal kan sebelum Rasul, dengar dulu. Al-Quran saya datang untuk menampar ajaran Paulus itu. Al-Quran itu datang untuk meluruskan ajaran Paulus. Makanya ketika dikatakan Nabi Isa diangkat oleh Allah, Nabi Isa diangkat oleh Allah kemudian ke langit, lalu membersihkan Nabi Isa itu dari ajaran orang-orang kafir. Nah, apa buktinya kalau Nabi Isa dibersihkan dari orang-orang kafir? Kami inilah yang membuktikan bahwa apa yang diterangkan kemudian oleh kitab saudara tentang Nabi Isa itu semuanya dibantah. Nabi Isa kami bersihkan namanya. Dengan cara apa? Membantah semua tuduhan-tuduhan kalian terhadap Nabi Isa. Begitu juga kemudian ketika kalian berbicara tentang Yesus, Yesus tidak mengenal kalian. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Maksud saya gini loh Bang Juma. Apa itu Bang? Sebelum Rasul Paulus memberitakan Injil ke seluruh penjuru bumi, Rasul Paulus. Kapan kenal Rasul? Potongnya. Pengajar Paulus. Kalau dijawab itu kenapa? Aduh, satu-satu dong. Pengajar jadi Paulus. kemana kalau orang Kristen mengimani Paulus itu sebagai Rasul? Nah, Apa berarti salahnya Anda dengan percaya, itu? berarti Anda membawa ajaran Nabi Isa dong. Karena hanya Nabi Isa yang mengajarkan tentang kerasulan. Ya kan Kata kalian Rasul itu terlontar dari mulut Isa alaihi salam. Isa itu beda. Nah, terus kalau beda, kenapa kalian mengambil istilah-istilah yang diajarkan oleh Nabi Isa? Semisal kata Rasul. Ayo. Ini Rasulullah. Nabi Isa mengajarkan itu kok. Kenapa kalian Jangan pakai? samakan Isa dengan Yesus. Kalau cuma. begitu kenapa kamu pakai kata Rasul? Jangan samakan Isa Ya, dengan kalau Yesus begitu cuma. kenapa kau pakai kata Rasul? Kata Cuma, Rasul jangan samakan itu Isa gelar dengan- Nabi Isa tuyul, bukan gelar Paulus. Jangan samakan. Di mana coba Paulus mengatakan dirinya Rasul? Di mana? Tidak ada di Alkitab itu Isa beda dengan Yesus. Bahlulnya minta ampun. Udah kau pergi sana makan sabuk kelapa kering. Jangan di sini. Bodoh, bahlul, dongo, tolol, dongo. Kalau Jadi kau gini. tidak mau sabar dulu. Jika saudara Kristenku ini tidak mau menyamakan antara Nabi Isa dengan Yesus, konsisten dong. Jangan kau ambil ajaran Isa. Ajaran Isa itu kata Rasul itu ajaran Isa. Ya Bani Israel, ini Rasul. Itu Isa yang mengajarkan. Ada enggak Yesus kemudian mengajarkan? Ada enggak Paulus mengajarkan kata Rasul? Wahai kaumku Athena, aku ini Rasul. Pret. Kata Rasul itu ajaran Nabi Isa. Paulus enggak pernah menyebut dirinya Rasul. Di Indonesia baru orang Kristen mengambil ajaran Nabi Isa. Inilah kalian aneh. Isa bukan Yesus. Pret. Tapi ajaran Isa diambil. Kenapa enggak menyebut apostolos? Itu kan ajaran Paulus. Ajaran Yesus kan? Apostolos itu. Kenapa menggunakan ajaran Isa? Isa ditolak. Ajarannya diambil. Jadi gini loh Bang Juma. Apa tuh? Kalau umat Kristen itu, dia itu tidak terfokus sama pengajaran Paulus. Masalahnya kalau Paulus itu jauh sebelum Rasul Paulus itu sudah lama dia sebelum Yesusnya lahir. Makanya saya bilang kalau Lalu pengajaran berfokus ke ajaran siapa Kristen ini? ya ajaran kasih yang dibawakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih apa? Yang disebut kasih itu mengajarkan manusia untuk menuju kepada jalan kebenaran. Itu kasih. Jika kalau kamu kasih, ajarkan kepada orang lain untuk melakukan perintah Tuhan, bukan perintah hantu. Kamu kasih nih kepada orang lain. Jangan dulu orang lain, anakmu dulu. Kalau kamu kasih kepada anakmu, tidak mungkin kamu mengajarkan anakmu makan babi. Enggak mungkin. Kalau kamu kasih kepada anakmu, tidak mungkin kau mengajarkan anakmu ke gereja. Enggak mungkin. Kalau kau kasih kepada anakmu, tidak mungkin kau ajarkan anakmu menjadi Kristen. Kalau kau kasih kepada anakmu, maka kau akan menjadi penganut Torah yang taat. Catat itu. Oke. Jadi gini loh Bang Juma. Assalamualaikum Zinda Dio.
Ya waalaikumsalam Kanda dulu. Lanjut Kanda. Lagi ketawa-ketawa nih dengerin notennya. Iya dek. Sikit lagi ya. Jadi gini, sebelum Paulus datang, ajaran kasih udah kami dapatkan daripada Yesus. Semua perkataannya. Kasih itu apa, Bang? Kasih itu apa? Kasih itu apa yang perkataan Yesus yang telah dikatakan itu kami anggap kasih. Kasihilah musuhmu. Kasihi musuh itu artinya mengajarkan musuh kita untuk menyembah kepada Tuhan yang benar. Ya, jadi itu perkataan keluar dari mana kalau menurutmu? Itu kan perkataan langsung dari Tuhan Yesus. Nah, kasihi musuhmu itu apa maksudnya? Memberikan Indomie gitu? Kasihi musuhmu itu adalah ajarkan musuhmu untuk mentaati firman Tuhan. Tapi gini, kasihi musuhmu kok maksudnya? Kasih Indomie, kasih obat, kasih tumpangan, kasih selimut. Bukan itu yang dimaksud. Kasihi musuhmu, sadarkan musuhmu untuk bertobat, sadarkan musuhmu untuk kembali kepada jalan Tuhan. Itu kasihi musuh. Itu perkataan muncul dari omongan siapa? Yesus. Ya udah, jadi apa yang Anda permasalahkan dengan ketuhanan kami dengan Yesus? Lah, Yesus ada nggak mengajarkan menuhankan dirinya? Ya, gini loh. Kasih itu mengajarkan manusia menyembah kepada Tuhan. Itu kasih. Mentaati segala firman Tuhan. Apa hukum utama dan terutama menurut Yesus? Apa? Musuh dulu atau Tuhan dulu yang dikasihi? Hukum terutama dan utama menurut Yesus apa yang pertama? Yang penting, Kak. Kok yang penting saudaraku ini, yang penting. Gimana sih yang penting? Yesus mengatakan kasihilah musuhmu seperti. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Berapa Itulah kali harus saya luar biasa bagi kami. Jadi apa kasihi musuh itu teori doang, teori. Saudara, itu kan menurut Anda. Sekarang begini, ajaran kasih itu menurut Yesus kasih yang utama dan terutama apa? Itu kan menurut Anda. Loh, kok menurut saya? Kasih itu ada dua. Kasih kepada Tuhan itu adalah hukum terutama. Hukum kedua, mengasihi sesama. Sekarang hukum pertama saja Anda nggak lolos. Bagaimana mau hukum kedua lolos? Hukum pertama nggak lolos. Hukum pertama adalah kasihilah Tuhan Elohim. Kalau mengasihi Tuhan Elohim, berarti Anda harus mendalami materi Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Apa itu? Setia menjalankan segala ketetapan, perintah, ketentuan, hukum-hukum yang datang kepada nabi-nabinya. Yang kedua, kasih kepada manusia, kasih kepada musuh. Apa itu? Mengajarkan mereka untuk melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Itu kasih. Kalau di Islam disebut hablum minallah, hablum minan nas. Itu yang betul. Kasih kepada manusia apa? Teror dulu. Bum, bum. Sebar teror, menakutkan. Buat mereka kemudian mati kelaparan. Habis itu kau datang bawa bagi-bagi selimut. Itu yang kau bilang kasih. Hah? Yang satu menembak, membunuh. Yang satu dari belakang bawa selimut. Yang satu kemudian membunuh lagi. Yang satu dari kiri misionaris untuk memurtadkan. Itu kau bilang kasih. Kasih menurut implementasi ajaran Yesus itu mentaati segala firman Tuhan. Itu kasih. Kasih kepada musuh, mengajarkan musuh untuk mentaati firman Tuhan juga. Itu baru kasih. Kasih kok bagi-bagi Indomie. Kasih itu mentaati perintah Tuhan. Kasih kepada manusia, mentaati agar mengajarkan manusia agar mentaati perintah Tuhan. Baca Matius 5 nomor 19. Itu kuncinya tuh. Itu kuncinya. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang paling terkecil. Apa? Berarti dia mengajak orang lain menempati tempat terendah. Berarti menghilangkan hukum Taurat itu bukan kasih.
Yang disebut kasih menurut Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat meskipun sedikit, yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan segala perintah Tuhan, itu baru disebut kasih. Siapa yang menghilangkan hukum Taurat? Justru kami yang menjalankan hukum Taurat. Hah? Apa? Coba ulang sekali lagi. Siapa yang menghilangkan ajaran hukum Taurat? Hei saudara, Paulus Galatia 2 nomor 16, nomor 21, ya, Paulus mengatakan begini, aku tidak menolak kasih, tetapi sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ada nggak kebenaran? Ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat menurutmu? Menurutmu, menurut Abang Juma, itu hukum Taurat itu diajarkan nggak kepada orang Muslim? Hukum Taurat itu hukum yang datang kepada Bani Israel dan mereka adalah Muslim. Lah, Muslim itu berserah diri kepada perintah Tuhan. Mereka berserah diri nggak? Yesus di dalam kitab saudara Yohanes 14 nomor 31, Yohanes 14 nomor 30, dia adalah Muslim yang taat. Sorry, nomor 31. Di mana ada dalil Israel Muslim? Hei saudara, Anda ngerti Muslim nggak? Muslim itu berserah diri. Jadi Anda menganggap kalau bangsa Israel itu Muslim? Mereka yang kemudian taat berserah diri kepada perintah Tuhan yang datang kepada mereka dalam kaidah Islam disebut Muslim. Bahkan di dalam Ibrani 5 nomor 7 Yesus disebut sebagai orang soleh. Orang soleh itu Muslim. Berarti Anda sama dengan orang Israel. Loh, kok jadi saya yang sama seperti orang Israel? Anda kan Muslim. Saya Muslim karena saya taat kepada perintah Tuhanku yang datang kepada nabiku. Mereka Muslim karena mereka taat kepada yang datang melalui nabinya, Nabi Musa. Muslim itu berserah diri kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengajarkan sabat, jangan kau ganti minggu. Berarti Tuhan Israel sama Tuhan Muslim Indonesia sama? Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tuhan itu satu. Kalian aja yang bikin makhluk menjadi Tuhan juga. Maksud saya Yesus memperkenalkan Tuhannya Bani Israel. Kalian memperkenalkan dewanya Romawi. Beda. Maksud saya gini Bang Juna. Apakah Allah yang disembah sama umat Israel sama dengan Allah yang disembah orang Muslim Indonesia? Mereka menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Rabbus samawati wal ard. Kami juga menyembah pencipta langit dan bumi. Oke, berarti intinya sekarang kan berarti Bani Israel sama Bani Muslim Indonesia sama ya Tuhannya? Saudaraku, sekali lagi saya katakan kepada saudara. Enggak, itu dulu dijawab. Bani Israel ketika berdasarkan Al-Quranul Karim, mereka menyembah kepada apa yang datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Berarti kami menyembah kepada esensi Tuhan, hakikat Tuhan yang sama. Itu jelas itu. Berarti yang sama ya. Berarti intinya sama lah ya. Tapi kenapa orang Israel itu benci sama orang Muslim? Padahal pengajarannya sama. Di mana kata siapa mereka membenci Muslim karena Tuhan? Itu Palestina itu kok digodok terus. Oh, itu bukan karena Tuhan, itu bukan karena agama, itu politik. Itu politik itu, bukan karena agama itu karena unsur politik. Oh, berarti Anda tidak benci sama Bani Israel ya? Itu apa alasan kami membenci dia? Bani Israel, yang kami benci itu Zionis. Kamu itu, mereka ini ribut, mereka meributkan warisan dari orang tua. Kita nggak boleh masuk ke situ. Itu urusan anak-anak Abraham, bukan urusan kita. Itu sengketa warisan keluarga mereka. Kamu nggak usah ikut di situ. Tapi itu urusan keluarga. Ngapain kita masuk ke situ? Tapi agama di sana nggak ada agama Muslim. Ajaran orang itu. Islam lo di situ. Islam di sana. Enggak, maksudnya gini loh Bang Juma. Muslim Indonesia kan taat kepada pengajaran daripada Muhammad. Padahal di Bani Israel orang itu tidak mengakui Muhammad. Gimana itu? Di mana kenanya itu?
Kata siapa mereka tidak mengakui? Mereka tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi mengutus seorang nabi di luar mereka. Mereka tahu itu, mereka paham. Makanya mereka kemudian nah ini ada aktivis Judaisme. Ini Bani Israel, ini Bani Yakub datang. Akhi Billy, assalamualaikum akhi. Alaikum salam kafirim. Masya Allah. Tuh. Ya, gimana? Ini teman kita bingung karena dia menyembah teosnya Romawi, akhi. Iya, sejatinya memang Hasim itu echad, sama Israel ya, Elohim adona echad. Hasim itu satu. Masya Allah. Salah satu ajaran pokok dalam Judaism bahwa Hasim itu bukan 3, bukan 12, tapi echad, satu. Apakah yang disembah oleh orang Islam itu sama dengan orang Israel? Secara hakikat sama, kita lihat. Hashem itu disebut Rahman Feha Rakum, yang maha kasih dan maha penyayang. Itu sifatnya dia. Ya, Masya Allah. Berarti kalian saudara seiman sama orang Israel gitu? Karena asal usulnya bapaknya satu. Siapa bapaknya? Abraham Avinu. Yang satu dari Ismail, yang satu dari Ishak. Tapi kenapa bangsa Israel lebih dekat pada bangsa Amerika? Lari ke politik. Itu politik itu. Nah, kita berbicara di sini soal ketuhanan, bukan soal politik. Soal tapi ketuhanan. terakhir pidato nyatanya Ya, itu memang tentang begini. tentang pemberantasan Ya, apa? memang begini. Esau akan menjadi hamba daripada Yakub. Pernah tahu ayatnya itu? Esau akan menjadi hamba dari adiknya yang kecil Yakub. Kalianlah Esau. Tapi kenapa dibantah sama Netanyahu tentang ajaran Muslim? Kenapa ditantangnya? Ditantangnya gimana? Tentang ajaran Muslim. Itu politik itu. Bukan loh, itu nama itu bawa agama loh, bukan bawa politik. Iya, di mana? Bahkan disebut teroris. Itu pidato Netanyahu terakhir ini. Kalau kita ngomong soal teror, sebelum muncul yang namanya ISIS atau apapun itu sudah ada yang mengatasnamakan. Iya, gini. Yang mengatasnamakan pembantaian dengan salib. Lihat pasukan perang salib, the Crusader, membantai nenek moyang saya. Ada lagi di Jerman, membantai juga nenek moyang saya. Dalam nama apa mereka membantai? Dalam nama Kristus. Maksudnya gini, dia kok dibilang jihad, membunuh seseorang itu dengan jihad itu apa artinya itu? Ya, jihad itu memperjuangkan hak. Berarti boleh membunuh ya? Ya, kalau kita dibunuh, daripada kita yang dibunuh, mending kita bunuh orang. Itu namanya jihad. Tapi gimana? Ceritanya di sini nggak ada yang mau membunuh, langsung bertindak aja sendiri membunuh. Nggak ada yang mau membunuh. Siapa yang mau membunuh orang yang tidak mau membunuh siapa? Ada aja. Itu. Jadi bom Bali itu kemana? Membunuh orang yang tidak bersalah sekarang. Bom Bali kan itu tersangkanya lama baru dapat. Itu ada nggak perintahnya dalam Al-Quran gitu? Ada nggak perintahnya? Ada nggak? Dibolehkan nggak seperti itu menurut Al-Quran? Kan nggak boleh. Itu kejadiannya itu orang itu jihad itu. Menurutmu? Menurutmu jihad itu? Waktu di pengadilan itu kan dia berseru Allahu Akbar katanya setelah dia divonis. Aduh. Mati dia kan bawa agama. Parah ini, parah. Itu oknum. Bukan itu kan sebuah agama itu, Bung. Ya, dikatakan orang itu melakukan ajaran agama kalau orang itu kemudian berdasarkan kitab sucinya. Itu kalau orang itu tidak berdasarkan kitab sucinya lantas mengatakan aku Islam, Allahu Akbar, lalu berbuat jahat, agamanya yang salah. Itu sending namanya. Nyatanya kan kayak gitu. Apa nyatanya? Coba tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran untuk ngebom orang yang tidak bersalah. Mana dalilnya? Maksud saya setelah vonis dijatuhkan, nyatanya kan kayak gitu. Dia menyebut nama Allah, Allahu Akbar katanya gitu.
Ya kan dia Muslim, dia kan Islam. Masa dia panggil Yesus? Makanya saya bilang berarti di umat Muslim diajarkan untuk membunuh, itu yang saya Nah, bilang. itulah otakmu, otak penjajah. Kau memaksakan kehendakmu terhadap orang lain yang kau anggap bisa kau bodohi. Itulah penjajah, mental penjajah. Jadi ini Bang Juma, dia kayak tidak oknum. Masalahnya setiap orang itu berbuat selalu menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya Ya, saya terpleset pun saya panggil Tuhan saya. Kenapa emang? Bahkan kalian orang Kristen juga ikut-ikutan. Saya di pesawat nih, pesawat saya turbulence. Salibnya sudah seperti pohon kelapa besarnya di lehernya. Begitu guncangan pesawat, apa yang ditarik? Bukan Yesus. Dia teriak Allahu Akbar juga. Tapi memang darahmu halal katanya. Itu kan Kau jangan bahas ini, nanti kupermalukan kau. Jangan kau bahas ini, nanti kupermalukan. Nggak pernah orang Kristen manggil Allahu Akbar Juma. Nanti kupermalukan, jangan kau bahas ini, ya, karena dengar. Saya tanya samamu dulu, saudara paman. Saya tanya dulu samamu. Kamu itu menjadi Kristen, kakek nenekmu pada saat zaman penjajahan dia beragama apa? Dia ikut di pejuang atau ikut di penjajah? Kutanya dulu kau. Kutanya dulu kau. Kakekmu atau bapakmu pada zaman penjajahan Belanda, dia melawan Belanda atau berjuang kemudian bersama Belanda untuk merampas hak pribumi? Kutanya dulu kau. Jawab. Nah, Anda menceritakan tentang masa zaman dulu Belanda. Jelas-jelas supaya kau tahu bahwa kau itu keturunan siapa. Jelas-jelas orang Belanda datang ke sini, kakekmu pada saat penjajahan berdiri di pribumi atau berdiri di penjajah? Dia berdiri di pribumi, tapi berarti sama-sama teriak haleluya, gitu? Bukan. Lalu bagaimana ceritanya kakekmu mau melawan Belanda sementara musuh dikasihi, kampret? Tahu tadi mengajarkan kasihi musuhmu. Belanda datang sebagai musuh. Kakekmu apa? Dia musuhi atau dikasihi? Tahu apa? Jangan jadi pengecut. Ketika Belanda datang sebagai musuh pribumi, kakekmu mengasihi atau tidak? Ini hostnya ini pengecut ini, takut kalau ada yang kakekmu mengasihi atau tidak? Jangan kau bilang kakekmu adalah pejuang. Itu saya muntah nanti. Tidak mungkin pada saat hari Minggu kalian beribadah kakekmu mengatakan, "Prit, istirahat dulu Belanda." Kenapa? Kita ibadah dulu dong. Kakekmu masuk ke dalam rumah ibadahnya Belanda, sama-sama menyembah Yesus. Begitu 3 langkah dari gereja, mereka saling tembak gitu. Sudah? Iya, sudah. Jadi teori yang kamu bawa itu Juma, itu bukan teori dengan pengajaran yang dimaksud di dalam Alkitab Juma. Belanda musuh atau bukan? Musuh, dia ya musuh. Cuma agamamu mengajarkan mengasihi musuh atau tidak? Itu teorimu itu bukan teori yang dibahas. Mulai nangis, meleleh otak. Saya ulang lagi, ajaran agamamu mengasihi musuh tidak? Iya. Bang Cahyono. Nah, kakekmu Kristen nggak? Kakekmu? Iya, tapi kan udah beda. Begitu musuh datang Belanda, kakekmu ngapain? Sudah, boleh nggak saya ngomong? Ketika Belanda datang sebagai musuh, kakekmu ngapain? Nggak kamu kasih waktu kita untuk ngomong. Rusuh kamu aja yang mau didengar. Ketika Belanda datang sebagai musuh, kakekmu ngapain? Udah, nggak ngomong lagi kamu. Ajaran yang di Alkitab bukan masuk dengan ajaran yang kau bilang ini Bang Juma. Kakekmu ketika musuh yaitu Belanda datang ngapain? Kakekmu ngapain? Membunuh Belanda kalau datang ke depannya. Kenapa? Berarti tidak memperhatikan isi Bible. Makanya saya bilang Juma. Atau jangan-jangan kakekmu urut ucok ketika datang Belanda. Juma kau. Kakekmu urut ucok. Tadi kau bilang mengasihi musuh.
Sekarang kau bilang membunuh Belanda. Mana yang betul? Wahai penyembah makhluk kuburan. Yang betul yang Makanya saya bilang kalau membangun kembali kau bawa kakekmu ternyata ikut sama-sama musuh. Kalau membangun Kakekmu sebuah itu narasi, mengasihi musuh. Kakekmu yang memberi tumpangan kepada musuh. Kakekmu Kalau yang membersihkan membangun celana sebuah dalamnya narasi, kemudian musuh. Kakekmu yang menjadi petaninya musuh. Kakekmu yang menjadi tukang cucinya musuh. Kakekmu yang membersihkan rumah ibadahnya musuh. Kakekmu yang menyiapkan perempuan-perempuan untuk musuh. Kenapa? Karena kakekmu mengajarkan agamamu, kasihi musuh. kalau Paham sampai situ? sebuah narasi, kalau Kamu nggak malu? Kamu nggak malu? Kau nggak malu? Nggak ada capek-capeknya kau ngomong cuma. Ya saya bertanya, kamu nggak malu kau katakan kakekmu membunuh Belanda? Makanya bibirmu soak karena nggak ada berartinya kau ngomong. Meleleh kau dek, meleleh. Membangun sebuah Meleleh narasi, kau dek. bangun narasi yang agama logika. warisan Belanda nggak laku dek. Itu bukan agama warisan Belanda dari. Lalu warisan siapa? Warisan siapa? Agamamu itu warisan siapa? Warisan agama siapa agamamu itu? Yesus. Pernah Yesus mengajarkan agama Kristen? Itu ajaran yang dibawa Yesus. Di mana Yesus menyebut agamanya Kristen, di mana? Tidak ada. Yesus tidak tidak membawa agama. ada. Yesus itu membawa ajaran. Generasi. Yesus itu membawa Lalu ajaran. Kristen ini dari mana? Kristen ini dari mana kalau gitu? Ajaran itu tanpa nama pun. Kristen ini dari mana kalau gitu? Tanpa nama orang. Tanpa nama, faktanya ada nama Kristen yang dinamakan diri Kristen. Tanpa nama katanya, tapi Kristen ada. Yang mengikuti Yesus. Pertanyaan saya, Kristen ini dari mana? Ada. Yesus tidak pernah membawa agama. Kristen ini dari mana? Kristen dari mana? Yesus tidak bawa agama, oke. Tapi Kristen dari mana? Tidak bawa agama, bukan seperti saya tidak yang dibawa tanya Muhammad. Kristus. Saya tidak tanya Yesus bawa apa, tuyul. Yang saya tanya Kristen dari mana? Yesus tidak bawa agama. Yesus tidak bawa. Siapa yang tanya Yesus? Saya tanya Kristen dari mana? Jangan dulu kau mute host. Mana takut kau? Takut Kristen kau. dari mana? Kristen. Host. Kristen dari mana? Kristen. Kristen dari mana? Kau hanya mau berbicara dengan orang yang tidak punya kemampuan. Kamu ditanya beribu kali ndak kau jawab, tuyul. Kau celoteh saja ke sana kemari. Yang ditanya apa? Nyelotehnya kemana-mana. Yesus tidak bawa agama. Yang tanya Yesus bawa apa? Siapa? Orang semua dengar di sini yang saya tanya Kristen dari mana? Yesus tidak bawa agama. Kristen dari mana? Yesus tidak bawa agama. Yang tanya Yesus bawa apa? Siapa? Bang Jemaah, maksud saya gini Bang Jemaah, kalau membangun sebuah narasi yang boleh masuk akal manusia, kalau itu abang ceritakan, gimana tentang kisah masalah orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, orang Mesir ditenggelamkan di air itu kemana itu menurutmu lagi? Makanya saya bilang kalau mau membangun sebuah narasi yang apa bisa diterima oleh hubungannya? otak. Ya, sama dengan itu kan penjajah Mesir menjajah bangsa Israel, tapi karena tidak berkehendak Mesir menjajah bangsa Israel. Iya, karena tidak berkehendak di hadapan Allah, nyatanya gimana coba? Nabi Musa membelah laut. Itu beda beda. Pencipta langit dan bumi kemudian makanya saya pencipta bilang, langit dan bumi menyelamatkan Bani Israel dari tekanan Firaun, bangsa Mesir. Beda. Nah sekarang Kristen ini dari mana? Maksud saya kalau bercerita tentang perang, panjang cerita. Ya. Apa? Tadi kan waktu Belanda masuk, nenekmu diam aja abang bilang gitu kan, itu ceritanya adalah itu kan namanya perang, sama dengan waktu. Dengarkan. Ini kita tanya saudara kita Yudaism. Dengar dulu. Ajaran kasih di dalam Yudaism itu adalah mentaati firman Hasem dan mengajarkan kemudian orang lain untuk mentaati firman itu. Benar enggak, akhi? Iya, harus begitu. Harus begitu. Itu kasih. Sedangkan di Kristen tidak.
Kasih di Kristen itu mengajak orang lain untuk meninggalkan firman Tuhan. Kan tadi kamu membangun narasi tentang masalah Belanda. Sekarang datang ke firman Indonesia. Tuhannya jangan membunuh. Sedangkan kamu mengasihi musuh. Ketika Iya, Belanda benar. datang membunuh, apa yang kau lakukan? Membantunya atau melawannya? Makanya saya bilang narasi itu tidak cocok dia. Makanya. Kau harus mengasihi musuh. Musuh itu setan. Kau kasihi. Jadilah kau seperti ini sekarang. Ajaran kasih itu tidak masuk dengan narasi yang kau bawa, Juma, tentang Belanda datang ke Indonesia. Itu tidak masuk. Tidak masuk dengan ajaran yang ada di dalam Alkitab. Kasih itu mengasihi musuh kan? Makanya saya bilang, kau bicara sendiri, udah itu- lemparkan orang ini, lemparkan ke neraka dia ini. Nggak, otakmu nggak berfungsi. Otakmu nggak Itu udah berfungsi. kenaskah sama Gurunda itu. Kau terlalu banyak makan babi, makanya otakmu kayak otak babi. Ada lemaknya. Fungsi otak kau. Ajaran kasih katanya, mengasihi musuh. Belanda musuh nggak? Musuh. Dikasihi dong. Nah, kakekmu ngapain kalau mengasihi musuh? Membunuh Belanda. Lucu. Silakan Nahi, silakan dibesarkan. Ya, ini bukti bagaimana seorang pemimpin rohani ya. Nih kita lihat yang bernama Martin Luther ya. Di dalam bukunya yang berjudul On the Jew and Their Lies, pada orang Yahudi dan kebohongannya, di tahun 1543 ya, tahun 1543. Martin Luther, pemimpin atau bapak gereja Protestan, mungkin yang Kristen tadi juga. Ini menunjukkan, mengeluarkan 5 dekrit. Salah satunya ini. Yang pertama, sinagog mereka harus dibakar dengan api, dan segala sesuatunya harus and whatever does not burn up should be covered or spread with the dirt, dan apapun yang tidak terbakar harus dikubur dengan debu. Itu yang pertama. Yang kedua, their homes, rumah mereka harus dilakukan seperti itu, harus dihancurkan ya. Terus yang ketiga, they should be deprived of their book, buku-buku kitab mereka, Torah mereka harus dibakar ya, Talmud dan sebagainya. Terus yang keempat, para rabi mereka dilarang, harus diancam dengan hukuman mati karena mengajarkan Torah. Terus yang kelima, paspor dan perjalanan ke luar negeri harus tidak diberikan kepada orang Yahudi karena mereka adalah disebut orang-orang jahat. Nah, ini ada 5 ajaran kasih. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya ini menghancurkan sinagognya Yesus. Kan Yesus pergi ke sinagog, terus dihancurin sama Martin Luther ya. Ajaran kasihnya bagus. Mengajarkan kasih, menghancurkan orang-orang Yahudi dan rumahnya dan sinagognya atas nama siapa? Atas nama Yesus. Lanjut. Ya, ini Parah. Juma kau jangan berusaha untuk memelintir. Coba dulu berdiskusi yang sehat dulu. Bagaimana kasih itu tidak harus orang nembak kita, harus kita sayang. Makanya ada ajaran bijak. Itu bagaimana tadi? Itu Martin Luther bagaimana ketika dia membenci Yahudi? Kenapa begitu ajaran kasihnya? Kasih kata-kata, Pak. Jadi makanya jangan dulu coba bernarasi untuk menyalahkan. Narasimu apapun itu, pakai data saya. biarpun itu warna putih, kau akan tetap mengatakan itu hitam. Kaulah itu. Cobalah dulu sehat. Kaulah itu. Sekarang Manusia kau tetap katakan Tuhan. Kaulah itu. tidak. Makanya beda tuh. Tuhan yang diajarkan oleh Muhammad dengan Tuhan yang ada di Kristen itu berbeda. Ya Tuhan memang berbeda. Kalau yang di Kristen memang berbeda. Ingat, Karena yang Kristen sembah itu dewa. Muhammad itu hanya mengaku-ngaku diri sebagai nabi. Coba bantah dulu argumenku ini. Apa? Bukti kenabian beliau? Al-Quranul Karim.
Adanya Al-Quran sebagai kitab yang membimbing manusia kemudian. Itu bukti kenabian beliau. Beliau memimpin bangsa Arab. Itu bukti kenabian beliau. Sama apa ini? Sama host ini. Dia mengajarkan agama Islam. Al-Quran itu hanya bukti dibuat oleh kenabian beliau. Muhammad sebagai senjata untuk memuluskan tujuan Muhammad. Kau dapat ilmu dari mana itu? Semua tujuan Kamu Muhammad dapat ilmu dari mana itu? Terrealisasi dengan Kamu namanya dapat wahyu. ilmu dari mana? Loh, tuduhanmu itu. Kita lihat dalil-dalilnya. Itu roh kardusnya menuntun dia, Gurunda. Kamu dapat ilmu dari mana? Kita melihat dalilnya, contohnya. Contoh sederhananya ketika Muhammad menginginkan perkawinan dengan Aisyah, apa yang dikatakan? Bapak Aisyah itu menolak, tidak mau. Tetapi besoknya Muhammad datang dengan membawa Mana wahyu. coba tunjukkan coba dalilnya coba. Jangan coba. Nggak usah lagi. Dalil. Kau tahu dalil. itu dalilnya. Bahwa Dalil mana? besoknya Mana Muhammad dalilnya? itu datang membawa wahyu telah turun bahwa aku harus Mana mengawinkan Aisyah. Sah. dalilnya? Hei, pemakan Sekarang tai suara babi. hati. Makan babi, mana dalilnya pemakan babi? Mana? Jangan kau bilang makan babi itu babi. Mana itu. dalilnya, weh, anak kera? Dalilnya mana tuduhanmu itu? Tunjukkan Al-Quran saya. itu. Udah turunkan Dalilnya orang ini. semua. Kau Turunkan membantah daripada itu. kumaki Nggak, 7 sekarang. turunan. Turunkan cepat. Buang! Terus. Kumaki 7 turunan, kakek neneknya yang dikubur yang sedang disiksa pun akan mendengarkan aku. Sakit hatinya nanti. Bangun dulu sakit hati, mati lagi. Dia ngomong sampai ucapnya itu. Kalau saya rasa kakek nenek mereka tuh pada murtad semua dulu ya bang ya. Kan mereka kan di zaman penjajahan kan itu dipaksa. Turunin aja. Mungkin dari mungkin ini keturunan PK1. Turunin aja, host. Turunin, host. PK1 itu PK1. Keturunan PK1. Turunkan aja Bang Da. Turun aja. Udah nggak ada, udah dikubur. Kalau dia bertahan 1 detik aja, aku maki sampai 7 turunan. Untung dia cepat turun. Minta dalil nggak ada, nyerocos. Fitnahannya luar biasa. Islam sudah ada 1000 tahun lamanya sebelum datang penyembah manusia. Nah tentu nenek moyang mereka dulunya sudah sempat muslim lalu masuk penjajah lalu dipaksa untuk masuk ke dalam kerajaan ajaran Kristen sehingga sampai sekarang inilah kalian menjadi penyembah anak manusia. Bagus kalau dipaksa Dinda, bagus. Bagus kalau dipaksa, bagus. Bagus kalau mereka mikir, wah daripada saya kelaparan mending saya jadi budak penjajah kan gitu. Mau garam, mau garam, iya mau garam. Sembah dulu ini kelamin dari sorga. Siap, gitu dia. Daripada kau mati kan gitu kan bang. Iya bagus kalau dia kemudian ini, kalau dia melawan setelah dia dipaksa, nggak mungkin. Mana ada yang dipaksa itu tetap jadi pahlawan. Mereka ini curiga bukan yang melawan itu, bukan yang lari dari medan tempur masuk ke barisan musuh. Itu yang betul. Tuan, lapar Tuan. Sepakat. Kamu mau makan, ha? Sembah dulu ini kelamin dari sorga. Kamu saya kasih beras. Sponsor. Siap Nyonya Menir. Sponsor. Teman-teman yang ada di bawah minta tolong tap layarnya ya supaya komalnya kuat, dan juga di follow nih, ada Gurunda Zuma, ada Kikores hostnya. Alhamdulillah teman-teman yang udah follow saya sampai 2M, terima kasih. Lanjut Gurunda. Prit. Banyak kali. Aku aja baru berapa itu? Baru 300.000. Itu tuh 2M lebih tuh. Lebih berapa banyak kan? Thank you, syukron. Di YouTube juga ada. Di YouTube saya itu udah alhamdulillah belakangan ini yang nonton kembali seperti dulu, udah 1000-an. Oh, mantap. Dan sudah mulai juga komen-komennya ini rame di YouTube Zulkifli sama Bas Official. Nah, mumpung YouTube Gurunda rame, aku numpang ini dong Gurunda. Promo. Silakan Dek, silakan. Alhamdulillah. Yo ikhwani fisabilillah, alhamdulillah ini sudah mau masuk ke fase-fase terakhir program wakaf buku untuk santri ikhwan. Jadi kemarin ditargetkan di awal bulan itu 300,
Sekarang tersisa 70 lagi, alhamdulillah. Yeay, bentar lagi kelar ini. Jadi Ikhwan silakan disupport untuk pergerakan ini ya, karena ketika buku ini dibeli dan sampai kepada santri, maka ilmu-ilmu kita yang ada di sini, argumentasi kita yang ada di sini bisa sampai kepada generasi kita berikutnya, Ikhwan. Dan ini tidak akan terjadi tanpa izin Allah melalui dukungan-dukungan kalian untuk mewakafkan buku ini. Caranya gimana, Kores? Caranya antum semua beli 100.000 per bukunya, lalu kemudian DM Kores. Nanti aku kasih nomor rekening pencetak bukunya, sehingga uangnya ditransferkan ke sana. Aku Kores nggak mengambil sepeser pun bati di penjualannya, dari penjualnya ini 100 memang. Jadi itulah yang nanti dijual. Gitu Ikhwan ya. Nah, tafadol ini ada 3.700, di YouTube Gurunda ada 1.800-an, dan di YouTube lain gitu. Kalian chat Kores yang udah punya nomornya, atau DM Kores, atau chat Gurunda atau siapa gitu, bilang, Gurunda mau ikut wakaf buku buat santri gitu. Ini aku wakaf 5 gitu, aku wakaf 10 Ikhwan. Jadi langsung cepet kelar. Ini 70 lagi ya, gas. Insya Allah kalau ini kelar, minggu depan kita udah eksekusi pendistribusian ke pesantren di Bandung, Darut Tauhid binaannya Agim gitu. Oke Ikhwan, ditunggu DM-nya. Gaspol. Thank you Gurunda. WK habis kena bantai kemarin sama Bang Kores, jadi main Roblox dia. Syukur. Ya bagus lah. Teman-teman Kristen yang di bawah yang sekiranya bisa berdiskusi dengan baik dengan guru kami, silakan naik, diskusi santai aja, baik-baik, diskusi jujur gitu kan. Yang misal memiliki pengetahuan lebih tentang Bible, silakan naik. Atau mungkin para pendeta yang di bawah yang mendengarkan siaran langsung kami ini, dipersilahkan segera naik, Pak Pendeta atau Pak Pastor mungkin, silakan. Kami akan sangat apresiasi sekali dengan Anda ketika Anda bisa berdiskusi dengan baik dengan guru kami. Silakan. Buat apa gabung, nggak ada faedahnya? Ada tahu, banyak saudara-saudara dari Kristen yang bersyahadat karena debat gitu. Dan dengan debat ini muslim-muslim jadi tahu bagaimana cara membantah hujatan. Jadi banyak faedahnya. Bagus banget. Alhamdulillah api sudah masuk ratusan ya, ini mau 200-an. Orang-orang dari agama Kristen bersyahadat melalui Apologet Islam Indonesia. Jadi ada faedahnya, serius. Banyak sekali manfaatnya. Terutama untuk umat. Coba Edis live. Selain pakai foto Google rumah, ada yang murtad dari Islam? Nggak ada. Nggak ada yang murtad. Kok bisa gitu? Ya nggak tahu. Selapar-laparnya muslim, kalau bukan zaman Belanda ya, susah nyembah Tuhan buatan Edis. Tunggu minggu depan. Yoks yang mau beli buku di DM ya, DM akun Kores yang ini. Aku tungguin. Ini ada Ukti siapa nih? Ukti Risti, jazakallah khair. Sudah ikut berkontribusi. Jadi sisa 69 lagi insya Allah. Ayo yang 69 lagi, kalian ada 3.300 di TikTok, 1000-an di YouTube gitu kan. Untuk program ini, toh nanti untuk umat-umat juga, toh nanti anak cucu kalian juga yang merasakan khasiat dari buku itu gitu. Karena buku itu direstui api untuk beredar. Sehingga nanti di kemudian hari muslim-muslim yang muda-muda mereka nggak akan kaget dan nggak akan cengok, nggak akan au-au gitu loh ketika ketemu misionaris atau ketemu penghujat Islam. Mereka bisa counter dengan gagah. Misalnya ada penghujat Islam gitu, wah enak ya kalian meninggal dapat 72 bidadari. Yo X. Yang nggak enak itu yang ngawinin Tuhannya sendiri, bre. Waduh sakit hati penghujatnya. Masuk Islam kan gitu.
Atau kalian ngapain capek-capek sujud-sujud nyembah batu? Oh, kalau sujud nyembah batu kayak gini, Tuhan lu nyembah batu dong duluan. 4.000-an tahun kemarin. Aduh, sakit hati penghujatnya. Oh iya ya, Tuhan kita juga sujud-sujud tuh nyembah batu. Masuk Islam gitu nanti penghujatnya. Gitu bre. Jadi dengan buku itulah Muslim itu akan lemes mulutnya untuk mengcounter para penghujat dan misionaris. Jadi tafadhol silakan support. Satu bukunya 100.000. Ketika kalian transfer, maka buku tersebut akan disalurkan kepada santri yang tadi aku sebutkan tempatnya. Ya, sudah ada tamu. Ada Vino Ariano. Selamat malam. Oke, sudah menghilang. Maaf ya Pak Senior, sama-sama Adek Junior. Yang penghujat itu kau Baluhab. Ya gua mah jangan dimulai aja. Gitu, jangan dimulai aja. Kan ada hukum tabur tuai. Jadi penghujat Islam menabur, maka koreslah tuayannya gitu. Kalau nggak dimulai, ya gua nggak mulai lah. Norek Bang Kores, DM. Yang nanya nomor rekening yang jual bukunya DM ya. Aku tunggu DM-nya. Ah, mantap, sini ada 2. Oh, ini ada yang mau pribadi. Untuk yang mau pribadi, aku saranin selain pribadi, beli satu lagi buat santrinya ya. Karena kalau buat pribadi nggak kehitung kuota. Ngoceh aja lu, Res. Kalau gua diem sepi roomnya. Ada yang mau naik di bawah tapi namanya pakai user gitu kan. Coba dikasih nama dulu Bang supaya nggak jadi user gitu Bang. Terima kasih teman-teman yang udah follow Ardiansah. Alhamdulillah 3M. Makasih. Lanjut Akhi Kores. Waduh. Ya. Aku balasin chat dulu ya. Jadi itu ikhwan, ketika kita sudah menguasai medan tempur dengan apa ya, dengan sebaik mungkin, sehingga tidak menyisakan penghujat untuk berkreasi lebih jauh selain jualan rumah bodong, maka yang berikutnya kita pikirkan adalah bagaimana generasi kita berikutnya bisa kokoh seperti kita, bisa seperti kekhalifahan Utsmaniyah yang berabad-abad kokoh gitu. Nah, cuma kan kalau kekhalifahan Utsmaniyah kan itu sebuah kerajaan Islam gitu, ada gedungnya, agak repot birokrasinya. Nah, kalau ini kan argumentasi, simple, mudah, praktis. Jadi nanti 72 bidadari digantikan dengan ngawinin Tuhannya sendiri, kan gitu. Nyembah batu diganti dengan nyembah kelamin, kan gitu. Ya enggak? Terus apa lagi ya hujatan mereka? Pedo-pedo digantikan dengan Tuhan yang korban pelecehan seksual. Kayak gitu-gitu ikhwan. Konter-konternya tuh kayak gitu-gitu. Kan penghujatnya sakit hati, masuk Islam kan gitu. Tokoh favoritnya Bang Res, oh ada nanti. Harga per bukunya berapa? 100.000 per buku akhi. Nah untuk supaya cepat kelar, ini kan 70 nih. Ini udah, alhamdulillah udah ada 1, Ukhti Risti, jazakallah khair. Jadi sisa 69. Ini ada lagi yang DM, ini aku balas-balasin dulu gitu. Kores suara antum gedong banget. Oh maafkan suaraku yang begini karena memang setelan buat makan penghujat akhi. Nah oke, saya tunggu sebentar ya. Aku balas-balasin dulu. Oh kencing onta, itu juga kencing onta. Ya, wah Islam suka minum kencing onta. Ya udah sini kita adu sama kencing Tuhan lu. Kencing onta bisa nyembuhin orang, kencing Tuhan lu bisa buat apa? Nah, sakit hati penghujatnya masuk Islam lagi. Itu gitu. Konternya tuh selalu ada ikhwan. Islam diajak perang ya maju. Itu di bawah ada Billy Kendek APII, isinya pendekar berwatak penjahat, donasi koar-koar. Naik bro, naik aja, ngomong di atas open ya kalau misalnya nggak suka dengan pengumpulan donasi umat yang nanti kembali untuk umat dan sudah ada buktinya, ya laporin aja lah, ketemu kita di kantor kan gitu. Daripada penjahat donasi buat beli iPhone. Iya. Oh iya ada itu. Ada kita api donasi buat botok ada. Buat ipun ada nggak? Buat ipun. Donasi beli bata sampai 4 miliar, pasirnya pun nggak kelihatan.
Aki. Itu dia. Tiba-tiba foto tangan ketemu tangan, nggak ada surat. Cil. PA betul. Nah, udah nenek-nenek juga dimakan juga. Waduh, berbahaya. Nenek-nenek diembat juga, kacau. Enggak, yang tadi ngomong donasi begitu, saya sarankan naiklah ke atas. Coba kita ngomong jelek-jelek lah di atas. Betul nggak Bang Bil? Kita ngomong buruk-buruk lah. Kita nggak usah ngomong baik-baik. Naik aja nggak apa-apa. Tapi rata-rata gitu itu berani cuma ngechat, nggak berani minta naik. Tapi belakangan ngobrol gagap-gagap ya. Belakangan apologet Kristen hancur-hancuran saling nikam-menikam loh. Yo X. Bang User ganti nama dulu Bang User 66199 ganti nama dulu baru saya naikkan. Kalau nggak ganti nama ya ngetik aja di bawah sampai kiamat. Kalau nggak ganti nama ya ganti Tuhan dulu lah, masuk Islam. Nah itu boleh. Ini, halo, siapa namanya ini? Putin. Loh, kok namanya Putin? Halo Putin. Mending nanya ini apa, Bang Bil? Mesias. Sebentar. Ya. Ini loh, ada Putin ini loh naik. Halo Putin. Kok Putin? Ini Putin bacanya ini. Ini tulisan, jadi tulisan Rusia itu. Tulisan Tagalog. Rusia itu mirip-mirip tulisan Yunani, mirip-mirip. Tapi dia menggunakan tulisan Yunani yang majuskel, mirip-mirip tapi nggak sama, mirip aja. Halo Putin. Ya udahlah, turun ya. Lanjut lagi. Lanjut. Bang Bil, pada nanya di bawah, kenapa sih Yahudi itu nggak menerima Yesus Kristus? Di Yahudi itu ada Kristus nggak sih? Apa Mesias ada? Kristus itu apa di Yahudi? Kristus kalau nggak salah artinya yang diurapi kan? Oh, siapa Kristus di perjanjian apa di kitab Yahudi di tanah? Ya kalau Mesias yang akhir namanya Daud. Oh, berarti ada Kristus juga di dalam Yahudi, ada Kristus juga. Adanya Masuk Kores Bang Bil, masuk Kores. Di dalam Keyahudian ada nggak istilah Kristus itu maksudnya? Nggak ada lah, Kristus. Nggak ada, Mesias. Ya kan Kristus itu asal katanya dari bahasa Ibrani sebenarnya, artinya Mesias. Mereka menerjemahkan sebagai Kristus. Oh gitu. Nah terus kalau misalnya sama kayak Mesias Kristus ini, kenapa Yahudi nggak nerima? Ya karena gagal ke Mesias. Oh gagal sih? Kan dia bangkit dia. Ya nggak gitu. Mesias itu harus bisa mengalahkan musuh-musuh Israel. Apalagi pada waktu itu kan. Pada waktu itu urgensinya ialah Israel sedang dijajah oleh otoritas Roma. Nah, beberapa orang meyakini jangan-jangan ini Mesias, tapi ternyata dia gagal karena buru-buru untuk menyelamatin bangsanya, dia aja hancur, digebukin, jadi nggak bisa. Karena Mesias itu dalam Yesaya 11 kekuatannya bukan kekuatan bersenjata, tapi kekuatannya di mulut. Kekuatannya ada di mulut dan lidahnya Mesias itu. Jadi kalau dia berkata lidahnya akan pahit gitu, lidah pahit. Gitu. Si lidah pahit. Nggak perlu kekuatan bersenjata. Kalau menurut Bang Billy siapa tuh Bang Yesaya 11 itu Bang? Misal gini Bang Bil, kalau mulutnya itu pahit, misal ada pohon pisang di pinggir jalan, terus aku bilang pohon pisang, kau nggak boleh berbuah ya, terus ternyata berbuah, gimana itu? Gagal berarti. Aduh, salah aku.
Jadi kalau sang Mesias dalam Yesaya 11 itu kekuatan ada di mulutnya, di lidahnya. Yesaya 11 ayat 4 itu. Nah, jadi kalau menurut para Ya menurut Bang Billy itu siapa Bang? Apakah udah hadir Bang belum? Atau gimana? Namanya Daud, kan di dalam Hosea 3 ayat 5 ya. Oh Daud ya. Akhar Yashifu bani Israel fiksu Hashem berlagi pada David fakadu et Hashem fa'el tufo be'akharit hayamim. Mesiasnya namanya Daud gitu. Belum tadi apa Yeremia 30 ayat 9. Fa'abdu et Hashem berlagi pada David maka masyar akhim lahem. Mereka akan berbakti kepada Tuhan dan kepada Daud, raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Nah, sebenarnya ayat itu harusnya kalau saya jadi bapak-bapak gereja akan saya ganti itu dengan kata Yesus. Karena akan aku bangkitkan bagi mereka, itu poinnya di situ. Cuman nggak ada kejahatan yang sempurna memang. Gitu. Jadi Mesiasnya Yahudi yang akhir namanya Daud, bukan Yesus. Gitu. Itu secara tertulis ya, belum pakai tafsir-tafsiran. Tapi itu masih ditunggu ya Bang Bil? Iya, dan Mesias itu bukan Tuhan ya, jangan salah. Ya saya Saya berapa ya? Ya apa ya? Bunyinya gini. Saya 11 juga kayaknya. Roh Allah ada padanya, roh takut akan Tuhan ada padanya. Iya, kesukanya ialah takut akan Tuhan. Jadi Mesias itu takut akan Tuhan, bukan dia itu Tuhan. Gitu. Karena kan namanya Mesias itu artinya yang diurapi. Jadi nanti Mesias yang akan datang atau Mesias yang sudah kan raja-raja Israel kan semua Mesias karena diurapi pakai minyak urapan. Nah, siapa yang bisa mengurapi kepala Tuhan? Nah, kalau emang Tuhan punya kepala seperti makhluk, gitu. Jadi Mesias yang akan datang murni manusia sama seperti kita, darah dan daging, tapi tingkat kenabiannya seperti Musa dan tingkat intelijensinya seperti Shlomo Hamelek, seperti Sulaiman. Itu menurut para hakam kami gitu. Jadi dia manusia sama seperti kita, darah dan daging, bukan Tuhan. Makanya kesukanya. Nanti kalau dicocokkan, oke. Kalau dicocokkan sama Yesus nggak cocok ya? Nggak cocok. Yesus nggak ada kekuatan di mulutnya. Nggak ada kekuatan di mulutnya dia. Bagaimana dia digebukin tentara Roma? Nggak ada apa-apanya. Perlawanan. Kalau dalam para ulama itu memahami Yesaya 11 ayat 4 itu seperti Elisha katanya. Ketika ngomong mengutuk langsung kejadian, begitu, dikutuk jadi, gitu. Atau nanti biasanya akan berdoa bagi orang yang menentang dia dan itu akan kalah, orangnya akan hancur, begitu, gitu aja. Jadi memang kekuatan Mesias itu bukan kekuatan bersenjata, tapi kekuatan ada di mulutnya, gitu, atau si lidah pahit. Dengar tuh Ten, bukan Yesus Mesias Ten, ngarang aja Ten ini. Aduh, nama junjungannya Kristus, nama agamanya Kristen. Kenapa nggak Kris Empu Gandring aja ya kalian? Kan ada 6 hal yang harus menandai kedatangan Mesias. Pertama, dunia akan damai. Dari zaman Yesus sampai sekarang nggak ada damai. Boro-boro zaman Yesus damai. Orang bangsanya sedang dijajah Roma. Terus habis itu kebangkitan orang mati seluruh dunia. Mana ada Adam nggak bangkit, Abraham nggak bangkit zaman Yesus. Sampai zaman Julia Perez kagak ada yang bangkit. Gitu. Jadi gagal dia sebagai Mesias dalam kacamata Judaism. Terus akan dibangunnya bait suci yang beneran, itu tidak terjadi. Seperti dalam kitab Yeskiel, bait suci ketiga akan dibangun. Yesus tidak bisa membangun bait suci. Terus kembalinya orang-orang Yahudi di pembuangan, Yesus tidak membawa. Terus Elia Hanawi akan datang sebelum Mesias datang. Elia yang akan membawa Mesias. Zaman Yesus boro-boro. Adapun yang disangka-sangka itu adalah Elia, begitu ditanya, apakah engkau itu Elia? Bukan, kata Yohanes. Yohanes sendiri mengaku bukan. Yesus juga berkata dalam kitab Perjanjian Baru, kalau engkau mau menerima
Elia kalau kamu mau mah, kalau kagak. Jadi itu catatan yang ambigu ya. Sementara orangnya ketika dikonfirmasi apakah engkau Elia itu, nabi itu, si Yohanes bilang bukan. Jadi kelar, dia bukan Elia. Jadi 6 kriteria tidak dibawa oleh Yesus sebagai tanda-tanda Mesias menurut para nabi. Iya, itulah anehnya. Seharusnya kan di Matius 27 yang orang kudus bangkit itu seharusnya Adam, Abraham, dan para nabi itu bangkit ya Bang ya? Harusnya, nah di situ baru. Kalau cuma baru kita bisa meyakini. Nah, di sini kan itu random. Ada orang yang bangkit sama-sama dia. Siapa orang-orang itu? Kagak tahu namanya. Orang kudus katanya. Orang kudus berarti orang tidak berdosa. Siapa aja namanya gitu kan? Kocak. Halusinasi. Lagian juga data-data dari arkeolog juga nggak bisa membuktikan bahwasannya ada gempa dahsyat pada zaman itu, nggak ada. Sulit. Ya susah kalau sejarawannya yang nulis Oten. Lihat itu kamus, ada kamus Ibrani, kamus Ibrani Yunani. Wah, mereka udah ini sumber Yudea. Coba klik di ujungnya. Apa sih namanya nih? Aku klik di ujungnya itu ada apa nama aplikasinya ya? Taruh. Yang Yunani itu loh, Yunani, Hebrew Yunani itu punya Oten juga ternyata. Ya, sama juga bohong. Itu jadi mereka gini. Sendiri ngarang. Iya, jadi Ibraninya betul, tapi di tempelan King James. Hebrew-nya betul, tapi ditempel King James ya, sama aja bohong. Sama kayak LAI kan ngeluarin tuh Ibrani Indonesia, Ibraninya betul. LAI-nya kagak betul, sama aja bohong. Ya mereka ini emang nggak paham sejarah juga Bang Bil. Padahal agama mereka tuh dibentuk itu ketika kata Yesus penguasa kegelapan itu hadir, muncul ke dunia pada saat itu. Dan Raja Setan itu pun muncul pada saat itu juga. Tapi berat emang Yesus tuh kalau ketemu Yahudi berat. Dia mau jadi Tuhan, nggak mungkin. Karena dalam Torah Tuhan bukan manusia, nggak mungkin. Mau jadi Mesias, nggak mungkin karena dia tidak punya keturunan darah garis dari Yehuda, nggak mungkin. Mau jadi imam, nggak mungkin lagi karena dia bukan Lewi. Makanya serba salah kekristenan itu. Kalau mau ngaku Yesus itu keturunan Yehuda, Daud, pembuktiannya nggak bisa karena dia lahir bukan secara darah dan daging, gitu. Betul. Dan tidak ada pernah sejarah para raja Israel yang pernah dipungut anak, gitu, jadi raja, nggak pernah. Semuanya ada keturunan Yehuda, begitu. Yesus keyahudahannya tidak bisa dibuktikan secara genealogi, secara garis keturunan, nggak bisa. Susah dia mau jadi Mesias kalau ketemu orang Yahudi, gitu. Kalau jangan kata gitu, silsilah mereka di dalam Yesus dalam kitab Matius saja itu berantakan kemana-mana. Salah ya, berantakan. Salah, betul. Menghilangkan 4 nama raja besar. Saya Aldo tuh yang pernah waktu itu berdebat. Kenapa Matius ngilangin raja-raja yang besar? Oh, karena raja-raja yang itu yang nggak dimasukin tuh yang jahat. Lo Ahas jahat masuk. Oh, Matius lupa katanya. Oh ya sudah, kalau Matius lupa ya nggak masalah, namanya orang ya lupa, bisa aja dia lupa. Bener kata Sonaldo tuh. Ada aja jawabannya. Jadi emang kalau dikaitkan dengan Daud emang nggak nyambung memang, tapi mereka memaksakan itu. Kan di dalam kitabnya kan mengandung dari roh. Ya sudah, berarti dia DNA-nya DNA roh, bukan DNA secara garis keturunan Yehuda. Susah mau meyehudakan Yesus itu susah. Ada lagi dari ibunya, lebih kacau lagi. Itu Maria ibunya, oke. Maria Yehuda oke. Tapi kesukuan itu dari ayah. Jadi
nggak bisa Maria diambil dari Maria karena dia perempuan. Lewi, Begitu, susah. Lewi, enggak. Lagian juga Lewi kan? Lewi begitu. Susah dah pokoknya kalau mau ketemu Yahudi, Yesus Mesias. Oh ya? Oh ya benar? Iya benar. Gimana turunannya? Oh nggak nyambung sama Yahudi gitu. Raja Israel yang terakhir itu namanya Jekonia. Nah, kalau Yesus itu diambil dari silsilah Jekonia, parah lagi. Jekonia kan dikutuk, dari dia tidak akan ada keturunan raja. Makanya dalam PB itu silsilahnya diambil dari garis keturunan yang terkutuk, namanya Jekonia. Berat itu. Bang Ardi, monitor Bang Ardi. Monitor Bang Ardi. Woi, Ardi, dicariin Bang Bil. Itu ada tamu itu, Aki Kores. Ya, kapan kaf? Kapan kaf? Wah, nggak ada suaranya. Ya, aku tuh ucapkan dulu jazakallahu khairan katsiran bil jannah untuk 6 orang yang sudah berpartisipasi dalam program wakaf buku untuk santri ikhwan, sehingga tersisa berapa nih? 64 buku lagi, Masya Allah. Gas yang lain yang ingin ikutan, silakan kalian wakaf 1 orang 1 buku untuk santri, DM ke Kores ya. Yang di YouTube Gurunda juga aku udah naro nomor di sana, itu nomor Kores asli, silakan chat ke sana ikhwan. Sampai jumpa di realisasi dan laporan pertanggungjawaban. Masih jauh sih, 64 buku lagi. Ayo ikhwan, 1 orang 1 buku aja. 1 orang 1 buku. Untuk yang sudah, kalian luar biasa. Semoga menjadi pemberat di yaumil hisab untuk amalan yang baiknya. Amin amin Allahumma amin. Oh ada pertanggungjawabannya ya nanti ya? Oh iya dong. Di olam haba ada nggak? Pertimbangan perbuatan baik? Ada lah. Woi mantap, sepupu tua kami. Gimana itunya? Enggak, tadi kan tunggu. Tadi kan mau nomor rekeningnya DM akhi, DM. Silakan DM Kores Kris 2 ini ya. Yang mau ikutan. Kayak gimana, Bang Bil? Tadi kan ada pernyataan kalau udah bukunya semua udah laku, nanti ada laporan pertanggungjawaban. Nah, itu berarti ada ya. Maksudnya gimana, dalam bentuk apa tuh, laporan apa gimana? Dokumentasi dong, nanti dibikinin acara penyerahannya, kan ini banyak bukunya, pesantrennya juga gede, api juga gede gitu. Nanti penyerahan, lalu kemudian bedah buku, lalu kemudian ya udah. Tadi gua kira Bang Billy mau cerita soal timbangan amal di olam habanya Yahudi, gua kira mau ke sana tadi. Jadi ada itunya, ada bentuk real konkretnya yang bisa dilihat dari hasil buku ya nanti ya. Tentu. Nah, tuh guys. Bisa dipegang. Jangan buat beli HP iPhone terbaru ya. Ntar lu botox lagi. Wah, miring dagu gua dong. Itu apa? Oh, Akhi Easy itu aku udah chat loh, @Triun Slayer. Ayo ikut wakaf buku buat santri, itu nomor HP-nya. Nggak kelihatan ya? Halo Bang siapa? Kismat kan? Kismat ya. Kismat.
Disematkan, tidak bersuara, hilang. Kebetulan tadi kan sahabat ya, jadi pembahasan soal Esau dan Yakub, keren banget nih Esau ya. Jadi Esau itu dari kata asui, artinya lahir sudah developed, lahirnya sudah lengkap dia. Gigi gerahamnya, gigi depan belakangnya udah kumisan, udah jenggotan, semuanya merah. Nah, ketika Ishak melihat dia badannya merah, dipikir anak ini sakit. Ditunggu sampai umur 13 tahun, ini menurut Midrash. 13 tahun sama seperti Ismail, tapi setelah umur 13 tahun si Esau tidak mau disunat sampai mati. Jadi Esau adalah representatif atau perwakilan dari orang-orang yang tidak bersunat. Artinya ialah perwakilan. Nah, tuh guys, Esau itu agamanya apa, Bang Bil? sekarang apa yang lama? Nggak tahu, jelasin aja. Jadi Esau itu ya kan di dalam Tanakh dikatakan Tuhan mencintai Yakub tapi dia membenci Esau. Coba ketik aja situ di mana tuh ada ayatnya. By the way, saya mau tanya boleh sedikit salam untuk semua. Ya, salam. Saya mau tanya sedikit. Ya, salam. Dari agama apa, Bang? Saya Kristen. Oh, ya. Saya mau tanya ini komal apa ya? Katolik, Protestan? Koma lintas agama, Bang. Koma lintas agama. Lintas agama ya. Oke. Kalau saya cukup Kristen aja lah. Nggak peduli mau Kristen apa, saya nggak peduli. Oke sih. Silakan. Jadi poin yang kita topik bicarakan apa ini? Tadi barusan ngomong soal sunat di dalam pembahasan Torah tadi, sahabat kan membahas tentang Esau dan Yakub ya. Karena Esau adalah perwakilan dari hal-hal yang jahat ya. Yakub adalah perwakilan dari hal-hal yang kudus, karena keturunan dari Yakub sininya semua adalah keturunan yang kudus. Nah, Esau di dalam bahasa Ibrani-nya artinya asli. Kalau nggak ada yang bantah ini, berarti ini kebanyakan Kristen semua ini. Nggak ada, ini Islam semua. Kecuali saya Yahudi. Jadi orang-orang yang tidak bersunat itu adalah perwakilan dari si jahat, dari hal yang najis ya. Karena mulai dari Adam sudah terbuat sudah bersunat ya. Bahkan Yakov lahir sudah dengan tanda sunat. Siapa lagi? Moshe Rabenu lahir dengan tanda bersunat. Siapa lagi? Noah lahir dengan tanda bersunat. Jadi sunat itu adalah lambang kesempurnaan di dalam tubuh kita gitu. Makanya nanti di dalam Torah ada Anda bersunat tapi kan belum sunat. Siapa belum sunat? Ya, yang kamu bilang pertama tadi siapa? Adam. Iya, Adam sudah sunat. Adam sudah dibuat telah bersunat. Adam dibuat memang sudah dasarnya dari mana? Di dalam Midrash, di dalam our ancient knowledge atau Torah Shebealpe, oral Torah. Oke, lanjut. Terus setelah Adam siapa? Dari Adam 10 generasi siapa? Saya lupa ya, Abraham ya. Salah, Noah. Oh iya, Nuh. Noah. Saya lupa. Ya, Noah lahir juga sudah dalam keadaan bersunat. Enggak. Terus 10 generasi lagi? Sebentar. Sudah dalam keadaan bersunat, itu dasarnya dari mana? Dari Torah. Ya kalian kan, saya nggak bisa mau bantah juga ya, itu Torah. Tapi kan dari kami Kristen, kamu kan Yahudi, jadi
kamu kan kepercayaan Yahudi, istilahnya Jew ya, apa? Jew lah. Apa sih Jew itu bahasa Indonesianya apa ya Jew itu? Yahudi lah. Yahudi ya, Yahudi. Lupa. Jadi Yahudi, kalau kami Kristen kan itu tidak ada penjelasan tentang itu. Iya, makanya kamu tahu nggak ibunya Abraham siapa namanya? Siapa? Ibunya Abraham, ibunya Daud, tahu nggak namanya? Ibunya Abraham, ibunya Daud. Ya mungkin kalau saya cek dari Alkitab, saya nggak tahu ya, saya bisa Nggak dapat. ada. Jadi tidak semua hal itu dituliskan di dalam sebuah kitab. Makanya ada yang namanya Torah Shebealpe atau Oral Torah. Nah, Hashem, Tuhan tidak mengikat perjanjiannya dengan bangsa Israel kecuali dengan hal Oral Torahnya. Begini bro, brother, kembali begini. No, I'm not your brother. Oke, sorry. Lanjut. So, what I call you, Billy. friend. Ya, So, Billy. friend. Yeah, friend. So, my friend, like this. Lanjut. Iya. Lanjut. Seperti inilah poinnya. Mungkin dalam pengertian dalam kitab-kitabmu tersendiri ada penjelasan tentang itu. Dalam kitab Alkitab memang tidak ada. Tetapi yang kami yakini ya seperti itu. Dan apa ya? Di dalam perjanjian lama kamu percaya perjanjian lama, kitab para nabi? Ya kan Taurat. Ya, nah, kalau kamu mau hanya yang tertulis saja, kamu kan maunya yang tertulis saja kan? Nah, ada nggak tertulis nama Yesus di dalam kitab perjanjian lama? Di dalam Taurat ada nggak nama Yesus itu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Pintar. Nggak ada. Ya, cuman mengatakan Mesias. Di mana Mesias namanya Yesus? Di dalam kitab perjanjian lama. Maksudnya cuman dalam perjanjian lama cuman dikatakan nanti akan datang Mesias. Namanya siapa? Tidak dibilang. Nah, Mesias itu raja bukan nanti? Gimana ya? Jadi ya dia raja lah, dia raja. Oke. Kamu punya Alkitab di situ? Kenapa? Ada Alkitab nggak sama kamu di situ? Nggak ada sih, saya lagi di luar nih. Nah, nama Mesias sang raja itu bukan Yesus. Dalam Hosea 3 ayat 5, Yeremia 30 ayat 9. Bukan Yesus namanya. Makanya benar kata kamu tidak ada Yesus dalam Taurat. Betul, memang nggak ada Yesus. Yesus itu adanya perjanjian baru. Mungkin namanya bukan Yesus, Kak. Mungkin namanya Yosua. Bukan, makanya baca kitabmu Yeremia 30 ayat 9. Fe'aftu tasemeloike fet David maka masyarakim lahem. Tuh, dari zaman nanti mereka orang Israel akan kembali kepada Hashem Elohim mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Bukan Yesus. Daud namanya. Saya agak rasa aneh juga begini. Saya open apa ada yang pikiran saya, dalam pemikiran saya ya. Kamu kan apa namanya seorang yang memilih kepercayaan Yahudi ya, Jew. Terus itu kan menyangkut kurang lebih plus minus dengan perjanjian lama dalam Taurat kami dan dalam Kristen. Kurang lebih Taurat siapa? Taurat siapa bro? Taurat siapa? Yang punya Taurat itu sekarang ngomong sama Anda. Itu yang punya Taurat bukan Kristen. Iya, yang punya Taurat dialah. Saya enggak terus itu. Cuman terus kenapa? Maksud saya sama, kurang lebih sama. Poin saya yang sama. Samanya di mana?
Sama di Tuhannya mana itu? beda. Tuhan kita beda loh. Tuhan kita beda. Tuhan orang Yahudi Tuhannya tidak pernah menjadi manusia dan bukan manusia. Tuhannya Yahudi itu bukan makhluk 3 dimensi seperti kita. Nah, tapi Yesus Tuhan kalian, makanya beda Tuhan kamu, Tuhan kalian. Jadi kepercayaan Yahudi seperti itu ya? Iya, nah makanya saya tanya sama kamu, Tuhanmu orang Yahudi bukan? Bukan, saya nggak tahu lah. Tuhan orang apa saya nggak tahu. Enggak, Tuhanmu Yesus itu orang mana? Orang Yahudi apa orang Ambon? Malu deh. Ya kalau dia dalam berdasarkan keyakinan ya dia Yahudi. Nah, berarti ada sukunya Tuhanmu ya? Berarti Tuhanmu ada sukunya. Gini, Yesus itu dia lahir sebagai manusia. Kalau Tuhan tidak ada suku. Iya makanya coba tanya Islam. Islam, apakah Allah itu orang Arab? Bukan orang lah. Nah, makanya cuma kamu doang nih yang Tuhannya orang Yahudi, orang Israel. Coba saya tanya Bang Billy. Makanya saya bilang kan sesuai dengan firman kami di perjanjian baru Yohanes Ya, lalu 1. kenapa Kristen ini menyatakan bahwasanya Tuhan Yahudi itu pernah jadi manusia? Coba gimana ceritanya? Tuhannya orang Yahudi pernah jadi manusia, gimana ceritanya coba? Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya Bang Billy, kalian anggap itu pernah menjadi manusia itu dari mana dasarnya gitu Bang? Ya memang ayatnya, memang firmannya seperti itu. Ya kalian kan merujuk ke perjanjian lama. Perjanjian lama kan ada nubuatan tentang kedatangan Mesias. Sekarang saya tanya Yesaya 53 itu. Bentar, Yesaya 53 itu kalian tujukan kepada Yesus. Sebentar. Saya tanya di Yahudi apakah kitabnya sama atau bagaimana berbeda? Di Yahudi mulai dari kitab Bereshit ya sampai kitab Tawarik, 2 Tawarik atau ada namanya. Kalau di kita kan ada, kalau di Kristen kan ada Kejadian, kalau di Yahudi ada enggak? Bereshit namanya. Nah, Bereshit. Nah, coba buka Bereshit. Bereshit berapa? Bereshit 1. Sebentar. 26. Bukan, saya cek dulu lah. Iya pasti, padahal kita menjadikan manusia segambar dan serupa kita itu kan? Bukan. Mana? Oh, 1 berapa ya? 1. Iya 126 udah itu. Bukan. 126 dalilnya, mari kita jadikan manusia segambar dengan serupa dengan kita. Jadi bukan. Kalau saya yang bertanya bukan itu. Nah, apa tuh? Tapi kau udah bilang ya, nggak ada Yesus dalam Taurat ya? Kau udah bilang tadi tidak ada nama Yesus tertulis dalam Taurat ya? Maksudnya gimana? Kau yang tadi bilang tidak ada nama Yesus tertulis dalam kitab Taurat. Oh iya, tidak ada. Nah, mantap. Sebentar, saya cek dulu ya. Saya lupa tadi ayatnya di mana, cuman pakai huruf C Bang, jangan S. Cek bukan sek. Cek. Bahaya tuh nanti. Sebentar. Hari itu 26 itu Bang Break. Nah, 26 apa yang 26? Nah, si Adam besar menukit moteno itu paling. Coba saya cek 26 itu. Apa 26? Gimana kata-katanya ada kata-katanya gimana? Coba. Kalau enggak kejadian 18. Bang Billy. Oh, Ya, 26 itu yang berfirman Allah apabila kita menjadikan manusia ini Bang Marcel rupa kita. Mau Bang Billy ini Rupa ibarat begal bawa pistol masuk kantor polisi petantang-petenteng ini supaya mereka berkuasa atas kita. Ikan itu. Ya. Coba kalian jelaskan itu.
Iya kan udah dibilang tadi sama kita paling 26, mau bilang bukan. Jadi yang mana? Nah, saya kan cek lebih pastinya di mana. Iya 26 benar apa benar? Iya, cocok. Berarti situ dalam teks aslinya na ase Adam bet selmenu kit motenu. Nah, yang disebut marilah kita menciptakan membuat manusia segambar dan serupa kita, ya. Di situ mereka kata selem dan demut. Nah, kalau untuk ke bentuk form kayak kita bentuk daging ini memakai kata to'ar dalam bahasa Ibrani. Kita lihat di dalam Kejadian 39 ya. Soal Yusuf itu ganteng perawakannya. Yosef vivet to'ar. Yusuf ganteng wajahnya. Jadi secara fisik itu pakai kata to'ar. Tapi kalau selem itu merujuk kepada perspektif intelektual. Jadi kecerdasan yang membedakan kita dengan makhluk lain. Kita bisa berkuasa terhadap ikan-ikan, terhadap binatang, terhadap kucing, terhadap binatang piaraan. Saya nggak peduli masalah kucing segala macam. Yang saya pertanyakan cuma 29. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Salah. Terjemahannya salah. Selem itu adalah persepsi intelektual, kecerdasan. Jadi kau anggap kau lebih pintar dari apa? Oke, saya buka kitabnya ya. Begini. Jadi jadi secara tidak langsung kau bilang seluruh Alkitab di dunia ini salah terjemahan. Salah. Kau berani bikin statement begitu? Iya. Berani, karena mulai dari Kejadian 1 roh kalau alam kau berani, kenapa kau tidak berani ungkapkan supaya heboh seluruh dunia nih? Emang sudah heboh. Emang sudah heboh di seluruh TikTok. Terlambat. Heboh seluruh TikTok di mana? Sudah heboh seluruh TikTok. Lu telat bro. Yang dimaksud selem dan demut dalam teks aslinya itu adalah perception intelektual. Kecerdasan yang membedakan kita dengan hewan. Kita bisa tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kita bisa membedakan mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Kita bisa berkuasa atas binatang-binatang. Benar itu sesuai ayat yang dalam Taurat itu. Jadi bukan Tuhan itu segambar dan serupa kita dalam artian dengan ada dagingnya Tuhan. Tidak, orang-orang Kristen yang normal aja nggak berpikiran bahwa Tuhan itu punya bentuk tubuh, enggak. Tapi lebih kepada esensinya. Tuhan adalah pencipta. Kita juga bisa mencipta. Tuhan menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kita juga bisa menciptakan dari bahan yang sudah ada. Misalnya bisa meja makan. Kita bisa membuat meja makan dari bahan yang sudah ada. Itu yang dimaksud. Jadi kita emulated God gitu. Oke, brother. Oke lah. I'm not your brother. Don't say I'm your brother because I'm not your brother. Oke, friend. Gini. No, I'm not your friend also. Okay, so you are my enemy. Okay. Yes. Iya, nggak mau saudaramu. Berarti taik mulai itu. You don't accept anything, so you are my enemy. No. Christian, I don't care what. Maybe you are shit to me. I don't care. The descendant of Esau. Kristen maybe you are shit to me. I don't care. The point is, I want to speak with you. No, I'm not your brother. I'm not your friend. I don't care also. Gak mau jadi saudaramu, gak mau jadi temanmu. Dia mau jadi taikmu. You are shit to me. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya kan kalau ada orang yang memaki kita harus memberkati mereka. Ajaran Yesus itu. Karena kok diajak saudara nggak mau, diajak ajaran Yesus teman nggak mau, berarti kau ya saya menganggap kau saudara, tapi kau tidak mau menganggap saya saudara. Anggap aja sih. Nggak boleh dong maksa orang. Satu contoh saja itu. Kenapa? Allahmu itu sudah Allah penipu. Wah, maksudnya Allah penipu? Marcel. Apa kau? Salah satu contoh. Kau ngomong sama gitu, siapa? Kau ngomong sama orang Yahudi di sini, bukan sama orang Islam. Hati-hati kau ngomong. Iya, memang.
Marcel. Apa? Apanya kau nih? Secara tidak langsung Berarti kau seperti bicara. Salah kau itu Marcel. Allah Yahudi dengan Allah mungkin dengan Allah kami Kristen mungkin berbeda. Sama. Nggak bisa, nggak boleh gitu. Nah kalau sama kenapa dia seperti itu? Saya ngomong dia brother dia seperti itu ke saya. Kan tidak bagus. Yahudi bang Apakah begitu. Allah Yahudi mengajarkan seperti itu? Bukan Allah Yahudi. Allah Yahudi nggak mengajarkan begitu. Yahudinya yang begitu. Otak Yahudi emang begitu. Allahnya nggak salah. Otak Yahudinya emang kotor. Nah, Tuhan kita berbeda. Kristen manusia Tuhannya, kita bukan manusia. Iya. Betul. Yang dikatakan si Yosef ini benar. Yesus bukan Tuhan dia, tapi Elohim adalah Allah kita. Ya itu menurut kamu, tapi kamu harus hargai saya. Jangan seperti itu. Saya menghargai kau harus Penghargaan menghargai itu tidak saya. harus. Penghargaan itu harus diminta. Kau nggak ngerti kok Marcel rentetannya. Kau jangan kau bilang Elohimnya Allahnya Yosef ini Allah perjanjian lama itu bukan Allah kita. Salah juga kau. Memang bukan. Emang bukan. Ya Betul bukan, sih. memang bukan lah. Marcel, betul. Betul Marcel. Salah Bro. Marcel. Saya salahnya di mana? Saya tanya. Marcel betul. Saya bicara dari tadi apa adanya. Bahkan saya panggil dia saudara. Tapi dia terima saya. Tidak mau. Memang begitu. Tidak orang mau Yahudi. dianggap saya saudara. Bahkan saya panggil teman saja tidak mau dia. Berarti saya mesti apa? Anjing aja lah. Tai udah. Memang. Kalau itu betul juga. Kalau saudara kan biar akrab nggak mau, kawan nggak mau. Ya apa lo nggak bilang nggak kampak lah dia terakhirnya kan? Iya, memang Iya. harusnya begitu. Ya karena begini, karena Kristen itu mengambil kitabnya orang Yahudi, kitabnya Bang Billy, lalu diterjemahkan dengan terjemahan yang berbeda dengan bahasa aslinya. Poinnya Itu begini, masalahnya. bro. Tidak ada satu orang pun yang pernah ke surga dan kembali. Poinnya seperti itu. Kalau ada satu orang yang pernah ke surga dan kembali dan menjelaskan semuanya, itu boleh kita terima. Tapi tidak ada satu orang pun yang seperti itu. Ada yang pernah kembali dari surga bolak-balik pun itu. Nabi kalian Luga Tambunan itu nabi kalian itu. Nabi mulai itu kata pel. Ada cerita seperti itu, tapi saya secara pribadi pun tidak terlalu 100% percaya. Siapa? Si Luga. Poinnya seperti itulah. Ya. Tapi saya tidak suka tadi begitu. Saya bicara apa adanya kok. Saya bahkan panggil dia brother, panggil dia tidak suka. Saya panggil friend, tidak suka. Ya. Saya mesti panggil apa lagi? Ya tai lah. Ya kan anjing memang kayak gitu. Itu kan ajaran Yesus mulutmu itu. Oh, bro, sorry. Yahudi dengan Yesus berbeda. Yahudi, Yesus orang mana? Yesus Yahudi, tapi dia. Nah, Tuhanmu orang mana berarti? Loh, ini kamu sudah tembak lain lagi ya. Jawab aja yang benar. Tuhanmu orang Ambon apa orang mana? Orang Yahudi? Kau pertanyaanmu seperti itu. Nah, boleh nggak saya bertanya balik? Tuhanmu Boleh nggak saya orang bertanya Ambon balik? apa orang Ambon? Boleh apa nggak saya bertanya balik? Saya tanya kau. Ya. Kalau fair kita, boleh nggak saya bertanya balik? Boleh. Boleh. Kita fair ya? Fair. Oke. Logikamu bisa ndak nikahi anak umur 6 tahun? Maksudnya? Wajar ndak nikahi anak umur 6 tahun? Kau diskusi sama siapa? Yang kau ajak bicara itu orang Yahudi. Mana? Kau ke sana. Kau ngapain ke situ arahnya? Maksudnya gimana? Yang kau ajak cakap itu, yang kau ajak diskusi itu orang Yahudi. Nggak apa-apa lah. Kau tanya dari suku mana dia? Dari Bani Israel, 12 suku apa namanya? Itu. Oh iya, sorry. Saya lupa. Tanya Marcel, tanya. Oke, saya lupa. Ini yang saya ngomongkan dengan Yahudi ya.
Iya. Iya, saya lupa. Aduh, iya. Tanya dulu, apa Yosef ini orang Yahudi atau orang Indonesia? Mana Yosef? Coba, nggak perlu saya tanya lah. Dia langsung ngomong kalau perlu. Maksudnya kalau Yosef orang Yahudi atau orang Indonesia? Yosef? Dia langsung ngomong lah. Turunan, campuran. Campuran apa? Jadi, Yahudi. Campuran apa ini? Arab atau kayak mana? Atau Yaman? Jewish Yaman. Siapa? Yahudi Yaman. Oh, kau Yahudi Yaman? Yes, Yamanite. Kenapa? Oh, berarti kau macam apalah Ustadz siapalah kau mungkin? Si Yaman Indonesia ini apa? Habaib, berarti Habaibnya kau berarti? Ya enggak lah, Habib kan Islam. Kenapa Yahudi jadi Habaib? Enggak di dalam orang Yaman kan Habaib. Yaman Yahudi ada orang Yaman yang ngaku apa itu? Dia orang Yahudi ya sebenarnya. Oh, dibilang Yaman ngaku Yaman Yahudi katanya. Kasih tahu sejarahnya Bang Bill. di negara-negara Arab itu banyak orang-orang Yahudi. Di Iran ada orang Yahudi, di Irak ada orang Yahudi, bahkan di Arab Saudi dulu ada orang Yahudi banyak. Berarti kau Yahudi Yaman ya, macam apa ya? Siapa lah itu? Indonesia silakan banyak ini Yahudi Yaman ini. Jadi bergelar Habaib. Kalau kata Rabi saya, Rabi Taufiq Singer, kalau kamu mau lihat Musa itu kayak gimana, lihatlah orang-orang Yaman kayak begitu. Artinya apa? Kulitnya tidak, orang-orang Yahudi yang asli itu bukan kulitnya bule, salah kalian. Bukan. Mereka kan masih daerah jazirah sekitar situ orang. Berarti itu kau keturunan pendongeng juga nya kau rupanya kau Yosef. Ya terserah kamu. Kalau kan memang Yesus kan bukan. Nanti ntar kau cerita turun rantai dari surga, rantai emas dari surga. Maksudnya? Karena ada kitab dongeng mungkin. Nanti kau bilang ada jangan kau kena neraka. Kitab dongeng maksudnya gimana? Jangan kau ikutan sama si Yaman sana lah, itu sampai ada rantai turun dari surga turun dari bumi. Iya, segala macam. Banyak nipunya Yaman ini. Pertanyaan kalian yang sehubungan dengan Taurat aja, nggak usah melebar kemana-mana. Nanti kalian yang ribut. Lebih logis mana, Bang Billy? Rantai turun dari sorga atau Tuhan keluar dari vagina? Oh, nggak boleh. Mana yang lebih dongeng, yang mana pengen tahu dari Yahudi, pengen tahu. Tuhan lebih dongeng lagi ya. Ada bidadari bergelantungan di jenggot. Itu lebih dongeng lagi ya. Berarti dongeng pertama Tuhan turun lewat vagina, yang kedua bidadari di jenggot gitu ya. Habis itu oh, Tuhan turun lewat vagina. Siapa? Nah, itu kenapa Yahudi nggak percaya Tuhan turun lewat vagina itu? Kenapa, Bang Bill? Ya karena memalukan lah, masa sekelas Tuhan pencipta langit dan bumi ini bisa lewat vagina, mana ada, gila aja pemikiran orang sendiri. Dia kan lahir sebagai manusia. Iya, sekarang saya tanya, berarti secara tidak langsung. Ya inilah, saya kebanyakan berdebat dengan orang Islam ya. Jadi kalian sekarang ngomong fair-fair saja. Kalian ini Islam atau menipu diri atau menyamar sebagai yang lain? Ngapain menyamar? Apa heran? Terus kenapa seperti itu? Kenapa pertanyaannya seperti sama dengan Islam? Yang nanya Islam itu Kores yang nanya. Astaga, bukan gua. Oh, berarti gua yang Islam nanya ke Yahudi gua. Kenapa Yahudi tidak mengimani Tuhan keluar dari vagina? Ya, berarti Kores kau Islam ya? Saya Islam. Mabok dia. Ya, fair aja lah. Jangan kau menipu diri. Kau secara tidak langsung kau itu dari tadi Dari tadi baru ngomong. Memanipulasi kita, memalsukan dirimu sebagai Yahudi. Lah, bukan. Memang begitu. Yang Yahudi Yosef, yang Islam Kores. Yosef di bawah itu, Yosef. Lagi niup sopar. Kores Islam. Nah, sekarang Kores, saya tanya ke kau. Apa? Nah, yang Islam ya, saya kejar Islam.
Ya, nggak usah dikejar, saya diam ini. Saya tanya ke kau saja. Kau itu ahli kabur, bukan ahli geruduk. Jadi jangan sosok kejar kau. Kita bicara fair saja. Kita bicara fair. Berarti Tuhan Israel sama Tuhan Kristen beda ya? Beda lah. Beda tuh daerah makan lu. Apa itu, Will? Karena begini, secara logika saja kalian saya kasih logika. Kalau memang sama Tuhannya, kan nggak masuk akal begini. Tuhan, kalau memang Tuhannya sama, masa Tuhan Islam, Tuhan ini Tuhan utama, dia bilang ke Kristen, dia ciptakan Kristen duluan. Dia bilang, kalian ya harus sabar, tenang, musuhmu harus kamu ampuni, diajarkan semua itu. Tapi begitu nanti dia ciptakan yang kedua, yang mana Islam itu, dia bilang, kalian harus bunuh. Di luar Islam kau bunuh. Begini. Jadi makanya Tuhannya berbeda. Oh ya betul. Ya kalau sama Islam sama Kristen berbeda. Sekarang kalau Yahudi sama Kristen gimana? Yahudi sama Kristen itu sama atau beda? Yahudi sama Kristen, Tuhannya, Allahnya sama atau beda? Kalau Yahudi dengan Kristen pada poinnya sama. Tapi yang saya mau bicarakan sekarang, saya tidak mau bicarakan Yahudi dengan Kristen. Lo tadi kau bilang beda, gimana nih segala kau Kristen? Udah Erik, udah paham ya Erik. Tadi kau bilang ini Bang Bil, katanya Yahudi sama Tuhannya sama Kristen ini. Yahudi terima itu? Tidak. Oh, Yahudi tidak terima. Tidak terima. Oh, tidak terima. Kenapa? Kan ganteng Tuhannya Kristen. Dikatakan lo is elfikazef. Kenapa kalian mau mengejar saya terus karena membela Kores kah? Itu karena yang bisa berdusta bukan kucing, bukan ikan, manusia. Bukan. Makanya kalian mengejar saya terus karena kalian mau membela Kores kah? Enggak gini, ini kayaknya ini nggak paham Kristen kenapa Yahudi kok tidak seperti Yahudi yang di perjanjian baru gitu loh, tidak bersahabat seperti Israel dan Amerika gitu. Sini gua kasih tahu. Ini Bang Billy, dia adalah Yahudi yang pergerakannya di anti misionaris. Jelaskan Bang Billy, apa itu anti misionaris? Ya, kebetulan Rabi saya Tofia Singer yang saya belajar langsung selama 5 tahun waktu dia tinggal di Indonesia. Adalah anti misionaris. Dengan cara gimana menjelaskan pemahaman kalian terhadap kitab? Maksudnya anti misionaris itu apa? Maksudnya untuk menjelaskan kepada kalian bahwa ayat yang kalian baca itu salah terjemahan dan salah paham secara teks dan konteks. Misalnya Tuhan adalah roh kata kalian menurut kitab kalian. Menurut Kejadian 1 ayat 2, Feruah Elohim Melakhevet Alpini Hamaim, dan roh Allah melayang-layang di permukaan air. Padahal secara teksnya bukan. Secara teksnya dan konteksnya itu adalah angin yang daripada Tuhan menyapu permukaan air. Kenapa demikian? Karena waktu itu bumi ditutupi oleh air. Bagaimana untuk menutupi daratan? Tuhan mengambil sarana yaitu angin untuk meniup air itu sehingga timbul daratan. Sama yang dilakukannya seperti di Yamsuf atau Laut Merah. Oke, brother. Saya terima itu. Tapi poin saya mau bicara. Kau kasih kesempatan saya bicara, boleh? Kau bisa kasih kesempatan saya bicara? Halo? Ya, ngomong-ngomong. Silakan Marcel. Ya, bisa kalian kasih kesempatan saya bicara? Iya, bisa. Nah, gini. Terserah mau bilang apapun, tapi poinnya dari Injil, dari awal, dari Kejadian, kitab Kejadian, sampai di kitab Wahyu, yang diajarkan itu baik tidak? Apa kalian pernah baca semua enggak? Ajaran Konghucu juga baik, ajaran Konghucu baik-baik loh. Iya, terserah. Iya, itu kan makanya saya bilang terserah saja. Kitab Kristen itu mengajarkan hal yang baik, tapi kebenaran tidak ada di dalamnya. Terserah. Kalian mau ikuti Konghucu, mau ikuti Hindu, terserah. Poinnya yang saya bicarakan sekarang dari awal kau baca dari kitab Kejadian ini sekarang yang saya ngomong, yang saya pernah baca
dari Alkitab ini, dari awal sampai akhir di Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu, itu semua baik apa adanya. Nah, Hindu mau Buddha terserah. Pertanyaan sekarang Islam. Saat kalian baca dari saya nggak tahu itu awalnya kitab Al-Fatihah, dari Al-Fatihah. Al-Fatihah sampai terakhir apa? Surah An-Nas. Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, apakah itu semua baik apa adanya? Baik apa adanya? Oh enggak, menurut Marcel enggak? Enggak, saya bisa buktikan. Oke, silakan. Saya buktikan? Boleh banget. Oke. Arah berubah langsung res. Aduh, kamu saya kasih supaya santai sama Yahudi, malah sama saya kamu cari. Jangan sampai tabur tuai terjadi di sini. Silakan. Atau mau saya dulu? Oh, silakan. Iya. Saya duluan yang ngomong, bagaimana sih? Karena kamu lama. Oh, lama. Pembukaan pertama kamu buka dulu sih. Surat Al-Ma'arij. Ini pembukaan pertama dulu. Al-Ma'arij ayat berapa? Al-Ma'arij ayat 70-40 toh. Al-Ma'arij 70. Ayat 40, oke. 40 ya. Itu Oke. aja. Bersumpah. Silakan. Kau baca itu. Coba kau baca. Aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur timur dan barat. Sebentar, ya. Maka aku itu siapa? Di sini Allah. Oke. Allah ya. Bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Nah, Allah itu Tuhan. Dia bersumpah dengan Tuhan lagi. Nah, siapa? Pertanyaannya gitu. Siapa Tuhan yang memiliki timur dan barat? Gitu dong. Loh. Allah sudah jelas-jelas yang mempunyai segala sejagat raya ini. Tapi dia bersumpah dengan Tuhan yang mengatur timur dan barat. Iya. Kenapa? Kenapa bisa begitu ya? Silakan kau jelaskan ke saya. Dibaca Al-Baqarah 115. Sebentar, kau baca dulu kasih selesai. Kau baca dulu sampai selesai. Kau minta dijelaskan, ku kasih dalil, kau terguncang. Apalah kau ini? Kau harus baca sampai selesai dulu. Jangan setengah-setengah. Kau harus baca. Sudah ku baca ini sampai selesai. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Kami itu siapa? Nah, pertanyaannya sekarang kami. Kami itu siapa? Kami itu kembali kepada Tuhan. Oh. Kami itu ada berarti lebih dari satu. Kalau cuma Tuhan nggak mungkin. Kalau Tuhan cuma satu, nggak mungkin dibilang kami. Oh begitu. Coba kita tanya dulu Yahudi. Bang Billy. Oh sabar. Jangan kau larikan pertanyaan ini ke orang lain lah. Kau jawab. Diam kau di situ. Kalau kau bilang kami di sini banyak, kita tanya dulu Yahudi. Bang Billy. Ya. Ketika Tuhan berkata di dalam Bereshit 1 ayat 26, marilah kita, itu Tuhan banyak di situ? Tidak. Loh, tapi kita di situ. Makanya dilihat ayat 27-nya. Ayat 20. Sabar Kristen sabar. Saya sedang berbicara dengan sepupu saya di sini. Ayat 26-nya memakai kata naase, ose, bukan bara. Kenapa demikian? Pada waktu itu Hashem sedang berencana untuk menciptakan manusia. Siapa audiensnya diajak ngomong, diajak diskusi? Ya dengan para malaikatnya. Kita lihat bahwa di dalam kitab-kitab lainnya, Yeremia dan sebagainya, Daniel, bahwa Tuhan bersama para malaikatnya sedang berdiskusi atau mengadakan sebuah pengadilan untuk memutuskan sesuatu. Nah nanti kita buka ayatnya. Nah jadi situ audiensinya adalah para malaikat.
Ketika Tuhan merencanakan menciptakan manusia bukan dengan kata bar tapi dengan kata ose, rencananya bersama diungkapkan kepada malaikat. Tapi ayat 27 Elohim bara oto, maka Tuhan menciptakan manusia. Jadi dia sendiri ketika membuat, tapi perencanaannya itu dibicarakan bersama dengan para malaikatnya. Begitu. Mantap. Silakan Marcel. Waduh, terdiam dia. Thank you, Akhi Abadiros. Waduh, terdiam dia. Baru bertanya. Belum ditanya. Baru bertanya sudah hancur. Apalagi ditanya. Marcel. Jangan terdiam begitu, Marcel. Saya sudah di mute lagi. Tinggal kau buka mute-nya. Sudah, ini saya sudah dibuka mute-nya. Pertanyaannya bagus. Memalukan toh? Kan kenapa bisa? Arab kok kau bertanya ke Arab, kok kau bertanya ke Ibrani? Kan memalukan. Karena di Ibrani juga Tuhannya pakai kata kita di sana. Astaga. Memangnya Arab dengan Ibrani sama? Loh, kenapa pakai kata kita di situ, Marcel? Memalukan. Marcel, jangan terguncang Kristen. Bro, jangan kau permalukan. Mungkin buat kau, Tuhan kau turun di Batavia pada waktu itu. Jadi menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Tidak menggunakan bahasa Semitik. Jadi kau bingung-bingung, Marcel. Ini yang Ibrani juga dengarlah. Jadi mana yang benar? Allah atau bagaimana sih? Ibrani punya apa? jangan mempermalukan lah. Begini saja Marcel. Coba kita tanya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu sama dengan Islam atau sama dengan Kristen? Silakan, Bang Billy. Kau dengar dulu. Aku bersumpah dengan aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbitnya matahari bahwa kami sudah 3 itu. Aku, Tuhan, kami. Benar-benar Maha Kuasa. Betul. Coba kau jelaskan itu saja. Tadi ku jelaskan pakai surat Al-Baqarah 115, kau terguncang, tidak mau baca. Terguncang kau di situ. Saya di mute, bukan tidak bisa baca. Nah, silakan baca sekarang surah Al-Baqarah ayat 115. Mana bisa saya baca surat Al-Baqarah? Saya tidak ada. Oke, ku bacakan di sini ya. Silakan. Surat Al-Baqarah ayat 115. Terjemahannya berbunyi seperti ini, Marcel. Hanya milik Allah timur dan barat. Nah. Terdengar oleh kau, Marcel? Oke. Kau ngomong begitu. Oh, terbata-bata dia. Terdengar oleh kau atau perlu kuulang ini? Sebentar. Silakan. Kau dengar? Ya, saya dengar. Kaki saya sakit. Itu terjemahan itu dalam pikiran apa? Apa pikiran apa? Kau lari ke mana kau? Kau bawa surah Al-Ma'arij ayat 40, kau tidak tanya pikiran. Ku bawakan Al-Baqarah 115, kau bawa pikiran. Hadis itu berarti apa? Ini surah Al-Quran, ini Al-Baqarah. Kau ini memang melayang-layang di permukaan air kau ya. Saya tidak peduli. Tapi poinnya hadis itu apa? Hadis. Kenapa kau lari? Buka topik baru kau. Kau buka topik baru. Itu pemikiran manusia. Perkataan manusia hadis itu. Sama seperti Matius, Markus, Yohanes. Itu sama itu. Sekarang saya tidak peduli pikiran manusia. Ini Al-Baqarah surah Al-Quran. Kau terguncang sepertinya kau ini.
Al-Baqarah ini Al-Quran bukan hadis. Kalau hadis itu Bukhari, Muslim, Imam Ahmad. Al-Baqarah 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 surah kedua setelah surah Al-Fatihah, Marcel. Iya, tapi Al-Baqarah itu berarti hadis. Saya tahu Al-Baqarah itu hadis. Terguncang dia kawan-kawan. Baru dia bertanya. Sudah. Kau sudah kalah di situ. Kau sudah kena skak di situ. Ternyata Allah bersumpah atas dirinya sendiri sebagai pemilik timur dan barat. Begitu. Terguncang kau kan? Baca ya. Berikutnya, Marcel, ini kutanyakan pada kau. Aku dulu Marcel. Kalau kau terguncang, Kutanyakan pada kau ini. Kita pakai kaidah bahasa Indonesia ya. Kau buka Yohanes 17 nomor 2. Di sana Yesus berdoa seperti ini, Marcel. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Siapa ini yang Yesus berdoa? Siapa yang Yesus doakan di sini? Yang diberikan kuasa atas segala yang hidup. Siapa dia? Oleng. Bubuk. Bubuk. Di sini Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Siapa yang Yesus doakan di sini? Kau ini sudah enak kau dialog sama Yahudi, kau senggol-senggol Islam. Terbangun aku. Terbangun aku. Hancur sudah kau. Marcel, apa lu ngopi lu Marcel? Bentar Marcel, biar aku dulu Marcel. Pangsan Gosel. Bill, masih situ kok Bill? Begitu. Fokus sama Yahudi saja. Jangan kau senggol Islam. Lanjut. Bill. Iya, bisa kita ganti-ganti. Bisa nanya Bill? Ya, silakan bertanya yang baik. Ya, oke. Kemarin nggak salah aku udah pernah nanya sama kau bahwa Talmud itu bukanlah kitab Yahudi, benar kan, Bill? Talmud kitab Yahudi lah. Jadi yang kumpulan tulisan rabi-rabi Yahudi itu namanya apa? Yang pertama itu habis dari tanah itu Mishnah. Habis Mishnah Gemara. Habis Gemara Talmud. Isinya adalah Mishnah dan Gemara. Talmud itu masukkah dia Zakaria? Enggak. Kitab Zakaria? Enggak masuk kitab Zakaria. Kan kitab terakhirnya itu kan gini dia, kitab perjanjian lama itu kan Yahudi punya itu, perjanjian baru dia setelah Mesias itu, setelah Kristus itu kan perjanjian baru, Matius itu. Perjanjian baru nggak ada hubungannya dengan Yahudi. Aku tahu, sekarang begini. Kisah Yesus, kisah cerita. Aduh, jangan ditanya dia di dalam Talmud, jangan. Aku mengingetin aja. Jangan nanya Yesus di Talmud, ntar kasihan yang pendengarnya. Sekarang begini, makanya aku tanya, peristiwa Yesus, Yesus itu adakah tertulis di Talmud? Nah, kan udah aku bilang, jangan kau tanya. Jangan, ada. Jangan ditanya selanjutnya. Jangan. Tanya. Aduh, ada kores mula lagi kau. Kau tanya. Aduh. Aku nggak ikut di sini. Aku nggak ikut supaya fair. Aku nggak ikut. Silakan dijawabin aja karena pengen tahu mereka Bang Bill. Kenapa Bill? Kejawab aja Bill. Ya janganlah, kasihan. Silakan. Gak apa-apa, ya. Aku kan ingin mengais Yesus di dalam Talmud, ya kan? Nah, ya aku kasih tahu lah, terpaksa karena kau bertanya ya teman-teman saya ditanya ya. Ya. Jadi dalam Talmud, ya punya guru dia, punya rabi, karena setiap rabi pasti ada rabinya. Paulus aja ngaku punya rabi dia, namanya Rabi Gamaliel. Nah, kata dia, ya. Nah, Yesus kalau dia ngaku rabi pasti dia belajar, makanya kata Esra suruh Yesus itu sekolah dari SD
sampai kuliah katanya. Jadi guru lah. Iya, jadi ada rab gurunya namanya Yehoshua ben Perakya. Nah, Rabi Yehoshua ben Perakya adalah mentornya Yesu Hanosri. Nah, tapi Yesu Hanosri ini murid yang paling bandel. Salah satu contoh ketika Rabi dengan rombongannya berjalan ke suatu daerah, dia harus nginep di sebuah penginapan. Bukan itu, Bill. Kematian Yesus di Talmud seperti apa? Sabar dulu, makanya kan kamu bertanya tentang Yesus, jadi aku harus kasih tahu gambaran tentang Yesus itu gimana. Aku ingin tahu tentang kematian Yesus di Talmud seperti apa tertulis. Ya, sabar dulu ya. Oke, jadi begitu. Biar jangan panjang kali lebar kali, Bill. Ya, langsung aja, Bang. Langsung aja. Bagaimana kisahnya matinya di sana dia? Langsung aja. Kemana dia arahkan dia? Ini yang nanya Kristen ya. Jadi atas kita Talmud. Jadi ketika Yesus itu kedapatan melakukan praktek sihir dan ada saksinya dan dia jatuh hukuman mati oleh pengadilan Sanhedrin di hari malam Paskah Pesak ya. Nah, dia jatuh hukuman dengan hukuman apa? Rajam. Baru habis itu setelah dia mati baru mayatnya digantung di atas pohon. Itu persis seperti narasi dalam kitab Kisah Para Rasul, bukan disalib tapi digantung di atas pohon. Coba cek Kisah Para Rasul. Biasanya Bill, sebentar aku dulu. Biasanya Bill, orang yang dirajam sudah mati dirajam, apakah jasadnya digantung lagi setelah dirajam di atas pohon? Iya, makanya bro, sebelum dia cerita panjang lebar, saya mau tanya dulu. Boleh enggak? Boleh, yang silakan. Mana dulu nih yang mau didengerin nih? Biar senang Marcel. Tanyalah Marcel. Si Marcel tadi ngomong. Enggak usah si Darel deh. Si Marcel di mute aja. Darel, gue penasaran lu mau kemana nanyain Yesus di Talmud itu. Lanjut aja lu. Aku tanya dulu kalau apa. Bill, sebentar Bill. Apakah lazimnya? Bill, apakah lazimnya sebelum apakah lazimnya setelah orang dirajam kan udah mati dilempari batu nih, pecah kepala benjol-benjol mati. Setelah mati dirajam, diambil mayatnya dan digelantungkan di atas pohon. Apa memang begitu lazimnya orang Yahudi? Iya, karena sebagai contoh orang lain melihat jangan melakukan ilmu sihir. Enggak, sebelum Yesus apa memang begitu dilakukan? Sebelum Yesus tidak. Oh, hanya Yesus saja ya? Yesus, karena Yesus melakukan sihir. Bentar, ya, berarti ada seperti kalau yang lain mungkin dosanya yang lain, misalnya dia berzina ketangkap ya. Terus apa? Nah, kebetulan Yesus ini melakukan pelanggaran yang paling fatal, musyrik. Musyrik. Ada juga musyrik di Yahudi ya? Ya kan kalau gue pakai bahasa yang Ibrani lu nggak paham. Oke. Karena dia mempraktekkan ilmu sihir. Nah, masalahnya Kisah Para Rasul juga mengkonfirmasi bahwa Yesus tidak disalib tapi digantung, hang on a tree, digantung di atas pohon. Jadi narasinya mirip seperti Talmud. Aku nggak ngerti maksudmu. Begini, narasi dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul, Yesus itu tidak disalib tapi digantung di atas pohon. Kisah Para Rasul sesuai dengan Talmud. Sabar lu, berarti Kisah Para Rasul juga mengkonfirmasi Talmud bahwa Yesus itu digantung di atas pohon. Mau ayatnya? Di mana? Kisah Rasul berapa? Cakep begitu. Sabar ya, tunggu aku cari dulu, tunggu. Iya. Bisa dibantu nggak teman-teman yang tahu tuh ayatnya? Tunggu bentar. Kisah Rasul berapa Yesus dirajam dan digantung di atas pohon? Tunggu, aku cari dulu ya. Hang on a tree. Iya, hang on a tree. Oh, nggak bakalan yang 232. Apa? Coba. 232. Kisah Para Rasul. Yesus dirajam dan digantung di atas pohon. Enggak, aku bilang kan digantung di atas pohon. Coba. Kisah Rasul berapa? 22 berapa? 232 kalau 232 bukan salib itu. Gimana? Kisah Para Rasul? Iya, 232 atau 236 coba. Oh, tunggu deh ini. Dicek dari KJP-nya aja. Iya, tunggu bentar. KPR 530. Nah, KPR 530. Bukan, KPR 4 ayat 10 itu. KPR 4. 5 ayat 10 coba.
King James. Bacakan dulu biar kita simak apa isinya. Lalu rebahlah perempuan itu seketika. Enggak, bukan. 30. Coba baca. Coba baca, jangan ketawa dulu, kau habis ini kau menangis. Sabar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah Saja nyawanya. kalian sudah kelihatan. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka Marcel, mengusirnya kita keluar tunggu dan dulu. menguburnya di Tunggu dulu. samping suaminya. Yahudi ini. Bukan Itulah KPR 530 KJV. bukan. Yang mereka Apa? bukan itu, bukan. Apa? Bentar ya. Nanti saya cek di sini. Cek Marcel, ambil kitab Marcel, cek Marcel ya, baca. Kisah Para Rasul 4 ayat 10 res, baca King James-nya sama LAI-nya. Berapa? Oh, Ambilkan Kisah Rasul 4 ayat 10 Marcel. Ayat 10 King James, baca King James-nya juga. Ya, 410 ya. KPR 410. Nanti baca ya Marcel. Maka ketahuilah oleh kamu, ini LI-nya dulu ya. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari orang-orang mati, bahwa oleh karena Yesus itu orang ini berdiri dan dengan sehat sekarang di depan kamu. Itu LAI-nya. Sekarang kalau kita KJV, let it be known to you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands here before you whole. Bukan itu, bukan. Tunggu bentar. KPR 530. Coba Kita gimana semua bunyinya? orang Indonesia, kenapa kau mau pakai bahasa KPR 530 gini bunyinya. Hah? Coba gimana, Res? Kenapa kau takut? Allah nenek moyang kita telah membangkitkan itu dia. Yesus Itu dia. yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Kita Kayu lihat salib ini. King James-nya, King Kayu James-nya. salibnya kan? Nah, sekarang kita KJV. Jangan abis ini kau nangis habis ini. Gede. The God of our fathers raised up Jesus whom you murder by hanging on a tree. Jadi ini membenarkan Talmud gitu maksudnya ya? Betul. Oke. Itu matinya digantung di atas pohon. Marcel, baca dulu Marcel, apa itu Marcel? Coba gedein. Kameranya gedein. Kores biasanya lu bawa Res. Gedein Res, buka Res. Ya udah ini. Lo harus memikul apa? Lo harus menjadi teman Yesus dalam kesakitan, Darel. Tunggu ya. Tuh. Ini mana ya KJV? The God of our fathers raised up Jesus whom you murder by hanging on a tree, dengan cara digantung dia. Cross itu yang di atasnya itu kan ada tuh on a cross. Him on a cross. Ini enggak sih, tapi kalau kita langsung ke Yunaninya ya pohon. Kalau salib kan cross kan? bahasa Yunaninya zulon itu pohon. Dia nggak berani kasih saya ayat sebenarnya mana dari tadi. Kenapa? Dari tadi saya dibisukan terus. Bacakan dulu Marcel. Bahasa Indonesia ya Marcel. Memang, kalau kalian nggak mau saya debat, saya nggak mau ada di sini, saya langsung out. Ya out aja. Emang rugi, saudara, bukan teman. Ada gunanya juga. Marahin dulu Marcel. Kurang ajar emang siapa ini si Billy ini Marcel. Penyesat ini Billy ini. Yahudi penyesat ini. Ya nggak ada Kalau kalian orang bisukan Yahudi. saya terus, Tuhan untuk orang apa Yahudi saya di sadar. sini? Saya out aja. Keselamatan kalian datang bukan dari Yesus, dari bangsa Yahudi. Saya nggak peduli, tapi saya nggak bisa ngomong dari tadi. Dia ngomong, saya mau ngomong. Emang kau udah tidak bisa ngomong, orang kau lagi mabuk, bisa ngomong. Tadi kau ditanya dia aja kok. Marcel, harta si Billy ini penipu nih Marcel, sama seperti Mahkamah Agama, dusta Mahkamah Agama. Kau ditanya dia aja, Yesus berdoa kepada siapa? Itu digantung di atas pohon kok. Kitabmu aja tuh yang ngaco, LAI. Ada 6.000 kesalahan. Yang ngomong pendeta tuh, ada 6.000 kesalahan. Ya tadi order tree katanya. Di atasnya cross itu ada itu. Kau pilih-pilih mana yang penipu. Mana coba, buka lagi ayatnya tadi.
Coba sekarang kau baca bahasa Indonesia, kau baca dulu bahasa Indonesianya. Kau coba baca bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pasti salah. Oh, bahasa pasti salah. Bahkan King James lebih hebat daripada lain. Barusan saya ngomong saya dibisukan lagi. Saya dibisukan terus. Bukan saya ada lawan. Saya ada lawan. Tapi itu salah, itu sebenarnya untuk saya salah satu bukti bahwa kalian semua takut menerima kenyataan. Betul, Marcel benar. Apalagi Sherik nih Marcel, kurang asam Sherik Marcel. Memang faktanya begitu. Sudah Kalian semua takut kerjaan Sherik ke Marcel, nge-mute makanya aja kalian selalu bisukan saya. Aku bukan moderator. Kurang asam memang. Aku bukan moderator. Fakta kok. Fakta. Gusta aja kerja Sherik nih Marcel, kurang ajar memang. Ngebisu-bisu orangnya kerja. Yang tukang bisukan saya enggak tahu juga. Saya bingung. Saya enggak tahu orangnya siapa, tapi Bukan cilok lah itu yang bisukan kau. salah satu poin itu membuktikan bahwa kalian semua takut. Bahwa saya membuktikan kebenaran. Iyalah takutlah orang Tuhanmu orang Yahudi, takutlah semua. Ya iya jelas lah kalian takut. Kalian takutlah Yahweh. Iya orang Tuhanmu kan orang Yahudi, orang Israel ya takutlah. Jangan. Saya dari tadi tidak ngomong apa-apa. Kenapa saya dibisukan? Saya belum ngomong apa-apa. Saya dibisukan. Belum ngomong apa-apa dibisukan. Kan lucu. Belum ngomong apa-apa dibisukan, kan lucu. Terus jadi gimana ini maksudnya Yesus di Talmud terus apa? Kenapa beda ceritanya sama yang di Kristen gitu Saya loh? mau ngomong nanti, saya ngomong banyak lagi nanti dibisukan lagi ya. Enggak, makanya lu jangan ngomong, lu belajar aja udah. Udahlah, malas saya ngomong. Udah diem lu pindah Yahudi aja sana. Bang Bil sama Kristen, kenapa? Kalian memalukan. Kalian mengimani sosok yang sama, tapi ceritanya kok kontras Kalian gitu loh, hitam putih. Karena Apa yang kita ngomong, kalian justru bisukan saya, sangat. Ya ini gua bisukan lagi lu, diem, gua lagi ngomong. Diam. Lu jadi roh aja, jadi roh. Nggak usah ngomong, lu jadi roh, bisa nggak? Nah, ini untuk Darel sama Yosef. Kenapa kalian mengimani sosok yang sama? Maksudnya tuh percaya sosok itu ada di kehidupan agama kalian, tapi kisahnya berbeda dua-duanya. Jadi ketahuan kan kau yang bisukan saya. Enggak, ini gue sekarang bisukan lu. Dah, gue pengen ini, gue pengen apa? Pengen ada informasi baru. Silakan gimana? Iya. Kores. Yes. Pertanyaan bukan Kores, kenapa kalian mengimani Tuhan yang sama tapi narasinya berbeda? Tuhan, enak aja Tuhan orang dia punya guru. Bukan Darel, bukan Tuhan, Yesus. Kan lu percaya Yesusnya, lu percaya sosok yang sama nih Yesus, tapi kisahnya tuh kontras hitam putih gitu loh. Sabar dulu Kores, udah aku jawab, tenang kau. Iya. Oke. Sentralnya Yesus yang menjadi pembahasan. Si Billy percaya Yesus itu pernah hadir di dunia dengan kisah-kisahnya. Aku juga gitu. Ya, aku juga ada narasi Yesus, tapi kok beda gitu. Jadi memang para Yahudi ini sejak mulai Yesus mati, semenjak Yesus hidup pun berdusta aja kerjanya dan hanya ingin menjebak-jebak Yesus saja. Memang Yahudi ini diperuntukkan untuk kebinasaan. Sama juga dengan, mohon maaf dulu ya, narasi di Muslim gitu juga. Isa alaihissalam katanya kan disamakan dengan Yesus. Narasinya beda juga. Memastikan bahwa Yesus itu nggak mati, nggak disalib, agar gagallah karya keselamatan itu. Yahudi dengan Islam sama dengannya ini, sama-sama ingin menggagalkan. Oh enggak bre, kalau di Yahudi brutal banget bre. Kalau di Yahudi brutal. Samanya itu Kores, sama-sama tujuannya sama, yaitu membatalkan karya keselamatan Kristus. Ada rekonstruksi bahwa kitab mereka pun mengonfirmasi bahwa Yesus itu digantung di kayu, baik dalam bahasa Yunaninya loh itu tadi. Iya, Zulon. Iya. Terus yang benar yang mana ini? Yang benar yang mana? Yang benar itu adalah Yesus di kitab apalah? Yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan.
Berarti kita itu salah. Kau yang salah Pak, nggak ada yang salah situ. Kau pemahamanmu yang salah. Kau menipu seperti nenek moyang. Lagi res. Enggak, ini zulon ini serius bre. Kalau kita bawa ke sana zulon. Enggak res. Samanya Yahudi dengan Muslim ini sama ingin membatalkan karya keselamatan itu. Karya apa? Keselamatan apa? Anak. Oke. Nah ini gue udah dengar full dari Kristen katanya kenapa berbeda ya karena Yahudinya pengen membatalkan keselamatan katanya gitu. Nah kalau dari Yahudi sendiri gimana perspektifnya? Ya keselamatan itu harus dilakukan dengan melakukan mitzvot. Perintah-perintah Tuhan kita lakukan, maka kita akan dapat reward. Kalau kita tidak melakukan, dapat punishment, itu aja. Nah, dalam Torah dikatakan lo yum tu afot albanim ubanim lo yum tu walafot isbekhtov yumatu. Ayah tidak boleh dihukum mati karena kesalahan anaknya, anak pun tidak boleh dihukum mati oleh karena kesalahan ayahnya. Orang yang bersalah itu yang harus mati. Jadi tidak ada tanggungan dosa, nggak ada itu. Ya menurutmu. Nah terus ya itu soal dosa tanggungan. Ini maksud gua Yesus ini apa? Kenapa dia kenapa dalam Yahudi itu? Dia kalau misalnya berbuat sihir, kenapa dia berbuat sihir gitu loh? Karya keselamatan itu kan maksudnya itu Yesus itu menanggung dosa semua manusia. Loh, di mana keadilan Tuhan, masa dosa ditanggung oleh semua manusia? Itu salah, pemahaman yang salah. Torah tidak pernah mengajarkan hal demikian. Para nabi Israel tidak pernah mengajarkan demikian. Yeskiel juga mengatakan hal yang sama, tidak boleh menanggung dosa ayah tidak boleh menanggung dosa anak. Jadi jelas tidak ada tanggungan dosa. Oh memang iya, itu betulnya itu. Aku bukan aku nanggung dosa anakku, dia kan nanggung dosa sendiri, tapi Kristus menanggung dosaku. Ya itu kalau soal dosa-dosa. Ini apa? Ayatnya Coba sabar, ayatnya di mana dalam Taurat itu? Yesus ada nggak? Ada nggak Yesus dalam Taurat? Nggak ada. Ya, terima kasih, jedor. Memang nggak ada. Kok ragu aku jawab itu? Nggak ada, memang. Iya, Yesus kan lahir 2000 tahun yang lalu. Taurat kan ada Taurat. Karena selama ini Kristen mengakui ada Taurat, ada di dalam Taurat ada Yesus katanya. Bagus, terima kasih. Bagus, terima kasih. Siapa yang ngaku ada? Siapa yang ngaku ada nama Yesus di Taurat? Biar aku tempeleng. Nah terus kenapa Nah kalau di Yahudi yang hukum Yahudi bukan Roma gitu loh. Kenapa dihukum sama Yahudi Bang Bil? Memang dia berbuat sihir. Kenapa dia berbuat sihir gitu loh? Sihir apa? Sebentar lu Kores. Sihir apa yang dibuat Yesus Kores? Apa Billy? Ya kau lihatlah di Talmud tuh. Kalau kau mau lebih jelas. Enggak kan, aku nggak ada kitab Talmud. Kau yang menguasai Talmud, kau yang jadi narasumber. Di dalam, aku bertanya, kau narasumber sekarang. Di dalam kitab itu kau bisa lihat di dalam Sefaria kau bisa baca. Pokoknya itu ketangkep lakukan sihir, udah gitu aja. Oke, berarti narasinya Yesus tertangkap melakukan sihir lalu dihukum di mahkamah agama Yahudi. Iya betul. Jadi apakah itu sama Yesusnya dengan Yesus yang ada di dalam perjanjian baru? Nah itu yang perlu dipertanyakan. Dari tadi nanyanya muter-muter. Nah itu menurut Kristen Yesus yang di Talmud sama nggak dengan Yesus yang di perjanjian baru? Menurut lu Darel, nggak usah Kristen lah, karena nanti lu nggak tahu mayoritas kayak gimana. Apa Res? Yesus yang di Talmud sama nggak dengan Yesus yang di perjanjian baru? Yesus yang di Talmud, Yesus yang dinarasikannya itu adalah Yesus benar, tetapi ditipu orang ini di karang-karang cerita yang berbeda, dusta para mahkamah agama ini untuk membatalkan semua karya-karya keselamatan yang dibuat Yesus itu. Wow, itu besar dari dulu memang itu kerjaan atau ya, kalau demikian kenapa kitab kalau tidak memang demikian kenapa kitabmu mengkonfirmasi bahwa Yesus itu digantung di pohon seperti Talmud? Jelas itu. Sebentar, kisah para rasul itu konfirmasi perjalanan Yesus itu di kitab Injil kanonik itu yang apa itu Matius, Markus. Sekarang aku tanya dulu kau kawan, kau yang salah, itu pemahamanmu yang salah. Iya kan teksnya gini loh, teksnya itu digantung di atas kayu bukan disalib. Kasih dulu aku Billy, teman. Bill, enggak, konfirmasinya secara tekstual itu di dalam kitab itu mengkonfirmasi Talmud bahwa Yesus itu digantung bukan disalib tapi digantung di atas pohon, hang on a tree dalam bahasa Inggrisnya, jelas itu. Sebentar Billy.
empat saksi Matius, Markus, Lukas, Yohanes membenarkan Yesus disalib di tiang di salib itu dipikulnya, bahkan keterangannya Simon dari Kirene membantu karena Yesus tidak sanggup lagi memikul salib itu, dibantu oleh Simon dari Kirene, ya lah. Jadi kita para rasul nggak benar. Itu aja susah benar. Bukan nggak benar, kau otakmu yang nggak sanggup, kau penipu seperti nenek moyangmu. Weh, emosi. Nenek moyang Tuhanmu Yahudi loh. Nenek moyangmu orang Farisi penipu itu yang kan ada Yesus itu dusta orang macam Farisi agama. loh. Yesus itu golongan Farisi loh. Yesusmu. Oh, berbeda. Yesus berkata kepada orang Farisi. Yesusmu orang Yahudi loh. Bentar, Bil. loh. Benar. Tetapi nenek moyangmu adalah ahli Taurat dan orang Farisi itu, Bil. Bukan Yesus. Kata Yesus, ya, lihatlah orang ahli Farisi dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Perlakukanlah dan berbuatlah apa yang mereka ajarkan. Apa yang mereka ajarkan? Torah. Orang yang mereka ajarkan. Gitu. Jadi Farisi, kalau Farisi secara benar, dia akan melakukan hukum Taurat seperti yang diajarkan Yesus. Nah, kalau kau mengatakan semua Yahudi itu seperti dugaanmu, maka kau akan menuduh Tuhanmu juga. Enggak semua Yahudi, enggak semua. Tapi kau nenek moyangmu. Kau bilang tadi general. Kan kau bilang nenek moyangmu. Nenek moyangmu kan yang menipu dusta di Mahkamah Agama itu kan nenek moyangmu itu, Bil. Nenek moyang Yesus juga. Bukan. Nenek moyang Yesus juga itu. Jadi Bil, orang-orang Farisi yang menuduh Yesus itu masih saudara sama Yesus enggak? Aku tanya. Bil, aku tanya dulu. Aku dulu ganti-gantian kita. Sabar, aku tanya dulu. Orang-orang Farisi yang zaman itu saudara enggak sama Yesus? Saudara kayak mana? Enggak saudara maksudmu? Iya, pertanyaanku sudah simpel. Orang-orang yang menuduh Yesus di zamannya itu, ahli-ahli Taurat orang Farisi, mereka itu saudara apa tidak sama Yesus? Kita ini kan semua keturunan Adam, saudara semua kita ini. Yesus aku tanya. Tapi kok capek kali ke Yesus? Aku ini seluruh manusia di keturunan Adam, saudara semua yang keturunan Adam. Sekarang, ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang menuduh Yesus itu nggak benar, itu saudara nggak sama Yesus? Untuk apa? Jangankan aku dengan kau pun bisa aku dengan si Tungki sana pun saudaranya itu keturunan Adam. Ya makanya sekarang aku tanya, Yesus sama ahli Taurat Farisi yang menuduh dia itu saudara nggak? Kau yang jawab itu. Kau udah aku jawab sama orang Yaman sama orang Iran sama saudaranya itu. Sekarang aku tanya baik-baik sama kau. Aku tanya baik-baik sama kau. Jangan ngawur pertanyaanmu, Bil. Aku tanya baik-baik sama kau. Orang-orang Farisi ahli Taurat yang menuduh Yesus pada zamannya saudara nggak sama Yesus? Jawab. Jangankan sama orang Eskimo aku saudara, Bil. Iya, aku tanya Yesus, saudara nggak sama ahli Taurat orang Farisi zamannya? Jangankan sama orang Farisi, sama orang Eskimo pun kalau memang dari garis Adam saudara semuanya. Aku tanya sama kau, Tuhanmu itu saudara nggak sama orang Farisi? Substansinya aja, nggak usah kau meper-meper, Bil. Sini. Aku tanya yang baik-baik sama kau. Kau saja tidak bisa ada hubungan pertanyaanmu itu. Pertanyaanmu itu nggak udah saudara dengan si Kores. Aku bilang tadi ya. Nah sekarang aku tanya, Yesus saudara nggak sama ahli-ahli Taurat orang Farisi di zaman yang menuduh dia? Jawab aja. Kalau enggak. Kalau iya, gitu aja. Saudara atau tidak? Pak. Dijawab aja, bro. Jujur aja, jujur. Ayo, jawab. Pingsan dia. Kan dia bilang tadi, katanya juga sedarah mungkin sama Kores atau sama siapalah tadi, sama Adam sedarah. Iya, kita memang sedarah sama Adam. Nah, pertanyaannya, sedarah nggak sama Taurat orang Farisi di zamannya Yesus yang menuduh Yesus? Sedarah nggak? Nah, kan dia bilang orang-orang Farisi itu yang penipu pendusta itu nenek moyangmu. Nah, itu juga nenek moyangnya Yesus. Nah, pertanyaannya, Yesus sedarah nggak sama Taurat orang Farisi di zamannya yang kau anggap jahat itu? Awas, pertanyaan jebakan. Ayo jawab. Ayo jawab, bro. Jangan tidur, bro. Oi. Wah, tidur rupanya dia. Pingsan, weh.
Wah, pingsan ini. Kasihan dia. Bang Billy digimanain sih? Diapain sih anak orang? Iya, dia kan tadi bilang, kau tuh sama seperti nenek moyangmu, penipu. Ya. Nah, aku tanya, berarti sama dengan nenek moyang Yesus dong? Itu kan masih sedara sama Yesus. Aku tanya, orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi zaman Yesus, sedara nggak sama Yesus? Nah, Yo, dijawab tuh. Sedara nggak tuh? Oi. Wah, pingsan dia. Gile. Padahal bisa buka mute sendiri, dia pingsan ini. Aduh, jangan-jangan kayak si domba kecil lagi dulu. Lagi debat, enak-enaknya debat. Langsung metong dia. Ini bisa jadi nih. Ingat gak dulu si domba kecil waktu kita zaman di Zoom? Ya kan? tapi kayak tadi, iya mak, katanya lagi dipanggil emaknya dah kayaknya. Apa dipanggil istrinya kali. Kau debat mulu kau. Gitu. Si domba kecil kan matinya kayak gini. Lagi debat dia. Lagi debat kena serangan jantung, mati kan. Nah ini nih. Takutnya kayak gini dia. Coba dibuka mute-nya nggak bisa ya? Bisa lah, sama dia sendiri. Enggak dari ente nggak bisa. Nggak bisa. Udah gua undang buka mute dia. Cuma jangan-jangan emang benar dia mati ya kayaknya nih. Atau diturunin aja ya, takutnya kalau misalkan dia mati lagi debat kan kita kena. Iya loh. Emak loh. Kena jadi saksi loh. Jadi emang itu bertanyanya berat itu, suka seter kalau ibaratnya satu tuh suka seter. Aduh, kalau mati bahaya nih, kita bisa kena ini jadi saksi, minimal kita jadi saksi. Nanti kan ditanya sama polisi, nanti ditanya ini kenapa matinya, akibat apa, gara-gara apa kan gitu. Ini gara-gara debat sama si Billy katanya. Wah, udah, lu Bill yang kena Bill. Kalau kita enggak. Halo. Masih hidup, alhamdulillah masih hidup. Masih hidup rupanya guys. Halo. Tadinya gua mau bacain doa ini nih. Ini nih. Doa ini. Mau baca ayat kursinya sama kukian santang. Ini doanya nih. Itu doanya. Itu doa siapa tuh Kian? Santang apa? Akang. Itu doa siapa? Lu kata Tambunan itu. Itu doa teman-teman di karismatik kalau ngedoain orang mampus. Takutnya gua tadi lu mampus. Gak ada suara. Lagi debat. Kan kita kena loh. Lu tahu pertanyaan si Billy nggak tadi? Lah, bener-bener lu pura-pura gangguan ingatan lu. Langsung aja, nggak usah pala kau kait-kaitkan. Apa ceritanya? Yesus saudara nggak dengan siapa tadi, Bill? Pertanyaannya kan kau tadi mengatakan nenek moyang itu penipu semua, orang-orang ahli Taurat ya kan. Nah, nenek moyangmu Bill penipu. Iya, nenek moyangku kan orang-orang Farisi ahli Taurat. Nah, orang-orang Farisi dan ahli Taurat zaman Yesus sedara nggak sama Yesus? Iya, nenek moyangmu yang hidup pada zaman itu penipu itu, yang sejaman dengan Yesus yang ahli Taurat yang menipu itu. Enggak, sedara nggak sama Yesus mereka? Kalau dibilang saudara siapa, aku rasa enggak lah. Oh enggak, enggak. Berarti dia nggak masuk berarti dia bukan keturunan Yehuda, betul. Lucu. Sekarang ditanya kau saudara, kau tahu arti saudara? Iya dong, ada garis keturunan di situ, ada darah yang mengalir di dalamnya. Nah, kalau kau bilang tidak ada hubungannya dengan ahli-ahli orang Farisi, pas karena Yesus memang bukan Yehuda, karena tidak ada darah Yehuda mengalir di dalam tubuh Yesus. Memang benar. Kau tidak bisa menyangkal bahwa tidak ada darah Yesus yang mengalir dalam tubuh Yesus. Yesus itu orang Yahudi, tapi bukan berarti saudara dengan opungmu. Opungmu kan penipu. Enggak. Dia berdarah Yehuda enggak? Berdarah Yehuda, benar. Dari mana? Dari keturunan Yehuda, silsilah itu? Iya, siapa? Bapaknya siapa, bapak biologisnya? Oh, bapak biologisnya siapa? Bapak biologisnya apa? Kau tahu, kau baca bapak biologis, mamanya yang ada, bapak biologisnya nggak ada. Iya, kesukuan dihitung dari siapa? Kesukuan
dianggap dia anak Yusuf. Iya, tapi dia mengalir nggak darah Yehuda? Mengalir nggak darah Yehuda di darah Yesus? Udah, Billy, Loh, kita masuk ke tema. Jangan Aku capek gitu. kerja. Mengalir nggak darah Yehuda? Apa kau wak sama aku? Coba kasih Mengalir nggak pertanyaan darah lebih bagus Yehuda lagi. di tubuh Yesus? Ada mengalir nggak darah Yehuda? Ada, dari mamanya pun ada. Mamanya siapa? Mama siapa? Mamanya Mama Maria dari suku apa dia? Dari suku apa, keturunan Daud itu Maria itu? Dari keturunan Daud. Betul. Masa nggak Daud keturunan apa? Iya, tapi kesukuan itu dari mana hitungnya? Apa? Daud itu keturunan Yehuda. Daud keturunan Yehuda, betul. Yesus keturunan. Jadi gini Billy, jangan kau uji aku Billy. Langsung kita masuk ke substansi pembahasan. Sabar dulu, kau jangan kemana-mana. Kau kejar Yesus ini, kau kejar silsilah Yesus. Kau kejar. Kemana kau kejar Yesus? Yesus sudah terangkat ke surga. Ya, aku kejar silsilah dia. Silsilah dia, apakah ada mengalir darah Yehuda di dalam tubuh Yesus? Ada. Dari siapa? Dari mamanya. Mamanya suku apa? Capek jangan. Loh, kok kasar? Omongan Yesus nggak boleh kasar loh. Nggak boleh kasar. Alah, Yesus tuh mama nggak ngajarin kau begitu. bujang inam kabur kan? Dasar. Kena dia. Susah dia. Yesus tuh mau dijadiin Yehuda nggak bisa karena kesukuan dari ayah bukan dari ibu. Susah. Yesus tidak ada garis dari keturunan Yehuda mengalir dalam tubuhnya karena Yusuf itu bukan bapak biologisnya. Susah. Nah ini lagi nih, satu lagi nih, siapa ini, kolor hijau, jawab. Ya, itu Bang Billy betul. Yesus bukan keturunan Daud, bukan keturunan Yehuda, bahkan bukan keturunan Adam. Keturunan surga dia, keturunan surga kan? Iya, Yesus itu. Pala bapak kau keturunan surga. Mana sih lo? Yesus itu ngomong kau keturunan surga kau ngomong. Bukan. Bang Kian Satang itu tadi di-kick apa enggak itu tadi? Enggak, turun sendiri kabur dia. Kalau di room ini nggak pernah di-kick, nggak pernah di-mute, kecuali ngehujat, benar-benar ngehujat. Itu kabur dia. Ya karena susah mau dibilang dari Maria perempuan nggak punya hak kesukuan. Betul, iya. Ya apa? Betul apa? Ya Yesus keturunan Allah. Pala bapak kau picak keturunan Allah apa Allah itu? Ibu lo mau main sulap lo di sini lo. Allah itu kan Tuhan dalam bahasa Aramaik. Mana ada Allah bahasa Aramaik benar-benar lo. Lah, ini nih penipu kayak gini nggak bisa dibiarin nih, penipu kayak gini Bang Bil. Merusak ini. Merusak tatanan agama di Indonesia nih kayak gini nih. Tapi memang jangan kata Yesus ya, semua makhluk di dunia ini asalnya dari Tuhan, diberikan kehidupan dari sana. Semua makhluk, bukan Yesus saja. Anjing, kucing, semua diberikan dianugerahkan kehidupan oleh Tuhan, asalnya dari sana, dari Tuhan. Gitu. Coba lo sebutin, Mas Aha, lo sebutin. Nasabnya kemana tuh Yesus? Ya nasabnya ke Tuhan langsung. Pala bapak kau picak ke Tuhan langsung. Kalau gitu bapaknya dia siapa dong, bapaknya Yesus kalau gitu? Kalau bukan Tuhan siapa? Yusuf. Lah. Kita Islam dan Kristen kan apa lu Loh, Islam dan Kristen itu kan sama-sama mengajarkan Yesus lahir dari perawan kan? Berarti kan dia nggak punya bapak yang keturunan Adam, nggak punya dia. Kalau dia bukan keturunan Adam, berarti keturunan siapa? Ya, itu Maria keturunan siapa Maria? Kan tadi Bang Billy udah menjelaskan Bang, kesukuan itu tunggal hanya dari bapak. Udah jelas. Enggak, Maria keturunan siapa? Maria keturunan Adam, betul. Tapi kan keturunan Adam kali, bukan Maria doang. Tadi kan Bang Billy udah menjelaskan kesukaan itu hanya dari bapak tunggal. Gitu loh. Ya kalau Yesus itu nggak punya bapak artinya... Ini bicara kesukuan atau bicara keturunan? Ya kan sama aja itu Bang. Ya beda lah. Nah gini.
Kalau kesukuan itu tunggal, dia ke suku mana dia nih, Bani Israel. Nah, kalau keturunan dia keturunan dari mana nih? Oh, ternyata keturunan dari Maria. Maria itu keturunan dari mana? Terus merutut terus sampai ke Adam. Iya, tak coba tanya Bang Billy, kesukaan sama keturunan sama nggak Bang Billy? Kalau menurutku sama. Nah, kan Bang Billy Keturunan diam itu kan, keturunan itu kan namanya keturunan kan anak ya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, Ya. kesukuan tuh dihitung dari garis ayah kesukuannya. Gitu. Setuju lu tadi beda ah, geblek lu bener-bener main sulap terus kelakuan lu. Lah, kalau Yesus bukan anaknya Tuhan, anak siapa? Kalau Anak Yesus Maria. Nah, bapaknya siapa? Bapaknya Yesus aku tanya Bang. Gua nggak peduli bapaknya mau siapapun juga, bapaknya nggak peduli gua, yang penting dia anak Maria, dilahirkan oleh Maria. Ya itu ibunya, bapaknya siapa? Ya nggak tahu gua. Nah, kalau bilang Yesus tidak punya bapak, berarti Bang Kian Santang menyamakan Yesus dengan Allah yang juga tidak berbapak. Ini nggak boleh. Siapa yang menyamakan? Lu yang menyamakan, PA lu yang menyamakan. Gila lu. Emang Gini, Allah itu kan tidak diperanakan, berarti nggak punya bapak, betul kan? Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Iya, tidak diperanakan artinya tidak punya bapak kan, betul nggak? Loh, nah, lu paham ini gak sih? Kalau tidak diperanakan dan tidak dianakan ya tunggal satu. Iya, tidak diperanakan artinya kan tidak punya bapak Bang dia. Artinya Ya ada istilah tidak diperanakan untuk Tuhan, itu maksudnya. iya, berarti Abang menyamakan Yesus yang tidak berbapak dengan Allah yang juga tidak berbapak. Ini nggak boleh. Pala bapak kau picek. Nah, Menyamakan siapa yang menyamakan? Nah iya, makanya kalau kami orang Kristen mengatakan Yesus anak Tuhan, berarti kami menempatkan Yesus itu di bawah Tuhan. Anak kan nggak lebih tinggi dari Bapak. Oh, berarti Yesus dilahirkan oleh Tuhan. Iya, betul. Astaga. Jadi, Astaga, emang bener-bener lu. Yesus itu adalah anaknya Tuhan. Sadis ya, emang dogma gereja ini emang sadis ya. Bisa membuat otak manusia itu longor ya. Tapi kan di dalam Alkitab dilahirkan oleh roh dia, bukan oleh roh itu kan kirimannya Tuhan. Di dalam perjanjian baru kan oleh roh itu, bukan oleh bapaknya. Ya kan dilahirkan dari Maria, ya kan? Dihembuskan roh ke dalamnya. Gimana sih teksnya, coba bentar. Ini kan jelas ibunya Yesus itu kan Maria kan. Jelas itu kan jelas ya. Nah, sekarang bapaknya Yesus siapa? Kalau kami jelas bapaknya Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Matius 16 angka 16. Jelas. Kalau Yesus itu tidak punya bapak, ya ini pelanggaran. Bang Billy. Bang Billy masih aktif di itu, di UJIC nggak? UIDC. Nah, masih aktif. Ada di grup, kenapa? Oh iya ya, nggak apa-apa sih. Ya. Gimana sih ayatnya di dalam perjanjian baru, dilahirkan, dibuahi oleh roh? Gimana sih ayatnya? Coba bentar dah. Dikandung dari Roh Kudus. Nah, berarti bukan Tuhan itu, roh. Wah, ngeri banget dong. Kayak, wah, ngeri tuh Bang Kian Santang. Oleh roh itu. Iya, Roh Kudus itu kan nama lain daripada Bapak loh sebenarnya. Di mana itu ayatnya? Perjanjian baru juga nggak ada Roh Kudus itu Bapak. Ngarang aja lo. Enggak, jangan ke situ dulu Bang. Aku tanya sekarang Yesus itu bapaknya siapa Bang? Roh. Aku tanya. Roh lah. Kalau dalam secara tekstual ya, kalau dalam tekstual itu oleh roh. Nggak, Bang Billy, kalau di Islam kan Asmaul Husna 99, nama lain dari Tuhan. Kalau di Kristen di Yahudi berapa? 72. 72. Di Islam menyempurnakan jadi 99. Nah, di Kristen cuma satu. Apaan tuh? Roh Kudus. Ini nih kalau anak hasil kawin silang antara babi sama guguk, jadi kayak gini, otaknya longor.
Coba aku mau lihat dong teksnya di mana tuh ya, yang dia dikandung oleh roh itu. Ada di PB memang dikatakan dikandung dari Roh Kudus. Tunggu dulu. Oleh roh. Ini yang ngorok di tempat Bang Billy ya? Bukan. Oh, Polres kayaknya itu. bukan antara Di mana ayatnya, Wi? Bang Erik saya mute tuh. Kirain Bang Erik. Kayaknya Matius deh Bang itu. Bang Ardi kayaknya. Kagak. Bang Ardi kayak. Tapi nggak bisa di mute Bang Ardinya. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak dalam kandungannya adalah dari roh. Berarti bukan Tuhan. Ini anaknya roh, nggak tahu roh halus ini. Berarti wah kacau nih. Berarti ada Tuhan lain selain YHWH dong, yaitu Tuhan yang bernama Roh itu dong. Ya nggak tahu, Ini kan kita kayaknya nggak lihat. Kan nggak bisa Si gitu. Kores Dari kayaknya ya. sperma itu dari sperma. Sperma Bapak 1 Yohanes 3 nomor 9. Res monitor nggak Res? Coba saya mute dulu si Kores ya, takutnya si Kores yang ngorok. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, tuh. Berarti bukan dari sang pencipta Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu berarti kan nama lain daripada Bapa loh. Karena kan Kejadian Di 1 mana dikatakan. ayatnya? Di mana ayatnya Roh Kudus nama lain daripada Bapa di mana? Ya Kejadian 1 ayat ke-1 itu roh Allah. Berarti kalau menurut Kristen, Bang Billy, astaga, angin yang daripada Tuhan, Feruah Elohim. yang melayang-layang di atas air itu. Iya, ruah Elohim Iya. itu angin. Ya ruah itu kan ruh. Lah, ruah di situ secara teks dan konteks. Ini saya ajarin sebagai yang orang Yahudi yang punya otoritas Taurat. Ruah Elohim Merakibet Alpin Hemaim itu angin yang daripada Tuhan menyapu permukaan air. Untuk apa? Untuk menimbulkan daratan. Itu bukan roh kudus. Sekarang saya tanya sama kamu, kata lain daripada Roh Kudus roh apa? Nggak ada setahu aku sih. Ada roh najis. Coba kamu ketik roh najis. Roh najis. Bang Ardi kayaknya nggak bisa di mute, Bang Ardi. Zakaria Saya 13 turunin dulu ayat ya, Bang Ardi. Izin saya turunin dulu ya. Soalnya Zakaria ngorok 13 ayat nggak 2 tuh ada Iya, kata Bang roh Ardi. najis. Ya. Nanti naik lagi aja. Jadi semua itu ya ciptaan Tuhan semua. Tuhan itu menciptakan bukannya makhluk yang ada jasadnya, tapi ada juga yang non fisik ada. Gitu, termasuk para sedim. Kalau di Islam bilangnya jin. Kalau di Judaism namanya sedim. Itu semua Jadi, diciptakan oleh Tuhan. Maksud Bang Billy, manusia disamakan dengan binatang gitu, setara gitu. Memang kita sama binatang di dalam beberapa elemen. Waduh. Cuma membedakan kita adalah kecerdasan kita memisahkan, mengetahui mana Tuhan, mana manusia, mana baik, mana jahat. Makanya kalau orang yang tidak tahu membedakan mana Tuhan, mana manusia, dia akan sama seperti binatang. Loh, kalau mereka kan emang benar binatang, anak domba kan binatang itu. Oh iya benar. Iya, gimana sih? Memanusiakan binatang. Membinatangkan manusia. Kena lagi. Mana ada pernah sejarah yang namanya hewan menyembah Yesus? Nggak pernah ada hewan menyembah Yesus. Tapi semua makhluk itu, semua binatang ya, itu semua tahu Tuhan itu cuma satu, gitu loh. Semua binatang. Nah, tidak ada pernah binatang menyembah Yesus. Coba di mana ada ayatnya nggak? Maka domba itu menyembah Yesus, nggak pernah ada. Umar bin Khattab dibilang juga singa tuh, binatang haram lagi. Ya, Kalau domba Daud juga binatang dibilang haram. singa Yehuda. Daud, apakah Daud itu singa? Bukan. Singa Yehuda maksudnya itu raja Yehuda. Karena singa itu adalah raja. Begitu aja kok nggak paham. Berarti kan itu alegoris kan? Ya Iya. kan? Nah iya, sama kayak Yesus juga dikatakan anak Indonesia juga sama loh. Mas Ahad disebut singa Asia, macan Asia. Masa Indonesia macan? Domba itu binatang dungu. Pemalas. Domba itu Itu. binatang halal, singa itu binatang haram, sama kayak babi binatang haram, gitu loh. Bukan Singa sifatnya kan nggak boleh dungu. dimakan, haram tuh. Tapi kau santap Sifatnya juga tuh babi. dungu.
Iya kan? Iya. Masa Umar bin Khattab disamakan dengan babi? Kan Di mana itu ayatnya bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, itu di mana? ya kalau bukan Tuhan siapa, Bang? Iya kan tadi ada pelawan kata dari Roh Kudus, ada Roh Najis namanya. Dalam kitab Zakaria, Roh Kudus, Roh Najis. Nah, semua itu adalah ciptaan Tuhan. Semua roh pengetahuan baik dan roh tentang pengetahuan akan Tuhan dalam kitab Yesaya. Roh takut akan Tuhan itu semua adalah bentuk-bentuk abstrak gaib yang Tuhan ciptakan untuk ditempelkan di dalam sifat manusia. Nah, dari semua itu Roh Kudus itu di mana dikatakan itu sama dengan Sang Pencipta? Di mana itu? Dalam kitab Perjanjian Baru dah misalnya. Iya kan kata kudus itu, Bang. Kan ada ayat mengatakan kuduslah kamu seperti aku kudus. Yerusalem juga disebut kota kudus. Apakah kota kudus yang di Jawa juga kota kudus tuh? Apakah itu juga kudus di kota Jawa ya itu? Ya kalau Roh Kudus itu pribadi yang berbeda dengan YHWH, berarti kan ada dua Tuhan dong. Itu kan gak benar. Pribadi itu hanya disematkan kepada makhluk. Coba lihat buka KBBI. Pribadi itu hanya kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Ya kan Tuhan juga bisa berfirman kepada makhluk itu, kepada manusia. Ya bisa, tapi Tuhan tidak punya pribadi. Pribadi itu hanya manusia yang punya. Ya maksudnya pribadi, aku katakan pribadi karena Tuhan itu bisa berfirman gitu loh. Ya berfirman beda lah sama pribadi, gimana sih? Ketika Tuhan berfirman dia tidak perlu fisik. Makanya di dalam Taurat dikatakan di tengah-tengah api engkau mendengar suara tapi satu rupa, tidak hanya suara. Satu, hati-hatilah kamu karena waktu kamu mendengar suara Tuhan tidak ada fisik ya, tidak ada rupa kau lihat, hanya suara. Jadi Tuhan itu berbicara kepada umatnya dalam hal ini konteksnya di dalam ini Bani Israel, bangsa Israel waktu dia menerima Torah hanya mendengar suara, tidak ada badannya. Karena Tuhan itu bukan manusia. Kalau Tuhan itu punya badan akan bertentangan dengan seluruh kitab-kitab di dalam kitab Taurat itu sendiri. Kan dikatakan Adam segambar dan serupa dengan Tuhan, Bang. Berarti wujud Adam sama dengan wujud Tuhan. Salah, Selem. Itu Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Selem sama Demut itu bukan bentuk. Kalau bentuk fisik itu namanya toar, kita lihat. Kejadian 39. Yosef vivet toar. Yusuf ganteng penampilannya, bentuknya. Itu baru toar. Tapi kalau Selem dan Demut itu lebih kepada apa? Akal. Kecerdasan kita yang membedakan kita dengan binatang, dengan makhluk lainnya. Kita bisa membedakan mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Itu yang dimaksud Selem dan Demut. Bukan toar. Kalau fisik itu toar. Gitu. Kita sama dengan Tuhan di dalam beberapa hal. Misalnya apa? Tuhan mencipta. Kita juga bisa mencipta. Cuman bedanya Tuhan itu lebih tinggi dari kita. Tuhan menciptakan dari barang yang materi yang tidak ada menjadi ada. Kita pun menciptakan dari bahan yang sudah ada menjadi ada. Misalnya meja makan, bahannya dari kayu. Saya menciptakan kayu, Tuhan. Begitu. Bukan berarti Tuhan itu punya fisik sama seperti kita. Maka kalau begitu Taurat itu akan bertentangan satu dengan yang lainnya. Makanya perlu khakam atau ulama untuk menjelaskan ayat-ayat sesuai teks dan konteks. Tidak bisa diterjemahkan secara membabi buta seperti yang kalian terjemahkan dan pahami. Ya, abang tahu nggak kalau lumba-lumba itu lebih cerdas dari manusia? Terus Yesus lebih sama kayak lumba-lumba gitu? Ya, gini. Kalau aku bilang anaknya Bang Billy, Selem dan Demut dengan Bang Billy itu benar kan? Betul, karena iya, tapi saya tidak segambar dan serupa dengan anak saya, beda. Tapi sifat saya ada di anak-anak saya. Tunggu. Wajahnya anaknya Bang Billy kan mirip dengan wajah Bang Billy kan? Mirip, apakah sama? Ayo. Ya sama, mirip sama-sama. Enggak, mirip itu tidak sama plek, identik, tidak sama. Kalau mirip tidak. Kamu mirip Rano Karno, apa kamu Rano Karno seperti Rano Karno? Tidak. Ya enggak, kalau Rano Karno kan bukan bapakku. Berarti enggak misalnya ada pernyataan kamu mirip ini dong. Kamu mirip ini deh artis ini. Mirip saja. Mirip itu tidak identik. Ketiga. Ya udah kalau gitu apa yang membuat manusia itu makhluk yang lebih spesial dari binatang, Bang?
kecerdasan itu Pertanyaan yang aja. bagus. Itu pertanyaan bagus. Selemnya apa? Image-nya. Image-nya apa dalam bahasa Inggris kan image. Image itu adalah citranya. Jadi sesuatu ide, sesuatu sifat yang sifat Tuhan itu ada di diri kita. Gitu. Esensi Tuhan itu ada di diri kita. Seperti tadi aku bilang, kita berkuasa atas hewan-hewan itu semua dari mana? Yang mengasih Tuhan. Kita bisa menciptakan sama seperti Tuhan. Cuman bedanya kita menciptakan dari barang yang sudah ada. Kita bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia, mana yang baik, mana yang jahat. Sama seperti Tuhan. Makanya waktu Adam dan Hawa makan buah itu mereka sudah sama-sama seperti kita. Tahu mana yang baik, yang jahat. Itu bukan Tuhan, mereka sudah sama seperti kita. Sama ada hidungnya, ada kupingnya. Enggak. Tahu mana yang baik, mana yang jahat. Itu maksud daripada selem. Begitu, esensi apa dalam bahasa Inggrisnya perception intelektual, kecerdasan yang membedakan kita dengan hewan itu. Ya kalau Kristen penjelasannya lebih gampang, Bang. Karena Kristen kan cuma membaca plek doang, tidak ada. Tadi saya udah buktikan ya kata-kata untuk kata badan, tubuh atau guf itu pakai kata toar. Buka Kejadian 39. Yosef fetoar, Yusuf ganteng penampilannya, formnya, bentuknya, badannya, fisiknya, mukanya ganteng. Tapi Tuhan dikatakan, marilah kita menciptakan manusia seselem dan sedemut kita. Dengan apa artinya? Cerdas sama seperti kita, itu yang maksud kata selem. Tidak pernah kita menemukan kata selem itu artinya fisik, nggak pernah. Gini Bang, laki-laki itu lebih mulia daripada binatang karena laki-laki adalah makhluk yang wujudnya itu sama seperti Tuhan. Tuhan tidak pernah wujud. Segampang itu Bang. Tuhan tidak punya wujud. Gimana ada kata Tuhan punya wujud di dalam Taurat? Keluaran 24 angka 10. Bangsa Israel melihat Tuhan, melihat kaki Tuhan, makan dan minum bersama Tuhan. Gimana tuh? Itulah yang dikatakan ketika tanganku telingaku bukan kurang panjang untuk mendengar, tanganku bukan kurang panjang untuk menolong, tapi dosamu yang membuat aku jauh daripadamu. Jadi Tuhan mempergunakan instrumen-instrumen manusia supaya kita mengerti maksud Tuhan lewat bahasa manusia. Jadi bukan berarti Tuhan itu punya kuping, punya mata, punya kaki, bukan. Dia meminjam kosakata manusia yang bisa kita pahami supaya firman-Nya sampai kepada makhluk yang namanya manusia. Bukan berarti Tuhan itu punya itu mata Tuhan, telinga Tuhan, bukan berarti Tuhan punya materi fisik. Gitu memahami Taurat. Terus gimana itu? Keluaran 33 angka 11, Musa berhadapan muka dengan Tuhan seperti sahabat. Angka 11. Ya, benar-benar. Itu artinya seperti sahabat. Tidak ada, semua nabi kan lewat pewahyuan, lewat mimpi, lewat penglihatan. Tapi Musa langsung Tuhan berbicara, mendengar suaranya. Itu yang dimaksud situ. Makanya perlu penjelasan para ulama untuk memahami Taurat. Kalau belajar sendiri tanpa teks dan konteks yang benar akan ngaco. Lah, teksnya jelas itu muka berhadapan muka loh ini. Muka bukan berhadapan muka nih. Panim al panim itu ya. Panim al panim berhadap-hadapan, bukan agak ada muka di situ. Berhadap-hadapan, apa yang berhadap-hadapan? Ya, berhadapan dia mendengar suara Hashem. Makanya dari tengah-tengah api engkau mendengar suara tapi satu rupa nggak ada. Buka ya ayatnya nih. Makanya kalau pemahamannya begitu akan bertabrakan nih. Coba buka suara rupa. Buka ulangan 4 ayat 12. Nih ya, aku buka. Faleber Hashem Elohekem mitok haes kol devarim atem ismim utemuna enekem reim zulati kol, hanya kol apa suara. Artinya gini, lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Satu, ya, satu itu. Dua, uji yang kedua, berhati-hatilah kamu karena pada waktu engkau mendengar suara Tuhan. Tunggu bentar ya, berhati-hatilah. Ayatnya gimana ya? Tunggu bentar. Suara rupa. Oke.
Jadi udah jelas ya bahwa Tuhan itu tidak ada rupanya, ya hanya ada suara yang didengar begitu. Ketika ada kata tangan Tuhan, telinga Tuhan, mata Tuhan, itu Tuhan meminjam kosakata yang bisa dipahami oleh manusia agar maksudnya dia sampai. Karena Tuhan itu bukan manusia. Sekali lagi itu titik balik pemahaman kalian harus begitu. Tuhan itu bukan manusia. Udah titik udah. Karena kalau Tuhan jadi manusia, pasti dia terbatas ruang dan waktu. Bener nggak, Mas Saha? Ya, jelas loh. Bener nggak kalau Tuhan jadi manusia dia terbatas ruang dan waktu, bener nggak? Ya kan kita bicara wujudnya, Bang, wujudnya. Ya, aku tanya dulu, kalau Tuhan itu jadi manusia, dia terbatas ruang dan waktu nggak? Ya kalau jadi darah dan daging, iya, kayaknya gitu, iya betul. Nah, makanya kalau Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Itu berbeda pemahaman Judaism. Kalau Tuhan itu bukan manusia, karena kalau Tuhan jadi manusia, dia akan menjadi makhluk 3 dimensi. Ada ukuran pinggangnya, ada tinggi badannya, ada berat badannya, ada waktu yang mengikat dia. Sementara Tuhan tidak ada perhitungan waktu di sana. Kan maksudnya tahu di surga tidak ada perhitungan waktu, tidak ada siang dan tidak ada malam. Gitu Mas Saha. Lah terus itu 3 orang yang menemui Abraham itu kan itu orang tuh, laki-laki. Iya, orang. Terus? Nah, itu kan salah satunya itu kan Tuhan, Bang, itu. Di mana ayatnya mengatakan salah satunya Tuhan? Nah. Coba, kalau ada saya masuk Kristen saat ini, malam ini juga saya menyembah Yesus sebagai patung saya. Coba. Di mana ada 3 orang itu satunya Tuhan? Di mana? Ada ayatnya bunyi gitu ya, bahwa 3 orang, ada 3 orang, Abraham melihat 3 orang, satunya adalah Tuhan, 2-nya malaikat. Iya kan, Tuhan huruf besar itu kan berarti kan nama Tuhan itu YHWH. Nih, jadi ada berapa entitas di situ Kejadian 18? Pertama, Kejadian 18 ayat 1, Tuhan berbicara dengan Abraham. Udah berapa entitas tuh? 1. Hah? Tuhan berbicara dengan Abraham. Ada berapa entitas itu? 2 di situ. 2, oke. Terus dari jauh, waktu Tuhan lagi ngobrol sama Abraham, dari jauh Abraham mengangkat matanya, dia melihat dari kejauhan berapa orang? 3 orang. Berarti berapa entitas di situ? 4. Itu yang benar. Yang pertama, Tuhan dengan Abraham, berapa entitas? Lah kan salah satu di 3 orang itu kan Tuhan itu loh, jadi 4 kan? Begini dulu, pertama ayat 1, Tuhan bersama Abraham ngobrol, betul? Iya. Ya, 2 entitas. Lalu ayat kedua, Abraham mengangkat matanya, dia melihat dari jauh 3 orang. Berarti berapa entitas di situ? Kayaknya abang salah baca pasalnya deh itu. Wah, nggak mungkin, saya penguasa Torah kok. Iya, Kejadian 18 ayat 1 sampai 2. Iya. Ulangi lagi ya, tuh netizen aja tahu tuh di bawah tuh. Jadi gini, ayat pertama Tuhan dengan Abraham di bawah pohon Mamre, ya, pohon terbantin, betul? Iya. Nah, kamu aja nggak tahu tuh posisinya di mana. Nah, habis itu Abraham mengangkat matanya, dari jauhan dia melihat 3 orang, Selosaan Nasim. Jadi ada berapa entitas di situ? Coba nanti aku baca dulu deh Bang, aku lupa setelah itu. Enggak, ini aku nanya sama kamu aja. Coba Ya, berhitung. 5. Oke, ya udah. Jadi di situ tidak ada yang mengatakan bahwa salah satunya itu Tuhan yang jadi manusia, nggak ada masalah. Nah, 3 malaikat itu siapa aja mereka? Mereka Mikael, Gabriel, dan Rafael. 1 malaikat mengemban 1 tugas. Rafael menyembuhkan luka sunat Abraham setelah 3 hari. Mikael akan membawa kabar gembira bahwa Ishak akan lahir. Dan yang 1 untuk menghancurkan Sodom. Jadi masing-masing itu. Gitu. Iya. Oke deh host, itu gantian sama yang lain, ada yang baru datang. Tapi mantap juga kamu udah mengakui kalau Tuhan jadi manusia itu terbatas ruang dan waktu. Itu mantap itu. Betul, memang benar. Kalau Tuhan jadi manusia dia terbatas ruang dan waktu. Nyerah lo nyerah. Masa? Iya,
Tuhan itu wujudnya laki-laki, tapi material yang membentuk wujudnya itu kita nggak tahu gitu loh. Ya kan? Contoh kayak Kasihan ya umat perempuan yang nggak punya Tuhan. Kasihan umat perempuan nggak punya Tuhan. Tuhannya khusus buat laki-laki. Jenis kelamin Tuhannya Kristen ini laki-laki. Lah, kasihan perempuan deh. Lah iya, makanya kenapa sholat Jumat harus dipimpin laki-laki, itu penjelasan karena laki-laki. Kenapa jadi ke sholat Segambaran Jumat? serupa dengan Tuhan. Lah iya. Ini parah. Kalau sekarang gini. Apa hubungannya sama sholat Jumat? Lah iya. Ya, apakah sholat Jumat boleh dipimpin oleh perempuan? Kan nggak boleh. Apa hubungannya sama sholat Jumat? Kenapa jadi ke Islam? Lari-lari ke Islam. Tuhanmu laki-laki, kenapa jadi lari ke Islam? Lah iya, aku jelaskan kenapa harus laki-laki. Ya nggak bisa, nggak boleh dijelasin ke Islam, nggak boleh. Ya kan katanya sama-sama. Mungkin dia itu menyetarakan orang-orang sholat Jumat dianggap sebagai Tuhan ya. Iya kayaknya parah ini orang. Nggak bisa jangan Jadi dia diinin ke mengatakan bahwa Islam. imam sholat Jumat itu Tuhan gitu. Emang Tapi dia udah mengakui tadi dia bahwa kalau Tuhan itu jadi manusia dia terbatas ruang dan waktu, kata dia. Iya, memang betul. Iya memang Yesus itu bukan Tuhan yang menjadi manusia, bukan. Yesus itu Adam kedua, ciptaan baru. Satu-satunya orang yang tidak punya dosa waris, itu pandangan Kristen. Berarti Yesus bukan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nah, Yesus itu sesembahan. Kenapa dia sesembahan? Karena Yesus menggantikan Tuhan sebagai raja, sama seperti Daud. Dan raja-raja Israel dan Yehuda itu kan disembah, Bang Billy tahu. Apa bedanya Yesus sama Krishna? Krishna punya kerajaan loh. Pernah punya kerajaan dalam cerita orang-orang India. Apa bedanya Yesus dengan Krishna? Ya karena Krishna bukanlah penerima tongkat estafet kerajaan Daud, bukan. Sejak kapan dia jadi raja? Krishna pernah jadi raja loh. Ya apakah Krishna itu keturunan Daud atau setidaknya bapak tirinya itu keturunan Daud? Ya, Kan bukan. Yesus pernah jadi raja nggak? Lah di atas kayu salibnya apa tulisannya? Yesus seorang Nazaret, raja orang Yahudi. Iya, kapan dia pernah jadi raja? Pada waktu Yesus dibaptis sama Yohanes, ya itu kan dia umurnya 30 tahun sama seperti Daud jadi Kalau raja itu ya punya tentara, punya rakyat. Yesus kapan punya tentara dan punya rakyat? Enggak, lebih repot lagi masalahnya Matthew Henry mengatakan bantal aja nggak punya. Berarti beralaskan batu itu, ya. Rakyatnya Yesus yang dikasih makan kan 5.000 orang tuh. Terus pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem 4 hari sebelum disalib, dia diululukan sama itu kan. Terus tentaranya siapa tentara Yesus? Ya Yesus itu kan raja damai kayak Salomo, nggak punya tentara dia. Lu Salomo punya tentara, astaga. Salomo punya tentara, dodol. Iya. Salomo punya tentara. Waduh, garnison, jangan macam-macam. Yesus nggak punya garnison. Yang orang yang dikasih makan Yesus kan 5.000 orang tuh, banyak tuh pengikutnya, Bang. Iya, kan kalau kerajaan tuh punya tentara. Ya kan, kita Raja Daud punya tentara, panglimanya Abner namanya dan sebagainya. Itu juga Salomo punya tentara, panglimanya ada. Yesus panglimanya siapa? Tentaranya siapa? Dan kau bilang malaikat lagi. Ya Yesus itu kan raja damai, dia kan. Tadi Yesus bisa ngasih makan ke berapa orang? 5.000 orang. 5.000 orang. Itu apa makanannya? Roti sama ikan, Bang. Roti sama ikan. Kenapa Yesus ketika kelaparan dia malah ngutuk pohon ara? Nggak bisa menciptakan makanan. Pohon aranya nggak berbuah. Ya kan dia sekaligus mau kasih pelajaran buat murid-muridnya. Oh jadi pohon dikasih pelajaran karena nggak berbuah. Padahal belum musimnya itu. Iya, padahal belum musimnya, dia nggak tahu dia. Ngasih makan orang bisa, tapi buat makan sendiri malah dikutuk itu pohon. Nggak berbuah. Ya, itu kita harus cek original teksnya lagi, Bang, itu gimana. Wah, berarti salah itu kitabnya. Salah. Coba ini lagi Mas Saha.
masalahnya kadang-kadang kamu tuh narasi tapi melawan kitab, melawan kata Yesus. Kau bilang Raja Damai. Yesus datang bukan membawa damai, tapi bawa pedang. Omonganmu yang bantah Yesus. Aku datang ke bumi ini bukan membawa damai, melainkan bawa pedang. Berarti simbol perlawanan dari kedamaian kan? Jedor itu. Makanya ada tuh ada keturunannya Ishak, dia bilang gini, engkau akan hidup dari pedangmu. Coba lihat itu. Keturunannya Ishak tuh yang namanya Esau, engkau akan hidup dengan pedangmu. Kan berkatnya udah diberi kepada Yakub berkatnya. Lalu Esau bilang, "Bapak, adakah berkat yang lain?" "Iya, engkau akan hidup dengan pedangmu." Waduh, ini nyambung ke situ nih. Yap. Pada prakteknya kan Yesus tidak pernah menantang duel 1 lawan Pontius Pilatus, nggak ada itu. Udah, berarti nggak punya kerajaan kalau gitu. Ya kalau nggak ada kerajaan, kenapa ditulis di atas kayu salibnya Yesus raja orang Yahudi? Ini Bang Alip, kalau namanya kerajaan tuh punya istana, bener? Ya, ya minimal punya kursi inilah, kursi kerajaan lah, tahta mahkotanya. Ya. Pak, ini aku nggak tega loh baca tafsiran Matthew Henry itu. Masa dibilang hidupnya hina dari sedekah, buat bantal aja nggak punya. Kayak mana coba? Dibilang raja kayak gitu. Berarti raja ini kan ada tuh film kungfu tuh, apa yang itu raja pengemis apa namanya tuh? Yang punya jago kungfu tuh. Ya itu siapa? Ang Chit Kong. Nah, Ang Chit Kong. Dia hafal tuh bagian Dia hafal, kalau ke kumpul-kumpul dia hafal. Dia suka main sulap dia, jadi hafal. Cintong, nah gitu. Iya itu yang namanya Matthew Henry kan harus cek dulu di KTP-nya, jangan-jangan Islam, ya kan? Hancur dah. Kan Yesus sendiri yang bilang, serigala memiliki kandang, tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ah, itu Yesus yang bilang. Anak manusia di situ Yesus. Seingatku Matius 8:21 apa 22 ya. Yesus yang bilang anak manusia buat meletakkan kepala aja nggak punya. Makanya dijelaskan oleh Matthew Henry. Nah, Yesus yang bilang, jangan-jangan Yesus Muslim juga, orang KTP-nya Islam juga. Ya benar, kalau dibilang Yesus Muslim benar, Yesus Muslim kan Muslim artinya pasrah, tunduk dan patuh kepada Tuhan. Iya. Muslim itu kan artinya berserah diri kan. Nah, Yesus itu berserah diri kepada kehendak Bapaknya untuk mati di kayu salib. Nah, betul. Demamnya tinggi kayaknya nih si Mas Aha. Lagi tinggi demamnya ini kayaknya. Itulah kenapa Yesus dibilang anak domba. Karena yang menyalibkan Yesus Bapak siapa namanya? Yang menyalibkan Yesus ya tentara Roma, Bang. Ya, berarti dia tunduk sama tentara Roma kalau gitu. Kepada kehendak Bapaknya maksudnya. Tuh. Nyambung lah, kan di situ Romawi yang nyalib. Iya, kau bilang bapaknya berarti bapaknya tentara Romawi dong. Pontius Pilatus juga nanti. Ada aja masa ini. Tapi dia punya konsep yang unik sih. Dia bilang konsep uniknya Adam itu Tuhan yang gagal. Adam Tuhan yang gagal dia. Aduh, Tuhan aja masalah ini. Wih, serem. Penyaliban Yesus itu kehendak Bapa, bukan kehendak iblis. Nah, ternyata kebenarannya itu ada dibawa oleh Islam. Di mana itu? Di mana di balik ritual lempar jumroh itu? Jawabannya ada di situ. Kalau lempar jumroh itu kan identiknya mengusir iblis, setan. Gini. Dirajam dong. Gini Bang, latar belakang Yesus dirajam. Kayaknya kena DBD nih bocah. Gini Bang, gini. Latar belakang lempar jumroh itu apa sih? Abraham menimpuki iblis yang mencoba menghalangi mengorbankan anaknya kan. Nah, itu ya, menghasut Nabi Adam, ya. Nah, sekarang kita pakai akal nih Bang ya. 4.000 tahun yang lalu ya. 4.000 tahun yang lalu
iblis mencoba menghalangi Abraham, ya. 2000 tahun kemudian pada waktu Tuhan mau mengorbankan anaknya, apakah iblis akan menghalangi atau enggak, Bang? Coba deh. Maksudnya ketika Yesus hendak dikorbankan, iblis menghalangi enggak gitu? Lah iya. Karena 2000 tahun sebelumnya pada waktu Abraham enggak menghalangi kalau gitu. Karena Yesus yang bilang, aku yang memilih engkau 12 murid itu salah satunya adalah iblis. Ya udah, kerjasama Yesus sama iblis kan? Benar nggak? Kan iblis yang membisikkan ke kupingnya siapa itu? Yudas. Jadi ada rencana iblis di situ. Ya udah, kerjasama Yesus sama iblis. Ya makanya gini, Bang. Kan yang mengatakan kehendak Bapa ada dalilnya, ya kan? Yesus bilang ke Petrus, nyalang kau iblis, ada dalilnya. Yang mengatakan kehendak iblis juga ada dalilnya, yaitu Yudas dibisiki iblis. Nah, kan kita perlu penunjuk jalan yang baru nih, ya kan? Ternyata penunjuk jalan yang baru itu dimiliki oleh Islam di balik ritual lempar jumroh itu. Gini loh. Jadi gimana? Sebenarnya pengkhianatan Yudas itu yang dikutuk oleh Yesus cuma drama aja kan? Aslinya mah bener kan, dia nggak berkhianat, orang itu rencana dia kok. Nah gini, kalau 4.000 tahun yang lalu iblis menghalangi Abraham saat mengorbankan anaknya. Nah 2000 tahun kemudian Tuhan mau mengorbankan anaknya, iblis akan menghalangi atau enggak? Ya kalau kita pakai akal pasti akan menghalangi. Kalau iblis itu 4.000 tahun yang lalu Tuhan menguji Abraham, anaknya jadi nggak dikorbankan? Ini salah ini Bang Ali. Pertanyaan bukan gitu. Enggak, lu ngomong tadi iblis menghalangi penyembelihan anak ya, persembahan anak. Justru menghalangi Tuhan. Coba lihat narasinya, bukan iblis yang menghalangi. Tuhan yang menghalangi. Bang Billy, ini versinya Islam loh. Versinya Islam kan iblis itu menghalangi Abraham loh. Makanya dari situlah lahir lempar jumroh itu. Kan jangan kau apakan anak itu. Kiata ya dari kiroilim ata, karena aku tahu engkau takut akan Tuhan. Makanya diganti dengan kambing. Begitu. Jadi enggak yang menghalangi bukan iblis, untuk justru yang menghalangi supaya nggak disembelih itu Tuhan. Jangan disembelih, karena itu kalau manusia disembelih, apa kata Kristen nanti ada korban manusia. Oke, berarti Tuhan itu bermain-main dengan firman-Nya pada saat menyuruh Abraham mengorbankan anaknya yang manusia itu. Kan menguji imannya gimana sih? Ada nggak ayatnya sembelihlah anakmu, ada nggak? Coba, ada nggak sembelihlah anakmu, ada nggak? Lah firman-Nya apa? Korbankanlah anakmu, Bang. Iya, ada nggak kata sembelih di situ? Kan disuruh dibawa kak naik bineka hideha, bawalah anakmu ke atas untuk dipersembahkan. Dalam bentuk apa? Kan tidak disuruh untuk disembelih. Makanya para ulama Yahudi mengajarkan tidak ada kata sembelih. Sembelihlah anakmu, nggak ada. Karena Tuhan ingin menguji iman Abraham. Makanya Abraham tahu. Makanya lihat Abraham tahu. Kamu tunggu di sini, aku akan pergi dengan anak ini dan akan kembali. Karena Abraham tahu tidak mungkin Ishak itu disembelih. Jadi Tuhan cuma suruh Abraham bawa anaknya doang gitu, nggak dikasih tahu untuk dipersembahkan kepada Tuhan gitu. Tapi tidak dikatakan untuk disembelih, kecuali ada ayatnya, bawalah anakmu ke atas dan sembelihlah di hadapanku. Nah itu baru. Kalau korban, lihat, kalau korban bakaran, bawalah korban bakaran dari hewan, dari kambing atau lembu atau domba, sembelihlah di hadapanku. Itu baru sembelih. Begitu. Itulah ujian Abraham. Makanya dia menang. Kenapa? Karena di zaman dahulu, ini penjelasan para rabi yang kelas kakap nih. Orang zaman dahulu itu identik dengan persembahan anak manusia. Siapa pelopornya? Dewa Molok. Abraham tahu itu. Nah, ujian Abraham ini, bawalah anakmu, persembahkanlah di atas gunung Moria. Tapi tidak ada firman untuk disembelih. Abraham pada waktu itu, dia ke atas naik, dia pikir, jangan-jangan sama seperti maksudnya untuk disembelih. Padahal Tuhan nggak minta untuk disembelih. Begitu Abraham ingin mengulurkan tangannya mengambil pisau untuk menyembelih Ishak, Tuhan berfirman lewat malaikat, jangan kau apa-apakan anak itu. Kiata ya dari kira oleh mata, karena aku tahu engkau takut akan Tuhan. Tidak segan-segan memberikan anakmu satu-satunya itu Ishak. Jadi memang tidak ada penyembelihan. Benar-benar Tuhan hanya menguji imannya Abraham.
ternyata dia tidak segan-segan untuk memberikan anaknya kepada Tuhan. Itu tidak ada kata sembelihlah anakmu, nggak ada. Enggak, poinnya di situ kehendak Tuhan kan tidak menyembelih manusia atau tidak mengorbankan manusia, itu aja poinnya. Nah, sekarang yang menghendaki pengorbanan manusia itu iblis apa Tuhan? Ya kalau melihat dari yang tadi dari peristiwa lempar jumroh itu ya. Izin bicara boleh nggak, Bos? Loh, kalau Tuhan kan tidak, karena diganti. Bos, izin bicara boleh nggak, teman-teman? Ya silakan bang. Abang agamanya apa bang? Ya salam kenal ya. Abang agamanya apa? Kristen. Oh Kristen. Mau masuk ke diskusi ini? Iya, saya tertarik tadi. Boleh bang. Boleh izin bicara bang? Boleh. Iya, saya menanggapi ya barangkali mungkin apa yang saya bicarakan ini barangkali menurut sebagian teman di sini berbeda pandangan ya kan. Tapi kita kan nggak masalah ya bang ya, teman-teman ya. Ya jadi kalau menurut pemahaman saya itu Tuhan itu nggak pernah menguji manusia bang. Tuhan itu maha tahu. Yang menguji manusia itu iblis. Ini pemahaman saya. Iya kan? Jadi untuk apa Tuhan menguji manusia? Tuhan itu maha tahu kok. Ya kan? Untuk apa Tuhan mencobai manusia? Tuhan maha tahu kok. Nah, yang mencobai itu kalau menurut pemahaman saya yang saya pelajari, yang saya imani itu iblis bang. Gitu. Nah, peristiwa di zaman Abraham. Di mana? Peristiwa di mana? Jelas dong. Iya, sebentar bang, saya kan belum selesai bang. Iya, ngomongnya jelas peristiwa di mana, kita jadi tahu. Iya, sebentar bang ya. Jadi ketika peristiwa di zaman Abraham, ketika Abraham. Iya, di mana? Di mana lokasinya? Jadi kita tahu. Ishak, lokasinya di mana? Ketika mempersembahkan anaknya Ishak, sebenarnya itu ritual orang-orang dulu bang, itu ritual untuk kepada dewa Molok gitu. Betul itu. Kalau ini udah saya bilang tadi saya udah bilang. Iya, bukan kepada Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Tuhan itu tidak pernah meminta tumbal bang, karena dulu ya, zamannya dulu itu kalau orang mau diberkati ladangnya, kebunnya, ternaknya itu ada ritual untuk mempersembahkan korban bakaran anak-anak bang. Betul. Bukan hanya hewan, kambing, binatang gitu, enggak. Berarti Yesus juga jadi korban, itu juga termasuk. Yesus kan korban manusia Yesus. Nah, sebentar ya bang ya, belum kesana. Nah lalu ada rencana Tuhan ingin datang di tengah-tengah orang-orang Israel karena Tuhan kan maha tahu, Tuhan bisa melihat masa depan bahwasanya di suatu masa orang Israel ini akan terikat dengan perjanjian hutang darah dengan iblis. Makanya Yesus harus melepaskan kutuk itu bang. Ya, udah cukup karena kita udah tahu arahnya kamu. Jadi saya mau respon dulu ya. Kamu sudah kelamaan ngomongnya. Ya sebentar bang. Iya, belum selesai bang. Kita udah tahu arah kamu mau kemana, kita udah belum tahu. Selesai. Nah, justru kamu kemakan dengan omonganmu sendiri barusan bahwa korban manusia itu, korban anak-anak, korban manusia itu hanya kepada dewa Molok. Persis. Makanya ketika Yesus dikorbankan, kan korban itu tidak boleh manusia. Kalau aturan Tuhan harus hewan. Nah, ketika kamu mengatakan bahwa itu dilakukan oleh dewa penyembah berhala atau dewa Molok, betul. Berarti Yesus adalah turunan daripada ide dewa Molok. 100 betul kata kamu itu. Setuju saya. Kecuali iya, dia kan ngomong begitu tadi. Kamu nggak dengar masa. Jadi yang memerintahkan Ibrahim itu dewa Molok dong. Kata dia tuh temanmu. Makanya Yesus termasuk ide dewa Molok. Kenapa? Karena mempersembahkan manusia. Nah, setuju nggak itu Bang Billy? Dia bilang dewa Molok yang suruh Ibrahim itu korbankan anaknya.
Ya di zaman Dewa Molok memang ada, di zamannya Abraham itu memang ada Dewa Molok pengikutnya yang mempersembahkan. Tapi kan nyatanya Tuhan itu Bang Yosef ini antikristus. Oh memang, Ya. memang antikristus. Saya yang antikris betul, 100%. Iya, oke lah ya. Menurut saya juga Jadi, antikris karena Yesus itu bukan Tuhan. Iya betul. Kalau menurutmu Ya saya setuju sama kamu bahwa Yesus itu turunan Dewa Molok, ya. Enggak, kamu Bukan Dewa mengatakan Molok, saya nggak tadi bilang Dewa Molok orang-orang loh. yang dipersembahkan Jangan. manusia. Yosef, kamu ngomong Dewa jangan Molok nambah-nambah tadi. Yosef. Jangan. Nggak ada, kamu saya bilang ngomong Dewa Molok. Kamu jangan bohong. Kamu Coba ngomong lu tadi. ulangi rekaman ini. Ada di Yosef. bawah tadi, coba teman-teman. Tadi dia bilang Dewa Molok nggak tadi? Mana Soal ada waktu lu? Abraham tadi. Lu antikristus. Aku mengatakan kok tadi. Ini di live-kan di YouTube loh. Terus Ada kalau di gua YouTube. antikristus lu mau apa? Mau ketemu gua? Lu mau ketemu gua? Udah jelas kok kalau ada orang-orang zaman dulu mempersembahkan anak manusia. Yesus artinya apa? itu datang untuk menebus kutuk dari hukum Taurat ini gitu loh, yang Kata ditegakkan siapa oleh hukum Taurat iblis itu kutuk? Kata melalui siapa bangsa hukum Taurat itu Israel. kutuk? Kata siapa hukum Taurat itu kutuk? Kata siapa? Baca dong. Baca dong Sanhedrin yang bertobat itu, Galatia 3 ayat 11 sampai 13. Ya, kitab Kristen memang begitu. Paulus memang anti Torah. Kita lihat Raja Ya, Daud Paulus itu mengatakan, siapa, Bos? Kita lihat kitab Taurat itu yang Bos. menulis Paulus. Kitab Roma. Bos. Kitab Roma Paulus yang itu menulis siapa, Paulus. Bos? Kitab Roma yang nulis Paulus. Iya, Paulus itu siapa, Bos? Paulus itu orang dia. Jadi kita tahu ya, Paulus itu anti Taurat. Raja Daud mengatakan Taurat itu sempurna. Daud bilang begitu. Paulus bilang Taurat itu tidak membawa kesempurnaan. Taurat itu kutuk. Di dalam Taurat, ketika orang Israel mengucapkan berkat dan kutuk di gunung apa itu ya? Ada dua itu, Ebal dan Gunung Gerizim. Ya dikatakan terkutuklah orang yang tidak melakukan semua perintah Taurat. Jadi bukan dikutuk, tapi orang yang melakukan perintah Taurat akan diberkati. Paulus adalah anti daripada Taurat. How are you, Yosef? No. Malu mengakui Paulus mantan Sanhedrin. Nggak ada di dalam Paulus itu deh. Aku tulis ya. Aku baca di dalam sejarah nih. Kau nggak kenal siapa Paulus, Bos? Halo, Bos. Ya kenapa? Iya, lu nggak kenal siapa Paulus. Nggak kenal lah. Lu juga nggak kenal sama Paulus. Kapan lu kenal sama Paulus? Wah, saya kenal Paulus. Di mana Dia kenalnya? mantan Sanhedrin, Bos. Iya, di mana? Dia mantan Sanhedrin, Bos. Iya, di Baca mana? sejarah dong, Bos. Iya, di mana? Di dalam Talmud Baca Sanhedrin. sejarah dong, Talmud Sanhedrin Bos. berapa? Oke, gua ambil buku sejarah ya. Ini gua bacain sama kalian di bawah. Udahlah, izin turun lah. Mencret kau. Mencret kabur. Bukan mencret. Kabur lah. Mau ngapain kau Ngeladenin kabur? antikris kayak kau. Iya, kenapa kau harusnya kau sebagai pejuang nyambi. Kristus kau harus meyakinkan saya supaya masuk Yesus, supaya menerima Yesus. Ya Kenapa kau makanya jadi takut? kau harus bertobat, Yosef. Iya, Kau makanya harus kenapa kau bertobat mau kayak kabur? Paulus. Kalau kau mau kabur, artinya kau takut. Netizen di bawah sudah bilang tuh mencret. Ngapain ngeladenin kau antikris begini? Iya, Kau ngapain kau bertobat. naik kalau gitu? Nggak ada Kau gunanya. bilang Yesus Dewa Molok. Ya, Ngapain aku kau melurus. bilang Yesus turunan Dewa Aku Molok? meluruskan perkataan kau. Kau bilang Yesus keturunan Dewa Molok. Enggak ada, itu enggak benar. Ya kau yang ngomong Aku tadi kok meluruskan. bahwa persembahan manusia itu hanya dilakukan Nggak oleh orang-orang zaman ada. dahulu. Si Abraham mempersembahkan korban anak-anak kepada Dewa Molok, betul. Di mana dalil ayatnya? Aduh, baca dong sejarah orang Israel. Yang mana di dalam Alkitabmu? Coba masa di dalam kitabmu masa ada nggak Abraham mempersembahkan anaknya kepada Dewa Molok? Masa? Lu suruh aja berdamai tuh dengan orang Ya, Bang. Amalek dulu, biar nggak ribut. Ya Amalek tuh kalian Kristen. Lah lu Amalek tuh. Amalek itu kan Edom itu Esau, itulah kalian. Ya, kalian tuh Esau, makanya kalian selalu berusaha menghabisi bangsa Israel dari zaman dulu. Ya, Berarti dia Zaman benih perang Edom salib. ya? Berarti dia benih Edom mereka. ya? Oh, benih Makanya Edom. mereka makanya nggak suka sama orang Yahudi, nggak suka, padahal Tuhannya orang Yahudi. Oke lah. Keselamatanmu, ingat ya, keselamatanmu datang dari sebuah bangsa, bukan satu bangsa, bukan satu orang. Supaya kau bertobat Dari semua seperti bangsa. Paulus ya. Bertobatlah kau, jangan menyembah anak berdoa. manusia, karena Tuhan itu bukan manusia. Ingat itu wisdom.
Bertobatlah kau karena Tuhan itu bukan manusia. Terima kasih hostnya. Terima kasih. Saya Selamat hanya mencret. meluruskan. Selamat mencret. Tuhan Yesus memberkatimu, mengasihimu ya. Tuhannya Yesus juga memberkatimu. Tuhannya Yesus memberkatimu. Mantap. Pasien tumbang lagi satu. Ada. Jadi orang-orang yang membela Yesus tuh pada nggak kuat sama antikris. Memang nggak kuat mereka. Bagaimana mereka baru satu orangnya antikristus mereka nggak kuat? Terus Bang Billy setuju nggak? Bentar Bang, nggak bisa acaranya turun ya Bang? Bisa Nggak tahu nggak, dia Bang? karena dia Bang Wicom. masih belum ini ada darah Yesus yang di matanya dia. Ya, kenapa Bang Os? Nggak bisa acara turun, nggak bisa atau mau diturunin? Saya mau apa aja di sini parkun. Oh nggak boleh parkun, biar ada diskusi Bang. Kalau Abang parkun, kata Abang udah mau turun. Oh ya udah, oke ya. Oke. Tuhannya Yesus memberkati. Dadah. Dadah Bang. Masa Yesus punya Tuhan nggak yang lebih tinggi dari dia? Ada Tuhannya Yesus ya Bapaknya sendiri. Oh, lu dengerin tuh, dodol. Nah gini, aku mau ajak Bang Billy, Bang Ali, sama Bang Kian Santang berpikir ya gitu ya. Nggak mau, saya nggak mau diajak berpikir dongo. Ngapain ngajak-ngajak kita? Lah kan katanya menggunakan akal, gimana? Jangan menggunakan akal. Kalau kalian menggunakan akal pasti pada mualaf. Gini, kita gunakan akal ya semua ya. Oke. Kalau dengerin Bang Billy. Iya. Kalau seandainya Abraham menolak mengorbankan anaknya, kira-kira Tuhan mau nggak mengorbankan anaknya Yesus, mau nggak? Tuhan kan nggak punya anak. Kata siapa Tuhan punya anak? Ya, anggap aja seandainya. Nggak boleh berandai-andai kalau pakai akal. Kok mau main sulap? Ini mau main sulap, mau main akal. Ya gimana coba? Gimana lu yang ngomong? Kalau Abraham tidak mau mengorbankan anaknya, kira-kira Tuhan mau nggak mengorbankan anaknya Yesus? Nggak, Tuhan nggak punya anak. Nah itu, mengatakan Tuhan tidak punya anak itu pelanggaran. Pelanggaran gimana sih? Pelanggaran. Berarti Bang Billy menyamakan Yesus yang tidak punya Bapa dengan Tuhan yang juga tidak punya Bapa. Nggak boleh Bang. Kita harus meletakkan Yesus itu di bawah Bapa gitu loh. Berarti Yesus itu anaknya Tuhan. Hanya dengan cara itulah. Masa udah gini aja Bang Bil. Kan sudah jelas di kitabmu nama bapaknya Yesus itu Yusuf. Ribet amat sih. Udah, ya udah kan kitabmu mengatakan Yesus punya bapak namanya Yusuf. Ya sudah. Kitabku mengatakan Yusuf suami Maria, bukan Yusuf memperanakan Yesus, Matius 1. Ya gila aja loh kalau dibilang Yusuf yang melahirkan. Kan silsilahnya menyebutkan anak Yusuf. Kayak mana sih kau ini ya? Lah, silsilahnya bilang Yusuf suami Maria, bukan Yusuf memperanakan Yesus. Yang dibilang bapak dengan anak, bukan bapak dengan ibu. Kau ini gimana sih? Kitabmu yang bilang anak Yusuf. Ya kan itu menurut anggapan orang. Gitu loh. Contoh nih, contoh. Misalkan Bang Kian Santang Itulah satu-satunya kitab suci yang bunyinya menurut anggapan orang cuma kitab kalian doang. Gini Bang, gini. Misalkan aku lihat nih, Bang Kian Santang ini masuk ke kamar hotel sama adik perempuannya, ya kan? Nah, menurut anggapan aku, Bang Kian Santang itu masuk ke kamar hotel sama istrinya Bang Kian Santang, padahal bukan gitu loh. Berarti itu silsilahnya bohong di situ. Ya nggak bohong kan, nggak dikatakan Yusuf memperanakan Yesus, ya bohong Bang. Bukan. Kalau dibilang anak Yusuf itu berarti benar apa bohong? Ya, ini itu kan yang benar ini nih Ustaz Dalib, saya lampilin data ya. Yang benar ini siapa yang melahirkan Yesus? Nah ini yang benar nih. Galatia 4 pasal 19. Baca. Hai anak-anakku, baca Masaha. Kecil banget tuh Bang tulisannya. Apa sih? Hai anak-anakku, apa tuh? Baca.
kemana kamu akan menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Nah, Paulus yang melahirkan Yesus. Bersalin nih Paulus nih. Ini Paulus yang melahirkan Yesus, yang disembah-sembah Kristen ini anaknya Paulus. Hai anak-anakku, karena kamu apa sih nih? Enggak, aku nggak ngerti itu. Aku nggak ikutan. Anak-anakku, karena aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Nah, yang melahirkan Yesus siapa? Paulus. Yang bersalin di sini siapa? Paulus. Ya Paulus kan bukan muridnya Yesus, kenapa aku harus dengerin dia? Loh. Dia nggak percaya sama Paulus, dia nggak percaya Paulus. Ya kan Paulus bukan muridnya Yesus. Jadi kesimpulannya benar bukan itu kalau nama bapaknya Yesus itu Yusuf? Bukan. Ya bohong berarti itu kabar. Ya itu kan anggapan orang. Iya berarti bohong kan? Ya benar karena dikatakan anggapan orang. Iya anggapan orang itu benar apa bohong? Apa salah? Benar kalau anggapan orang benar dia Gosip, anggapan orang berarti gosip. Dikiranya anak Yusuf. Padahal bukan. Sebenarnya bukan. Ya berarti berita bohong disebarin. Kayak mana sih? Berita bohong dijadikan kitab suci kalau gitu. Kau sendiri yang bilang itu bukan anak Yusuf. Lah, ya kan kami mengatakan itu kitab suci karena kitab kami lebih tua dari Quran. Oh, berarti yang lebih tua dibilangnya suci. Betul. Ya. Ya udah. Kalau memang lebih tua suci, berarti kitab Sugokong itu suci tuh. Yang siapa namanya itu yang mencari kitab suci? Siapa namanya? Kitab ini juga. Kan siapa tuh gurunya Sugokong? Hah? Tom Sancong. Guru Sugokong. Nah, mencari kitab suci tuh. Ke barat. Nah, itu di mana kitabnya? Berarti kitabmu dengan kitabnya Hindu juga lebih suci kitabnya Hindu ya? Siapa? Kitab Weda ya? Iya kan. Tripitaka. Kalau Weda itu kan tidak menceritakan keluarga Abraham, beda. Ya, kan ngomongin yang lebih tua kau ini. Barometernya kan lebih tua. Ya, lebih tua dan menceritakan tentang keluarganya Abraham. Nah, di sana ada Abraham mana? Jangan-jangan Abraham juga nanti kau bilang. Ayo. Udahlah, Masaha jangan makin ngelantur lah sebenarnya. Kok barometernya kau bilang masalah lebih tua gitu loh. Enggak, kesimpulannya tadi berarti yang benar itu yang gosipnya dong. Yang nggak benar itu. Yang nggak benar kenapa dimuat di kitabmu? Ya karena orang-orang itu nggak tahu kalau Yesus bukan anaknya Yusuf gitu. Karena kau bingung sendiri. Gosip yang beredar di tengah masyarakat dijadiin kitab suci. Lah iya karena sih kau ini? Karena dia harus menggenapi nubuat kalau Mesias itu adalah keturunan Daud gitu. Padahal bohong. Padahal sebenarnya bukan. Nah begini. Gini, aku jelasin ya. Makanya untuk masalah ini Yesus jelaskan itu di Lukas 20 angka 44. Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, jika Mesias adalah keturunan Daud, kenapa Daud memanggil dia tuannya? Artinya hubungan antara Mesias dengan Daud itu bukanlah garis keturunan tapi garis kenaikan. Maksudnya apa? Nah, gini. Aku jelasin ya. Nah, bukan kenaikan, garis tanjakan gitu. Ada turunan, ada tanjakan gitu maksudnya. Contoh, Ismail adalah garis kenaikan dari Muhammad. Itu loh. Muhammad punya bapak namanya Abdullah. Abdullah punya bapak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak lain namanya Hamzah. Hamzah walaupun seumuran dengan Muhammad, tapi secara hierarki dia lebih tinggi. Dia omnya Muhammad. Dia tuanya Muhammad. Belajar juga nih dia nih. Mempelajari silsilah Rasulullah dia. Ya. Daud punya bapak namanya Adam. Adam punya bapak namanya Tuhan. Tuhan punya anak lain namanya Yesus. Berarti Yesus ini
Aduh ya Allah, kacau lah. Walaupun Yesus baru Nggak lahir ikutan lah 1000 saya, tahun. kacau dia. Walaupun Yesus baru lahir 1000 tahun setelah Daud meninggal, tapi secara hierarki Yesus ini lebih tinggi dari Daud. Yesus ini omnya Daud. Karena dia adalah adik dari Adam. Nah, gitu. Di silsilahnya itu udah generasi ke-36 itu. 36 apa 38 ya di Lukas 3 itu. Betul Bang, jauh memang. Jauh. Tuaan Adam, Bang. Tuaan Adam. Dari siapa? Yesus. Lah iya memang jauh umurnya. Lah iya tuaan Adam. Iya, Dan tua. Adam dan Eva itu adik kakak. Tapi kan Adam Tuhan yang gagal. Itu dia. Ini contoh nih Bang ya, jadi contoh. Aku tuh punya sepupu satu kali yang anaknya itu umurnya itu 10 tahun lebih tua dari aku Bang. Dan keponakan sepupu aku manggil aku tuh Puang gitu loh. Walaupun jangan ceritain keluarga lah, yang tadi aja terusin. Ya, jadi gimana yang nyalip itu? Ya maksudnya walaupun keponakan aku selisihnya 10 tahun, dia lebih tua, tapi dia karena aku omnya, dia manggil aku om. Gitu loh. Walaupun dia lebih tua, nah itu sama seperti itu Bang, hubungan antara Daud dengan Yesus itu. Gitu. Sama seperti hubungan Muhammad dengan Hamzah. Nah gitu. Maksudnya Raja Daud manggil Yesus om. Udah kemana-mana ini, sinkretisme ini. Ya, Raja Daud itu memanggil Mesias itu tuannya. Nggak mungkin dong keturunannya dia anak-anaknya Daud itu dia panggil tuan, nggak mungkin kan? Nggak masuk akal kan? Bener nggak? Nggak mungkin. Aku nggak ikutan dulu ah. Nah, maka yang mungkin Makin itu ngaco adalah ini. Ngaco loh. Itu demamnya makin tinggi kali lu ya. Udah minum paracetamol belum? Minum paracetamol dulu biar demamnya turun. Selamat malam. Ini Mas Aha ini ya? Iya. Oh. Selamat malam. Malam Alexa. Gimana Alexis? Alexa mah lawan si Clares ini. Kenapa lawan gua? Siapa ini? Bahas kenapa dalam Kristen itu kok Yesusnya beda sama Yesus yang di Yahudi. Yesus di Yahudi dihukum rajam, Yesus di Kristen dihukum salib. Yang benar yang mana ini sebenarnya? Yang dirajam itu kan yang abad berapa? Bang Billy, Yesus yang dirajam yang abad berapa? Abad 4. Abad 4 kah? Coba deh cek. Ya. Tapi kan narasinya sama seperti kisah para rasul itu. Di kisah para rasul 5 tadi dikatakan Yesus yang kau gantung di di atas pohon, bukan di atas salib nih. Dibilangnya digantung di atas pohon, hang on a tree, menurut King James-nya gitu. Jadi narasi itu sama dengan Talmud ya, mengatakan bahwa Yeshu Hanusri itu digantung di atas pohon setelah dirajam gitu. Nah berarti kisah para rasul sejalan dengan Talmud dan berbeda dengan kitab-kitab Matius, Markus, Lukas soal Yesus itu digantung di salib bukan di atas pohon. Gimana itu? Ya tapi kan mati digantung kan, dia di pohon itu kan soal terjemahan. Tetapi kan memang benar-benar faktanya dia mati digantung. Lalu kenapa abad 7 dia diserupakan? Karena kalau ngikutin Yahudi harusnya lambang Kristen itu batu harusnya. Karena digantungnya setelah dilempari batu ya Bang Billy ya. Iya. Ya itu kan orang-orang Yahudi yang tidak sejaman dengan Yesus, tetapi kan orang-orang Yahudi. Kok dugaan orang Mahkamah Agama Yahudi kok di Kristen yang menghukum Yesus orang Romawi, di Yahudi yang menghukum Kristen Mahkamah Agama Yahudi. Iya, maksud saya yang kamu bilang itu yang Yesus dirajam itu kan Yahudi liberal yang abad-abad keempat, bukan Yahudi yang menyalibkan Yesus.
Masa iya, Bang Billy? Orang Yahudi yang menyalibkan Yesus kan yang di abad pertama kan. Nah, kita lihat aja sumbernya dulu. Coba kamu perempuan siapa namanya, buka kitab Rasul berapa tadi, Kores? KPR 5:30. 5:30. Yesus itu bukan disalib, tapi digantung di atas pohon. Nah, apakah itu pohonnya nanti dicetak jadi salib? Kita nggak tahu. Digantung dulu, habis itu dipahat jadi salib, kita nggak tahu. Pokoknya di dalam sumber kisah para rasul berbeda dengan sumber-sumber perjanjian baru lainnya yang disalib gitu. Ya, apa bedanya disalib dan digantung? Kan sama-sama mati digantung toh? Bedanya di sini, kalau disalib tangan kaki dipaku, kalau digantung leher lu pakai tambang. Ya, tapi kan kalau disalib ya tergantung kan dia. Beda, coba lihat hukuman gantung, nggak pakai paku, pakai tambang. Iya, tapi kan digantung, sama-sama tergantung toh. Harus kalau disalib mana mungkin dia ini harus digantung kan? Tergantung disalib. Bukan kalau disalib itu dipaku sebenarnya, bukan digantung. Makanya KPR 5:30 beda sama yang lain gitu loh. Maksudnya sama-sama tergantung di atas. Enggak, beda. Kalau ngegantung dia menggelayang-gelayang, tau nggak? Menggelayang-gelayang gitu tuh, ngekok gitu, karena tergantung. Makanya nggak harus. Semua istilah hukum gantung itu pasti dia ngambang, kakinya ngambang di udara karena tergantung oleh tambang. Itu arti daripada syarat teks dan konteks hukuman gantung gitu. Iya, tetapi kan gini, poinnya adalah ya dia benar-benar mati digantung. Tapi kenapa abad 7 dia diserupakan? Karena posisinya gini, dari Yahudi sama Kristen kan beda nih, matinya dipaku atau digantung gitu. Bukan. Dipaku atau dilempari batu gitu kan. Nah, ini selama hadir Yahudi yang mana? Yahudi yang ini loh, yang Bang Billy loh, Yosef Naman ini loh. Pelakunya kan orang-orang Yahudi yang mengambil andil dalam penyaliban kan bukan hanya satu orang. Orang-orang Yahudi pada masa itu kan yang menyerukan Yesus yang disalib, yang menolak Yesus sebagai Mesias. Coba kita tanya dulu ini. Ini kan orang Yahudi asli nih. Ini Bang Billy, di pengajaran rabi-rabi Yahudinya Bang Billy, itu Yahudi yang di Perjanjian Baru itu sesuai fakta sejarahnya Yahudi nggak? Ya enggak, karena pertama kisah-kisah di situ semua anti Semit, anti Yahudi. Misalnya ahli Taurat orang Farisi itu seperti jahat gitu. Padahal enggak, tidak mungkin ahli Taurat orang Farisi itu membunuh tanpa kan dilarang membunuh, ada hukum Taurat. Nah, untuk hukuman mati itu susah, harus ada 2-3 saksi yang melihat orang itu bersalah. Gitu. Jadi kisah tentang perempuan yang kedapatan berzina itu tidak ada di dalam Torah, pernah ada perempuan ketangkap berzina, dan dalam teks-teks tertua Injil itu kisah itu tidak ada ya. Abad ke-4 dan abad ke-5 itu Sinaiticus dan Sinaiticus sama apa tuh, nggak ada itu kisah itu. Nah, itu baru ditambahkan. Nah, untuk berzina nggak mungkin ada bisa ketahuan karena harus 2-3 orang jadi saksi yang ada di bawah kolong tempat tidur atau di jendela hotel, baru bisa dihukum, bisa dihukum 2 jam. Bang, jangan melebar, Bang. Jangan melebar. Makanya aku katakan kita Perjanjian Baru itu anti Yahudi. Kok anti Yahudi? Orang yang nulis ke orang Yahudi gimana kamu? Sekarang saya tanya, Tuhanmu orang mana? Orang Ambon atau orang Yahudi Tuhanmu? Gini aja Bang Bil. Enggak, karena kita mau menciptakan agama baru. Perjanjian baru itu menciptakan agama baru. Iya, betul. Sekarang pertanyaanku sama Alexa, Tuhanmu itu orang Yahudi atau orang Ambon? Si Yosef ini apa ini? Islam atau apa dia nih? Jews. Yahudi. Aku Yahudi. Loh, kamu aku Yahudi tapi anti Yahudi gimana tadi maksudmu? Enggak, aku tanya Tuhanmu orang Yahudi apa orang Ambon? Orang Yahudi. Orang Yahudi, berarti Tuhanmu orang ya, bukan Tuhan ya? Dia ketawa.
Iya. Dia kan sudah jadi manusia. Lagian gini, kenapa kamu naik ke Komal Muslim? Bukannya Muslim akan membunuh ya orang Yahudi? Enggak, saya nggak dibunuh di sini. Enggak dibunuh. Itu ada ayatnya, tidak akan datang kiamat sebelum Muslim memerangi Yahudi. Kamu kok nggak takut sama orang ini? Nggak takut lah orang ini, orang-orang ini. Dia kan ahli kitab. Alexa, dia ahli kitab. Wala tujadilu. Aduh, itu ada ayatnya loh, tidak akan datang hari kiamat sebelum Muslim memerangi Yahudi. Oh, kamu nggak takut sama mereka nih? Kamu bakal diperangi loh. Justru aku gara-gara habis podcast sama Donditan dicegat sama Oten tuh di Indomaret. Kamu yang kemarin Donditan kamu ya podcast. Kenapa kamu ngasih tahu begitu? Jadi senjata mereka menyerang kami. Serius nih? Serius. Hai, kacau. Diberhentiin gua sama Oten. Wah, gua ajak debat, langsung debat online di situ di Indomaret. Aduh, jangan drama lah di sini, jangan drama kamu. Maksudnya? Nggak usah drama lah di sini. Ngaku-ngaku Yahudi, tapi nggak tahu apa-apa Yahudi. Oke, At mendapat ibrit. Loh, coba tuh tanya Roh Kudus tuh, bisa nggak tuh bahasa Ibrani itu? At mendapat ibrit. Kamu satu kali akan dipenggal ini sama orang-orang ini. Kamu nggak takut? Lo, at mendapat ibrit. Kamu masih menantikan Mesias kan? Yahudi ini masih menantikan Mesias. Ken, iya betul. Terus kenapa? Kamu juga menanti Mesias kan? Iya, Mesias saya sudah datang. Kamu masih menunggu Mesias. Oke, tunjukkan di dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab para Nabi Israel, Mesias namanya Yesus. Silakan. Nanti saya kasih tahu Mesias Yahudi itu punya namanya, ditulis namanya jelas-jelas. Kenapa kau yang ngatur nubuat para nabi-nabi orang Israel? Oke, di dalam kitab Hosea 3 ayat 5 dan Yeremia 30 ayat 9, situ jelas nama sang raja Mesias yang akan datang. Afdu etasem Elohim David maka masyar akim lahem. Hosea 3 ayat 5, akhar Yasuh bani Israel fiksu etasem Elohim David makam ufakadu el Hashem fel tufo be akharit hayamim. Ana Yesus di situ nggak ada. Nggak ada Yesus di dalam seluruh kitab para nabi menyatakan akan datang sebagai raja, nggak ada. Ya, Yesus sendiri mengatakan dalam perjanjian baru dia datang itu perjanjian baru itu bukan kitab suci. Yang kitab suci itu kitab para nabi Israel. Nah, enggak, makanya di mana dalam kitab para nabi Israel menyatakan Yesus itu akan datang sebagai raja, akan jadi Mesias, di mana? Coba tunjukin ayatnya. Saya akan menerima saat ini juga. Yesus kan ketemu oleh Musa di Gunung Gerizim. Musa sendiri berbicara dengan Yesus. Tanya di mana di dalam kitab itu Nabi bahasa Israel loh. Ya, di mana di dalam kitab para nabi? Ya, di mana dalam kitab para nabi Israel ada Yesus dinubuatkan akan datang sebagai raja? Silakan. Iya kan nggak by name. Iya kan nggak by name. Ada. Oke, sekarang Alkitab ada kamu Alkitab. Sebentar ada nggak? Yesus sendiri berbicara. Yang bilang nggak by name itu ngomong aja sini maju, nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan. Tuhan para nabi menyebutkan nama raja akan datang, disebut namanya. Sayangnya bukan Yesus namanya. Saya akan kasih tahu kalian saat ini juga. Ya, siapa namanya? Ada, buka Alkitab kalian di situ. Ada Alkitab kalian? Ada Alkitab kalian? Ya, berarti kau bertentangan dengan Islam. Islam bilang Muhammad nabi terakhir. Oh, Mesias itu nabi emang ya, Bang Billy, atau gimana? Kenapa? Mesias itu nabi emang? Mesias itu punya anugerah kenabian. Tapi nabi bukan? Nabi dong. Oh, bukan. Oke. Bukan nabi loh, Mesias itu loh. Ada anugerah kenabian tapi bukan nabi loh, Kristen. Gimana ini? Coba dibuka Alkitab kalian, coba dibuka. Bentar dulu. Jadi Muslim percaya masih ada nabi akan datang. Loh, Isa Al-Masih loh. Al-Masih itu Mesias itu bahasa Ibraninya. Iya, Muslim masih percaya nggak Mesias bakal datang? Mesias yang lain. Wah, ini kabur dari Yahudi nih.
Yes, dari bangsa Yahudi, Muslim percaya nggak? Mesias dari bangsa Yahudi, Al-Masih bangsa Yahudi, iya masuk itu. Mana Cuma kan posisinya gini loh, posisinya kalau kita bahas Mesias, Islam itu ke Kristen gitu kan. Ya Yesus atau Nabi Isa itu ya Mesias karena Al-Masih kan. Tapi Yahudi itu ya Yesus itu ya sama Nabi Isa itu ya bukan Mesias itu. Gitu loh. Nah, ini gue pengen tahu clash bentroknya itu di mana antara Yahudi sama Kristen. Kalau kita Islam ya. Maksud saya gini, itu kan akan datang Mesias yang baru kan, mana ayatnya dalam Al-Quran yang menyatakan demikian? Kalau enggak kamu bertentangan dengan kitabmu sendiri. Akan datang Mesias yang baru. Enggak, itu adanya di hadis kalau itu. Hakim yang adil di hadis. Nabi Isa akan turun kedua kali di hadis itu. Maksud saya gini, si Yosef kan percaya bakal ada Mesias datang, oke? Apa kamu sepakat sama si Yosef ini? Iya, nah, tapi kami Mesiasnya sama kayak Kristen, Nabi Isa gitu loh. Tapi kalau Yahudi nggak percaya itu. Mana ayatnya Al-Quran bilang gitu? Nanti kamu nambahi kitabmu. Ya udah sekarang, ya kalau kayak gitu jatuhnya ya Kristen juga gua tanya, di mana Allah Bapa bakal bilang ada Mesias turun kedua kali? Yosef, kau ngomong dulu, apa kamu setuju sama ini? Gimana nih? Kalian dua bentrok gimana nih? Lo bukan, ya kalau mau kayak gitu, kayak gini Alexa cara mainnya. Bang Billy, Yahudi percaya nggak Tuhannya ada kelaminnya? Enggak dong, Tuhan. Kok gitu ya? Kok bisa gitu ya? Padahal keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kayak gitu kalau mau ngadu Alexa, gua ajarin. Coba ini gua adu lagi ya sekarang ya Alexa ya. Bang Billy, Allah Israel itu, ini maaf ya. Memang pas turun ke bumi lewat vagina ya? Wah, enggak lah. Astagfirullah. Ada Tuhan menjadi makhluk. Mulai. Lo kok kejang, vagina kedut dong, kok kejang? Vagina ya kedut-kedut lah, gimana sih? Buset deh. Berteman sama Yahudi. Bukan, itu kalau nah ini kenapa Bang Billy berteman sama Islam? Ceritain. Soalnya Kristen itu ada masalah sama Yahudi. Ceritain aja Bang Billy, nggak apa-apa. Ini demokrasi, nggak akan dipersekusi kayak zaman-zaman di Italia sana. Pertanyaannya aku akan jawab. Iya silakan. Aku jawab pertanyaannya kenapa demikian? Karena saya punya Rabi, Sofia Singer namanya. Dia punya pergerakan namanya anti misionari. Jadi anti misionaris, anti penginjil. Dalam arti kata kita akan menjelaskan kepada para penginjil bahwa teks dan konteks yang kalian baca atas kitab kami itu salah semua. Termasuk di dalam soal Mesias. Tidak ada dalam seluruh kitab para nabi Israel. Tidak sabar dong, tidak ada seluruh kitab Nabi Israel menyatakan bahwa raja yang akan datang itu namanya Yesus, nggak ada. Kalau ada sekarang saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kalau ada tertulis nama Yeshua. Lalu kenapa kau sepakat sama Muslim, sedangkan Muslim pun tidak sepakat sama kamu? Kami sepakat karena memerangi penginjilan itu. Betul, gitu. Karena gini, mau di Israel atau di Indonesia, gitulah. Kalian itu kalau pengen banyak populasinya bukannya beranak, tapi ngambilin anak orang. Anak Islam dimurtadin, anak Yahudi dimurtadin gitu. Kenapa kalian gak beranak sendiri aja? Yosef, kau bakal diperangi nanti di hari kiamat. Lah, kalau ikut Yesus juga dibunuh-bunuhin kalau nggak percaya Yesus raja. Betul. Dibunuh-bunuhin itu. Ada ya itu. Pun nanti nggak dia. Ada. Lukas 19:27 itu. Sama gini Bang Billy, tahu nggak Yesus itu ngajarin kalau ingin menjadi pengikutku bencilah orang tuamu. Waduh. Padahal di dalam Torah dikatakan lebar. Dibongkar-bongkar aib Tuhannya, malu. Ya gimana Bang Billy? Di dalam Torah ada firman Tuhan, kabet, et afika, vet imaka. Tuh. Harus menghormati ayah dan ibu kita, nggak boleh kita buang. Loh ini Tuhannya Kristen bilang benci orang tua kalau pengen ikut dia. Nggak boleh. Oh pantesan Yahudi nggak suka Kristen ya? Jangan melebar lah. Loh melebar gimana? Ini kan kita bongkar-bongkar aib Tuhannya ini. Yosef, kau masih percaya nih nanti kau di kiamat kau bakal diperangi sama mereka? Ini sini nggak diperangin. Karena belum hari kiamat. Sekarang kalau kayak gitu, ya Bang Billy, nanti di akhir zaman Yahudi akan ada perangnya juga nggak? Ada, Gog dan Magog. Ya itu dia sama aja jadinya. Ya, sama aja.
Sama-sama. Akan kiamat sebelum Iya. Muslim memerangi Yahudi. Nah sekarang Yahudi memerangi Gog dan Magog gitu. Terus kenapa? Ya, saya kan nggak satu kubu sama kalian berdua, tapi kenapa kalian satu kubu? Loh karena Tuhan kami kalian iniin gitu loh. Ini bangsa Yahudi marah karena kalian mengotak-atik dan menistakan Allah Israel. Karena Tuhan kami diaku-akuin sebagai Tuhan yang menjadi manusia. Itu salah besar. Di dalam dikatakan di tengah-tengah api engkau mendengar suara tapi satu rupa pun tidak, hanya suara. Oh, emangnya Allah Muslim sama dengan Allahnya Yosef? Jawab Bang Bill. Oke, pertanyaannya apa? Emangnya Allahnya Muslim sama dengan Allahmu Yosef? Apanya yang sama? Allahnya sama nggak? Tuhannya sama? Iya, apanya yang sama? Karena kalau kita berbicara dengan Kristen sama Islam itu berbeda. Apanya yang sama? Pribadinya sama nggak? Pribadi di dalam kamus KBBI hanya pribadi dan namanya sama nggak dengan Tuhan Muslim? Pribadi di dalam kamus KBBI hanya berlaku kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Betul. Sama nggak oknumnya? Intinya sama nggak? Apanya yang sama? Pribadinya, pribadi dan namanya. Tuhan tidak berpribadi, yang berpribadi itu manusia. Belajar KBBI yang benar, bahasa Indonesia yang benar. Pribadi hanya berlaku untuk manusia. Betul, sepupu tuaku. Kasihan ini ya. Ini yang aku kasihan. Ini yang aku aneh, yang suruh maju ceweknya, yang cowoknya jadi pembisik. Bingung aku. Oh ini apa namanya? Yosef, yang kau sembah sama dengan yang disembah mereka. Apanya yang sama, sayang? Kau nggak berani jawab ya Yosef. Iya enggak, apanya yang sama? Begitu loh. Kan kita mesti tahu, misalnya gini. Kamu sama Kores sama nggak? Apanya yang sama? Oh, sepatunya. Oh iya sama, kita sepatunya merek Nike. Menurutmu sendiri coba caramu sendiri menjelaskannya gimana? Silakan. Iya, apanya yang sama, sayang? Kacau. Kamu nggak berani jawab, coba jawab. Kedut loh. Kedut. Enggak, aku bukan kejang ya, kedut. Sosok yang kamu sembah dengan sosok yang orang Muslim yang sembah orang Muslim sama nggak? Sosok itu hanya kepada manusia, karena Tuhan itu bukan sosok. Berarti kau nggak berani jawab, kau takut. Bukan takut, apanya? Kau salah, Tuhan kau jadikan makhluk. Seperti tadi kau bilang ada pribadi, ada sosok. Sosok itu tampak wujud sosok itu. Sementara Tuhan itu hanya kau dengar suaranya tapi satu sosok, satu rupa tidak. Iya kan memang saya kan memang nggak sepakat dengan kamu, dengan Muslim juga enggak. Kau ini kan naik ke sini kau berteman sama dia, Tuhan kalian sama enggak? Jawab dulu. Apanya yang sama, sayang? Tuhannya sama-sama tidak berkelamin. Apanya yang sama? Enggak? Apanya yang sama? Tuhannya sama enggak? Apanya yang sama? Yang kau sembah sama dengan yang Muslim sama enggak? Apanya yang sama, sayangku? Atributnya, sifat-sifatnya. Nah, begitu. Ya, bagus. Sifat-sifatnya dalam bahasa Ibrani-nya, Tuhan itu sifatnya salah satunya Rahman Fehorahum, yang maha kasih dan maha penyayang. Satu, Tuhan bersifat El Elyon, yang maha tinggi, Hakados, yang maha suci. Tuhan punya sifat yang namanya Hammelech, ya, atau sang raja. Tuhan punya sifat yang namanya Hammakom, sang tempat. Coba kita tanya sama Islam, Allah itu bersifat Maha Pengasih Maha Penyayang, itu apa bahasa Arabnya? Ustaz Alif. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Al-Malik yang Maha Merajai, memerintah, Al-Qudus yang Maha Suci, As-Salam yang memberi keselamatan, bukan yang diselamatkan ya, Al-Mu'min yang memberi kesejahteraan atau keamanan, Al-Muhaimin yang memelihara, Al-Aziz yang Maha Gagah, bukan yang harus makan atau gimana, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawir, Al-Ghafar, Al-Kohar, dan seterusnya. Ya, jadi mengenal Tuhan itu dari sifat-sifatnya. Betul. Begitu. Karena Sang Maha itu hanya satu. Allahnya Abraham itu Ishak dan Yakub bersumpah demi dirinya. Allahnya Muslim bersumpah demi bintang. Sama nggak ayat itu? Loh, kalau Tuhan bersumpah demi Yakub ada.
Mana Ada ayatnya? sama Joseph? Daud juga ada. Sama Daud juga ada. Ya ampun, nggak Sama Daud tahu. juga ada. Dia Raja-raja bersumpah coba demi tuh raja-raja. kehormatan Yakub. Yosef, mana ayatnya? Jangan. Udah motokopi kitabnya Yahudi nggak dibaca. Tapi kau baca ya, baca ya. Yosef, Allah bersumpah demi bintang bisa nggak Yosef? Oke, kita lihat. Mana? Tuhan bersumpah demi ini ya, demi ciptaan lah. Nah, demi makhluknya. Yosef, Allah bisa nggak bersumpah demi Oke, bintang? buka Kejadian 31 ayat 52, buka. Tunggu ya. Di mana itu ayatnya? Tunggu bentar. Dan berapa? Tunggu bentar. Demi kemuliaan Yakub. Teman-teman, bisa saya bicara? Belum. Ayatnya yang secara letternya berkata, aku bersumpah demi Yakub ya Joseph ya. Ya, kabar. Sumpah demi Yakub. Ya. Karena Tuhan Muslim bersumpah demi bintang. Kamu bilang kamu menyembah Tuhan sama. Lah, bintang itu ciptaannya. Kok bisa pencipta bersumpah demi ciptaannya gimana? Ya, tuh? itu yang menciptakannya kok. Ya itulah, tanyalah kenapa dia bersumpah demi Yakub coba ini. Ini yang di Yahudi. Amos 8 ayat 7. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yaakov, bahasa Ibraninya sekalian biar puas. Ya. Nisbah Hashem bego. Hah? Mana kata Yakub di situ? Jangan kamu ngarang. Ya Tuhan, Amos 8 ayat 7. Amos 8:7. Nah, baca yang keras, baca yang keras. Jangan kau pelan-pelan, baca yang keras. Yang keras, macam Yesus teriak Eli Eli lama sabachthani, sekeras itu bacanya. Lalu kenapa kalian nggak beribadah di tempat yang sama? Waduh, Bang Bil jawab Bang Bil. Baca dulu, coba baca dulu yang tadi. Ya Amos 8:7. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Darah Yesus. Segala perbuatan mereka. Ya, udah ya. Ada kan? Bukan demi Yakub, bukan demi Yakub, tapi demi kebanggaan Yakub. Apalagi demi kebanggaan Yakub. Lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Apa kebanggaan Yakub? Yaitu Allah itu sendiri ya, jederkon. Ya tapi bukan Yesus tuh Allahnya Yakub. Jederkon. Loh, Allahnya Yakub Yesus bukan? Yang penting bukan sama dengan Allah Muslim. Enggak. Saya tanya, Allahnya Yakub Yesus bukan? Loh, kok nyerang Tuhan kami? Gimana kau, Alexa? Si Yosef ini mengalihkan isu. Sabar, Allahnya Yakub itu Yesus bukan? Saya tanya. Macet. Yang penting Allahnya kami tidak bersumpah demi bintang. Oh gitu. Ya, Sumpah doang. Sumpah doang loh. Kenapa kalian nggak beribadah di tempat yang sama? Nah, Kalau tanya-tanya. orangnya sama. Tanya-tanya. Pertanyaan itu sudah akan saya jawab. Islam dulu pernah beribadah di tempat yang sama di Yerusalem ya. Sekarang kenapa enggak? Betul. Ya. Kalau Bang Billy, enggak. Bang Billy kalau misalnya sholat ma'arif, kalau misalnya lagi di luar di mana Bang Billy? Di gereja atau di masjid Bang Billy? Oh, kalau orang Yahudi, menurut para ulama kami yang bernama Rambam ya, menyatakan bahwa orang Yahudi boleh beribadah di rumah ibadah orang Islam, di musola. Lalu kenapa satu hadap Mekah, satu hadap Kalau dari Indonesia, kalau dari Indonesia arahnya sama. Kalau dari Indonesia, cuman beda miring sedikit ke kanan. Jadi saya waktu minha sembahyang siang itu selalu kalau di jalan saya ke masjid atau ke musola nggak masalah. Aduh Yosef, kasihan kali kau aku lihat. Bukan yang kasihan itu Kristen loh. Apa dia? Mereka tuh benci kali kalau Yahudi sama Islam itu udah sepakat bahas ketuhanan. Benci kali mereka itu. Makanya belajar. Ini nggak diajari kebencian. Benci kali. Waduh, Lukas 14:24. Jikalau kamu belum membenci orang tuamu, istri, anak-anakmu, kamu belum bisa jadi pengikutku. Itu bertentangan dengan Taurat. Cie, pengen pelakor jadi pelakor ya? Mau jadi pelakor Alexa ya?
Yosef, apakah kau mengakui Muhammad sebagai nabi, Yosef? Kasih paham Bang Bil. Muhammad adalah nabi bagi orang Arab dan bagi orang-orang yang mau menerima kenabiannya. Tapi Bani Israel nabinya adalah Musa. Bagi kau orang Yahudi. Bagi orang Yahudi nabinya Musa. Loh, berarti nggak sama nabinya? Nabi Muhammad adalah nabi bagi orang-orang yang mau menerima kenabiannya. Kalau kami Yahudi nabinya Musa. Aduh, kasihan. Berarti Muhammad nggak Aduh, tiri. Yosef, jawab dulu Yosef. Apa? Berarti Muhammad nggak diakui oleh bangsa Israel. Nggak diakui Nabi kok kami Yesus. Musa, gitu. Nabinya orang-orang Islam yang berhenti di Nabi Muhammad. Gimana sih? Yahudi itu agama loh. Israel bangsa. Kalau misalnya Israel ada yang Kristen juga, ada yang Islam juga. Saya untuk takut apa? Nggak ada untuk takut. Jawab dulu, apakah bangsa Israel atau orang Yahudi mengakui Nah, orang Yahudi gitu loh. Bangsa Israel ya agamanya ada macam-macam. Nabi Muhammad adalah nabi. Ya, tapi bukan bagi Bani Israel, bukan orang Yahudi. Ya, tapi dia adalah nabi. Gitu. Tidak sunnah Muhammad, Yosef? Ya, Islam dong Yosef gitu. Islam dong. Gimana sih? Pertanyaan. Dia kan Yahudi dia. Jadi gini, intinya Allah perjanjian lama beda dengan Allah Muslim, Yosef. Ya, Allah perjanjian lama bukan Yesus. Itu yang paling benar. Bang Billy jangan mau dibilang perjanjian lama, punya Kristen itu. Yahudi kan Tanak. Di dalam dia kan nggak ngerti Tanak. Nah, oh iya. Tadi dia mengatakan beda dengan Tuhannya Yakub. Ya, justru Tuhannya Yakub itu bukan Yesus. Coba tanya tanya pendeta kamu, Tuhannya Yakub Yesus bukan? Pasti dibilang bukan. Ya terserah, karena kita kan memang nggak sepakat toh. Coba aku tanya sama kau, jawab yang jujur. Aku tanya kau, kan kau dari tadi nanya mulu, sekarang aku tanya sama kau. Tuhannya Yakub Yesus bukan? Iya. Waduh, berkelamin. Di mana ayatnya dalam Taurat Tuhannya Yakub itu Yesus? Tunjukkan. Ya dia kan seringkali berteofani kepada Abraham, Ishak, Yakub. Ya puncaknya ketika dia jadi manusia, dia telah makanya dia bilang. Di mana dalam Taurat ada nama Yesus tertulis? Ya tidak ada namanya. Ya terima kasih, kena lagi. Tidak ada. Oh, namanya belum ada. Tetapi Catat apa ya, kata kau bilang tidak ada. Mantap. Sudah saya sudah selesai. Tidak ada Yesus dalam. Selesai ya berarti ya Bang Billy ya, udah beres urusan sama Kristen berarti ya. Gini Yosef, nama itu akan diberikan di abad pertama, tetapi kan Yesus berkata, aku ada selesai, dia udah mengakui tidak ada Yesus dalam Taurat. Dia sudah mengakui tidak ada Yesus dalam Taurat. Terima kasih. Ya, memang tidak sama-sama. Tapi kan Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada, Yosef. Oh ya berarti seumuran Terah kalau gitu, seumuran bapaknya Abraham. Tua juga ya. Jadi Yosef, kau belum berani jawab. Apakah bangsa Israel mengaku Muhammad sebagai nabi? Kau nggak bisa jawab, muter-muter, helikopter. Oh, ini kayak roh Allah melayang-layang di permukaan air. Tidak beribadah di tempat yang sama dengan cara yang sama, tapi ngaku Tuhannya sama. Gimana kau Yosef? Pokoknya kalau Kristen nggak diakui Yahudi, Islam juga jangan gitu katanya. Dia kalau lihat orang-orang Yahudi yang Yemenite, waduh bisa pusing sampai sujud. Ada rukunya. Lu jangan salah. Coba lu lihat Jewish Yemen, ada rukunya. Belum bisa bingung sendiri ntar. Yosef, kau udah tanam pohon gorhot nggak untuk tempat sembunyi nanti dari orang Muslim bahwa kalian akan diperangi di akhir zaman? Gimana caranya orang Yahudi baca hadis terus dia, oh iya pohon gorgot sembunyi di pohon gorgot karena hadis ada berkata. Gimana konsepnya? Kan dia Yahudi dia. Yahudi kan dia. Tapi ini ya kawan-kawannya bisa kita lihat bagaimana sakit hatinya seorang Kristen ketika Yahudi malah mati-matian membedakan Tuhannya dengan Kristen gitu. Sakit hati mereka. Pecah kongsi. Iya, pecah kongsi antara Kristen dan Yahudi. Kasihan. Padahal kitabnya sama kan? Padahal kitabnya sama loh, sama-sama pakai apa? Kejadian sampai Maleakhi, ya Maleakhi. Karena memang mereka menolak Yesus sebagai Mesias, kami nggak masalah. Lah iya maksudnya gini loh, lu Mesias Yahudi, kita lihat di Hakim 3:15.
menyelamatkan bangsa Yahudi dari penjajahan. Yesus datang, saya Mesias. Oke, kapan kita selamat dari penjajahan bangsa Roma? Oh enggak, saya Mesias yang nebus dosa. Siapa yang ngajarin Mesias nebus dosa? Ya itu. Siapa itu? Ada. Bingung Yesus dijawab. Ditanya bingung dia. Lalu kenapa Allahmu membenarkan Taurat, Zabur, dan Injil? Kenapa kau nggak percaya Yesus? Lah gue percaya Nabi Isa Al-Masih gitu. Cuma kalau Isa Al-Masih dibilang Mesias menebus dosa, ya kita jadinya sama kayak Yahudi. Nggak ada konsepnya. Ajaran asing itu. Mesias itu Kayak Kristen. Kalau kita mau jujur, baca ya kitab saya. Mesias itu sukanya ya takut akan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Konsep kalian Yesus itu Tuhan. Yahudi, Mesias itu bukan Tuhan. Menurut kitab Yesaya, kesukanya ya takut akan Tuhan. Saya 11. Taurat yang dibenarkan oleh Allah itu kan di abad ke-7 membenarkan ada penebusan dosa melalui melayang-layang di permukaan air mulutnya. Nggak ada di Taurat, Zabur, Injil, nggak ada itu. Oh, Mesias mati nebus dosa itu nggak ada. Konsep penebusan dosa melalui darah binatang ada nggak di Taurat? Ya ada itu, darah orang nggak ada. Di dalam kitab Imamat itu darah binatang yang sebagai penebus dosa, bukan darah manusia, apalagi darah Tuhan. Sekarang gini, Bang Bil, ini gua tanya ya. Ini Kristen supaya terbuka terbuka kewarasannya terbuka. Bang Billy, ketika mengorbankan binatang, itu binatangnya disalib nggak atau disembelih? Ya disembelih lah supaya. Kenapa Yesus disalib bukan disembelih? Iya, menurut aturan dalam kitab Imamat, penyembelihannya itu sah jikalau itu disembelih di Mesbah atau di Mesbah, baru sah menjadi korban pendamaian. Benar. Dan bukan darah manusia atau darah Tuhan yang dialirkan. Lalu Yosef, mereka nggak percaya ada bukan penebusan dosa loh, penghapus dosa. Korban khatat itu penghapus dosa. Kau percaya nggak? Ya penghapus dosa ya ada lah. Ya. Tapi nebus dosa itu nggak ada nebus dosa, apalagi pakai manusia nggak ada banget. Di dalam Judaism pendamaian atas dosa itu banyak, ada 4. Salah satunya adalah sedekah. Terus apalagi puasa. Terus apalagi mengorbankan darah hewan. Ya, hewan. Ini yang Nabi Yesaya diciumin batu itu loh, Bang Bil. Di mana itu ya? Iya, betul. Terus Yesaya 6. Yesaya 6 ya, nyium batu ngapus dosa. Itu batunya yang ngapus dosa atau nyiumnya itu? Si Erik, Tuhannya lah yang menghapus dosa lah. Tuhannya ya menghapus dosa, mantap. Apa sih Alexa? Jadi gini. Salah satu metode penebusan dosa yang tidak pakai darah-darah itu ada satu lewat hati dan mulut kita mengaku di hadapan Tuhan. Ya, lihat orang Niniwe itu nggak pakai korban-korban Tuhan, tidak pakai korban manusia. Orang Niniwe ngapain yang dilakukan? Mereka berpuasa, bertobat. Cukup. Orang Niniwe nggak pakai darah Tuhan. Lanjut. Islam percaya nggak tadi korban datang dengan penebusan dosa dengan korban binatang? Enggak, iya ada, bukan penebusan dosa. Iya, bukan penebusan dosa. Mengurangi dosa. Percaya nggak? Mengurangi dosa. Mengurangi dosa. Alhamdulillah. Mana ayatnya dalam Al-Quran? Wah, banyak bertabur. Di dalam kitab Amsal sedekah, di dalam kitab Amsal sedekah melepaskan orang dari maut. Karena upah dosa adalah maut. Gitu. Penebusan binatang mana ayatnya, Eri? Kamu bilang ada di Al-Quran, mana ayatnya? Surat Al-Hajj. Eri, mana ayatnya? Banyak loh, di surat Al-Hajj juga ada. Jangan melampaui Allah loh, jangan menambah-nambahi Al-Quran, nanti aorta dipotong loh. Itu tadi kata Bang Billy, ya, menyembelih hewan itu harus di mesbah. Pengampunan dosa, pendamai dosa itu harus di mesbah menyembelihnya. Ini kenapa di Bukit Tengkorak? Enggak disembelih lagi, dipaku dia. Dipaku dia. Islam percaya nggak itu? Kita lihat ayatnya ya, tunggu sebentar. Eri, Islam percaya nggak itu?
Percaya, karena kita Ya, juga mana ada ayatnya? ritual seperti karena kita juga ada ritual Mana? seperti itu. Ya, mana ayatnya dalam Al-Quran? Kita ritual kurban ada ritual kurban, tapi kalau misalnya kurbannya itu ngapus dosa atau nebus dosa enggak kalau di kita. Berarti nggak sepakat kalian. Ya memang karena dia Yahudi, kita Islam. Kalau sepakat sama agamanya gimana? Tapi tadi Al-Kautsar, ini lucu Al-Kautsar, inna a'toinakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar itu. Iya, kurbannya ada kurbannya gitu. Tapi kalau kurban ngapus dosa enggak. Itu korban khatat itu Yahudi punya itu. Kalau kita baca di dalam kitab, dengerin. Kalau kita baca di kitab Imamat, itu korban-korban yang pakai hewan itu hanya berlaku kepada bis gagah atau dosa-dosa yang tidak disengaja. Kita lihat. Bagaimana dosa yang tidak sengaja? Hukumannya mati. Apakah ada obatnya, remedinya ada? Lewat cara apa? Bertobat dan mengaku di hadapan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh orang Ninewe, nggak pakai korban-korbanan, gitu. Kita lihat korban khatat, korban minha, korban sylamim itu hanya berlaku bagi dosa yang tidak disengaja. Menurut kitab Imamat. Tunggu bentar. Yosef, kamu kan percaya di Taurat itu di Imamat ada korban darah binatang. Kalau mereka ini nggak percaya. Loh, Terus kenapa gitu? Yang paling fatal mengenai keselamatan perkara Tuhan yang benar itu seperti apa? Kalau misalnya soal kurban itu udah praktek itu, praktikalnya. Tadi ngaku Tuhannya sama, tapi si Yosef percaya konsep. Lo sekarang Tuhan lu kurban bukan Tuhan lu. Kalian Muslim nggak percaya, berarti Tuhannya nggak sama dong. Karena syariatnya kan berbeda antara Yahudi dan Islam gitu loh. Kenapa syarat beda? Tuhan sama, kok syaratnya beda? Kan agama. Ya karena Nabi Musa duluan daripada Nabi Muhammad. Itu logikanya begitu. Nabi Musa, Musa Rabbeinu diberikan Torah, ya. Ya, katanya Nabi kan Muhammad Islam diberikan Al-Quran. Udah begitu doang. Iya sekarang kayak gini. Ini gue jawab serius ya untuk apa kawan-kawan Kristen, Islam dan Yahudi, Bang Billy. Posisinya hukum Taurat itu hanya berlaku untuk bangsa Israel, kan gitu. Oi, Kang, gedein, aing. Wah, ini rusak ya ininya. Tunggu gua turun dulu. Di dalam ulangan 33. Torah sifaladu morosa kehilat Yakov bahwa Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik kepunyaan daripada siapa? Kehilat Yakov atau jemaah Yakub. Jadi Torah itu diberikan hanya kepada jemaat Yakub, bukan kepada bangsa lain. Itu dalil ayatnya. Ulangan 33 ayat 4 itu. Jadi Taurat nggak kekal ya, Yosef? Menurut Raja Daud, Taurat Hashem temima mesyuat nefes edut Hashem nemana makhimat peti. Taurat itu sempurna, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Jadi Taurat itu bagi orang Yahudi sempurna. Nah kalau ada orang Islam bilang Taurat itu tidak sempurna, sudah dipalsukan, benar itu, benar. Saya bilang 100% Taurat sudah dipalsukan, itu benar. Berarti kamu mau menghina Taurat? Kameramannya eta buram dilap-lap. Benar, karena apa? Siapa yang memasukkan itu? Kristen. Kita lihat Kejadian 1 ayat 2. Berarti Tauratmu masih asli. Berarti Tauratmu masih asli. Iya, kenapa gua nggak gede? Itu Berarti gede Tauratmu dudul. masih asli dan masih berlaku sampai hari ini, Yosef. Betul. Oh, bentar gua giniin coba ininya. Berarti bertentangan dengan Muslim. Benar, Muslim bilang Taurat itu sudah dipalsukan. Benar, siapa yang memasukkan? Kristen. Mau bukti? Lalu kenapa? Mazmur 119. Tauratmu, Yosef. Kenapa Muslim nggak mau percaya sama Taurat Yahudi? Mereka percaya pada Taurat kok, gimana? Percaya sama Torah. Cuma bukan untuk kami. Katanya kan Untuk Bani Israel. Tauratnya udah hilang. Bukan untuk orang mereka Indonesia. Tauratnya udah hilang. Torah itu, Alexa, bukan untuk orang Indonesia, bukan untuk orang Amerika, Malaysia, Singapura, untuk Bani Israel. Ulangan 5 nomor 1. Mana ayatnya Taurat tidak berlaku sekarang? Nah jadi apa namanya ya, Taurat itu sebagaimana yang diakui bangsa Yahudi, Billy perwakilannya di sini itu hanya berlaku untuk Israel gitu. Dia nggak bisa diterapkan untuk seluruh wilayah dunia gitu. Karena apa? Kurban itu harus di dalam Bait Hamikdas.
harus di dalam bait suci gitu. Sekarang misalnya ada orang mengimani agama Yahudi, lalu kemudian harus kurban ini. Berarti dia dari Amerika harus terbang ke Israel. Gini Pak. Nah kan itu susah gitu. Itu susah, makanya Taurat itu hanya untuk bangsa Israel. Al-Quran berbeda, kenapa? Karena Al-Quran itu memperlunak yang ketat dan memperketat yang lunak. Sehingga apa? Al-Quran bisa diterapkan di seluruh wilayah bumi mana saja, di mana kurban itu lu bisa lakukan di wilayah mana saja, nggak perlu di bait suci, nggak perlu di Masjidil Haram, yang penting kurbannya menghadap kepada arah kiblat, kayak gitu. Bisa dipakai gitu loh untuk orang semua manusia. Jadi makanya syariatnya berbedanya di situ. Gini, tadi si Yosef bilang Taurat dia itu masih asli. Lalu kenapa kalian nggak pakai Tauratnya si Yosef? Karena kami Islam. Pakai Al-Quran kami. Al-Quran gitu aja susah banget. Iya. Kalau kita pakai Taurat, kita mengimani Taurat ada, iya. Taurat sampai kepada bangsa Yahudi, iya gitu. Tapi kenapa kami tidak mempraktekkan Taurat, maksudnya mungkin ya? Ya karena kami Islam. Kami sudah mendapatkan syariat paling baru, Al-Quran. Justru kalian yang memakai kitab kami, dimasukkan. Kenapa kalian berbeda? Dan kalian harus beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Nah sekarang gini, iman itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya percaya gitu. Bukan praktek iman itu artinya. Kenapa Kristen ini pinjem bahasa Arab diperkosa definisinya? Iman itu tuh percaya artinya. Percaya ya udah percaya aja. Ya, apa yang kamu percayai nggak tahu isinya karena kamu nggak pernah. Ya ngapain pasti tahu isinya gitu. Yang penting kan tahu ada Taurat udah gitu. Kita tahu isinya artinya kita mempelajari dan mempraktekkan dong. Loh memang Yosef setuju dengan kamu kalau Taurat itu kamu nggak mau baca? Udah tanya Yosefnya, tanya Bang Bilinya. Masa orang nggak boleh dipaksa ketika orang itu mau belajar Torah ya belajar. Iya, lu kira ini zaman inkuisisi apa? Nggak percaya ini bantai. Bukan hanya kognitif, tapi harus ditahu apa isinya dan dibaca, dipelajari. Bukan. Kapan Yesus ngomong kalau percaya itu harus tahu isinya? Ngeden. Mana ayatnya? Kapan Yesus ngomong kalau percaya itu harus tahu isinya? Kapan Yesus ngomong kayak gitu? Ya mana ayatnya kalau Allah bilang Al-Quran itu Taurat, Zabur, dan Injil itu nggak diimani aja gitu. Ya diimani saja, imani saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar aku yang bantai aja, Kores. Oh makan madam makan. Alexa, bodoh, perempuan bodoh, tolol. Udah dibilang tadi, kami pengikut Nabi Muhammad. Kalau Yahudi mengikuti Nabi Musa. Kok tolol ya? Udah dikasih tahu dari tadi. Tolol kau. Tadi dia lari sama aku nih. Tolol kau. Yang harus kau pikirkan, kenapa kau curi kitabnya orang Yahudi? Sekarang kutanya, si Yesus itu kan dia orang Yahudi, dia rabi. Sejak kapan rabi jadi orang Kristen? Ada istilah rabi dalam agama kau? Ada. Hah? Ada? Mau tolol kau, tolol, perempuan tolol kau. Udah dibilang, Tuhan di dalam perjanjian lama tidak bisa dilihat. Tidak ada Tuhan yang bisa mengikuti manusia. Kau bilang Tuhan manusia. Kalau kau ngikutin Bible kau ya, nggak bebal, nggak tegar tengkuk kau ngikuti, kau bilang Yesus membawa ajaran lurus. Kenapa kau batalkan? Kenapa si Paulus membatalkan ajaran lurus dia? Hah? Kau bani apa kau? Kau bani apa? Di luar dari Yahudi kau itu goyim. Kau siapa kau ngikutin dia? Si Yesus bilang dia datang untuk Bani Israel. Kau bani apa kau? Bani apa kau? Bani babi kau? Makan babi kau kan? Hah? Si Yesus itu dia bilang dia mengajarkan hukum Taurat. Kenapa kau jadi tidak mengikuti hukum Taurat kau? Mesias itu berasal dari sejarahnya Yahudi. Kenapa kau ambil? Kenapa kau curi? Yang lebih gila, Kores, namanya Yesus, Yesua Al-Masiyah, yang mengganti Yunani. Siapa Yunani? Nenek moyangnya? Pamannya? Hah? Omnya? Kok bisa mamanya ngasih Yesua Al-Masiyah nama asli dia diganti jadi Yesus Kristus? Kemana otak kau? Tolol kau.
aja tidak merubah nama dia. Kok yang merubah dia Yunani? Coba pakai otak kau pakai ke otak kau. Dia disalib di mana? Di Yahudi. Dia disalib di tanah Israel, Bani Israel. Yang pertama Kristen Yunani. Nyambung nggak tuh? Nyambung nggak itu? Yang menyaksikan Tuhan kau disalib itu orang Yahudi. Tetapi Yahudi lihat salib kau aja ngeludah. Tuh katanya. Tengok, Yahudi jijik kali sama Tuhan kau. Coba, Yahudi jijik kali sama Tuhan kau. Ngaku-ngaku kau orang Yahudi. Hah? Tolol kau Alexa. Suara kau udah kemakan. Bodoh kau, dari tadi udah ditanya, udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu dari tadi. Si Billy dari tadi ngomong, tetap aja bengak kau. Kau tanya ajaran orang, kau tanya ajaran kau, kenapa kau melenceng dari ajaran Taurat? Si Yesus bilang tidak satu iota pun hilang dari hukum Taurat itu bisa hilang. Satu titik pun nggak boleh hilang sampai langit runtuh. Langit belum runtuh, kenapa kau ngikutin si Paulus? Si Paulus kau itu di mana kuburannya? Di mana kepalanya? Kau bilang agama kau keselamatan. Menyelamatkan kepala rasul kau aja nggak bisa dia. Di mana kepala rasul kau? Di mana kepala rasul kau sama kuburannya? Di mana coba? Coba di mana? Jawab. Kau bilang kau agama keselamatan. Tuhan kau maha kuasa. Pertanyaan aku, di mana? Di mana kepala si Paulus? Di mana? Sama kuburannya di mana? Coba. Wah, kecil suaranya Kores. Sekarang kecil suaranya. Tolol kau. Makanya kalau domba makannya rumput, bukan babi. Kok kan anak domba kau? Kok makan babi kau? Rumput. Banyak makan pecal. Sekali-sekali kan goreng. Kok babi? Tuhannya Nabi Muhammad, dia meninggal dan ada kuburannya. Kau tahu. Sekarang ku tanya sama kau ya, kalau Tuhan kau sama agama kau paling benar, tunjukkan di mata aku dari zaman Tuhan kau hidup sampai sekarang, apa yang bisa kau buktikan kehebatan dia? Mana? Apa? Kalau kami ada Mekah dari zaman Nabi Ibrahim, air Zam-Zam dari zaman Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sampai hari ini kami bisa melihat, merasakan. Benar nggak Kores? Tuh dengar. Kau mana? Salib Tuhan kau aja nggak ada. Tuhan kau. Herannya gini. Kenapa ya Kores? Mereka ini mengabadikan gambar di saat Tuhannya itu dihajar brutal sama Romawi, tapi diabadikannya. Coba kau bayangkan. Pakai akal nggak orang ini? Tolol nggak orang ini? Tuhannya harusnya yang kau abadikan adalah baju, dia pakai baju bagus. Misalnya ya, kalau kau mau abadikan baju bagus, ini enggak. Hasil karya Romawi waktu dia menghajar brutal Tuhannya diabadikan. Masuk akal nggak sama kau tuh Kores? Diabadikan foto di saat dihajar brutal. Gini madam, bagian mereka ini kan nggak ada, nggak turut campur. Enggak, kalian kan dulunya kan tidak ikut campur. Yang panas kau dong. Suara kau lama-lama pelan. Senyum kau, ketawa kau getir. Pahit. Kristen terlibat nggak penangkapan serta penyaliban Yesus? Saya tanya. Ya, Kristen itu terlibat nggak menangkap dan menyalibkan Yesus? Sebentar. Tuhan kau itu mati gara-gara dikasih anggur asam. Nggak tahu kau? Anggur asam Tuhan kau mati. Tuhan kok diselamatkan? Sama siapa menyelamatkan? Dirinya sendiri. Yang aneh gini Bang Erik, katanya Tuhannya itu dinubuatkan untuk dibunuh kan? Bener nggak? Disalib ya. Tuhannya sudah dinubuatkan, tetapi dia kan tahu matinya cuma 3 hari. Ngapain dia nangis-nangis? Tuhan kemana engkau? Padahal kalau dia tahu dia itu mati cuma 3 hari, ngapain dia sampai nangis-nangis? Coba. Ngapain Tuhan kau nangis? 3 hari dia mati, ngapain dia nangis? Ngapain dia sampai keringat
keringatnya sampai sebesar jagung. Aku nggak pernah lihat keringat sebesar jagung. Nggak tahu aku gimana caranya. Hah? Gimana caranya? Gimana Alexa? Kok suara kau pelan-pelan. Jangan hilang kau ya. Jangan kayak tadi kau kabur kau. Makanya ku kejar kau. Alexa, apanya sembuh? Tuhan kau anggur asam, dikasih anggur asam, metong. Kalau Nabi Muhammad, dengar, Nabi Muhammad itu manusia, bukan Tuhan. Yang paling gila adalah di saat Tuhan bisa metong di tangan ciptaannya. Itu gila itu. Jadi itu namanya pembodohan logika, kecacatan logika itu. Nah itu kaulah itu. Bisa pula ular makan debu. Dalam Bible-nya ular makan debu. Kalau ular makan debu, ku pelihara banyak ular. Kenapa? Nggak perlu pembantu lagi aku. Membersihkan debu-debu rumah dia. Ya kan? Bener nggak? Kau udah dihina kitabmu Yosef. Kok Yosef kau? Kok ngaku ke Yosef kau? Siapa Yosef? Billy. Alexa, tolol kau ya. Kok ngadu ke Yosef kau? Yosef, tolong. Lontong. Minta suaka ya, tolong. Lontong. Kitabmu udah dihina-hina Yosef. Yosef, kitab kau dicuri Yosef. Kitab kau dicuri sama Kristen. Memang Kristen itu kan mencuri. Pertama kitab kau, kedua Tuhan kami. Bacaan-bacaan Al-Quran dikocoreknya. Maling. Cukup kau curi satu kitab. Jangan nama Tuhan orang lagi kau curi. Cukup. Maling. Herannya di dunia ini yang dulu Kristen pertama siapa? Eropa. Katanya nggak boleh cerai kami. Apa yang sudah dikawinkan tidak boleh dipisahkan bapak kau. Di Eropa itu 11 orang kawin, 12 orang yang cerai. Tahu nggak kau? Belum lagi seks bebas. Belum lagi peminum alkohol terbanyak. Belum lagi ajaran kolonial menjajah. Belum lagi pecinta lubang belakang. Bisanya mengaku katanya ajaran kita cabul, sementara ajaran kau ajaran apa? Bisanya sesama jenis dikawinkan di gereja. Alamak jang. Alexa, sesat kau. Kau bilang Yesus jalan lurus, memang jalan lurus untuk Bani Israel. Kau bilang lagi, kenapa kalian nggak ngikutin Taurat? Kepala kau bodoh, tolol kau. Kalau kau jadi teologi, paling tidak kau punya ilmu. Islam itu mengikuti Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Kalau kalian mau ngikutin Nabi Musa, Nabi Isa, itu derita kau, bukan urusan kami. Tapi kalau kau bilang, kenapa nggak kau baca Taurat? Udah gila kau ya. Taurat di dalam Al-Quran kami nggak eksis lagi. Bodoh, tolol kau, ngoceh terus kau. Kenapa kau makan babi, Alexa? Kenapa kau makan babi? Nama cantik kali, muka kau cantik apa enggak sih? Kenapa kau makan lele unta? Menurut Taurat itu haram. Makan apa? Kenapa Nabi mau makan unta? Padahal itu haram menurut Taurat. Bodoh, tolol kau. Kami ini bukan Yahudi, kami Islam, bodoh. Pertanyaannya sama kau, Tuhan kau nggak makan babi, kok makan babi? Itu baru bertanya kau sama diri kau, kenapa kau makan babi? Tuhan kau nggak makan babi. Tuhan kau matinya dikafani. Di Indonesia ini siapa yang dikafani? Coba. Kata-kata kafan tuh milik orang Islam, tidak pernah agama lain dibilang dikafani. Ngerti nggak kau tolol? Ngerti nggak kau tolol? Kenapa Tuhan kau nggak makan babi, kau makan babi?
Tolol. Kenapa kau makan babi? Kenapa kau nggak puasa? Di dalam Bible kau apa dilarang? Kenapa kau makan babi? Kenapa kau makan babi? Oh, kok diam dia? Nggak sanggup lagi dia. Teberak kau, Alexa. Kenceng kau. Kabur dia. Kabur dia. Kabur dia. Pecah. Mantap, madam. Enggak, bukan gitu. Tadi dia tuh kurang ajar itu dia, Kores. Dari tadi tuh, aku kejar, aku di terban satu lagi. Makanya aku kejar, aku tengok, oh si perempuan nih. Dari tadi aku dengerin tuh jawaban si Billy, jawaban semua aku denger. Bandel kali perempuan nih. Keras kali aku. Gondok kali aku tadi. Bener sumpah. Kejar lagi dia, nongol di mana? Kejar lagi itu, madam. Gimana dia? Belum tahu. Soalnya Naik apa? kau. Kalau buat aku belum nyampe ke level untuk wah ini gua makan ini. Belum sampai sana gitu. Untung madam naik lah. Dimakan Nggak jadinya. cocok. Bagus. Kalian kalau kalian ngeladeni orang kayak gitu. Kalau kalian. Kok aku dobling? Itu ada yang naik. Kalau orang punya ilmu dikit, kalian. Kalau kayak dia gini, aku aja ngapain ngerendahkan? Nggak cocok. Dia tuh nggak ada otaknya. Tolol dia. Dia tuh kayaknya itu pasangan itu kan ada cowoknya di belakang. Ngasih apa? Ada cowoknya di belakang ngasih apa? Ngasih ide buat ngomong. Cowoknya jadi dia entot. Entertable. Entot kau. Sama kayak si Agatha. Agatha Yosef. Belum lagi si Lina. Kenapa nggak kau balas WhatsApp aku? Gila ya teologi di sini pada entot-entot. Anjay. Buset. Sorry ya guys, maaf, aku memang garis keras. Orang-orang kayak dia gini, aku lah tuh, lawannya aku lah. Maaf ya, agak-agak keras aku. Kenapa? Udah ngomongin baik-baik sama Bang Billy, udah dikasih tahu sama Bang Juma, udah dikasih tahu Kores, tetap juga bengal. Naiklah aku. Asal sendiri kau, Alexa. Dikasih tahu kau dogil kau. Keluarlah bahasa kebun binatang aku. Maaf aja ya. Dogil kau. Belum lagi kau fitnah itu. Itu nggak benar. Jadi waktu dibilang dia mencuri kitabnya orang Yahudi, ya kan? Dan masih mengaku dia itu keturunan dari Yahudi. Nggak malu kali ya? Kores, menurut kau Kores, nggak usah kita buka Bible-nya. Sudah dibilang Yesus untuk Bani Israel. Kan udah gugur Kores. Udah gugur kalau dia itu pengikut Yesus. Benar apa enggak? Ngapain Kores ini? Nggak jawabnya. Masih di bawah di si Alexa itu, Akang. Kores lagi masak Indomie kayak itu, bikin kopi. Oh, namamu udah diganti Yosep. Aku dari mana si Billy? Rupanya si Yosep masih di sini. Iya, akun yang itu lupa email sama password. Jadi Bang Billy, waktu kamu katanya tadi aku dengar kamu dicegat sama orang Oten. Serius? Iya, di apa diberhentiin dia bilang? Apa dia bilang? Suami istri. Salam Bang Oten nih. Kamu yang di Donitan ya? Iya, kenapa? Wah, kamu nggak boleh begitu, karena kamu ngasih tahu pada mereka begitu. Itu jadi buat nyerang kami Kristen, dia bilang gitu. Ya derita lu bilang. Iya. Terus jadilah kita debat di Indomaret, debat offline. Terus? Kok nggak direkam? Udah pak, kata bininya. Udah nggak apa-apa bu, santai aja. Saya nggak galak kok.
Terus bahas dia tuh tentang konsep ketuhanan. Ya kalau dalam Taurat Tuhan itu bukan manusia dan tidak ada badannya. Nah, beda dengan Kristen. Kristen kan Tuhannya manusia, orang Yahudi pula. Jadi Nggak, beda. sebenarnya gini ya. Coba kita cerna ya. Dia bilang Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Yesus ke dagingnya, benar nggak Kores? Tetapi sekarang kita tanya, Macam-macam, ada yang dagingnya itu Tuhan juga, ada yang dagingnya bukan Tuhan, macam-macam. no, what I mean, dia bilang kan bahwa Yesus itu kedagingannya, kenapa dia lapar mati dia bilang. Tetapi pertanyaan saya, muka Bapak di surga mana? Emang ada bentuk muka Bapak di surga, ada coba. Jadi aku pernah ya diskusi sama Oten, mana Tuhan kau yang nggak bisa dilihat katanya. Oh, oke. Sekarang aku tanya sama kamu, Bapak di surga mana? Coba tunjukkan. Coba tunjukkan sama aku muka Bapak di surga. Lama-lama mundur pergi dia cabut. Jadi aku tanya di sini, apakah ada muka Bapak di surga? Coba, ada nggak Kores? Ada nggak? Ada nggak fisik muka Bapak di surga? Nggak ada kan? Tidak ada fisik muka Bapa di surga. Kenapa kalian nanyain Tuhan pakai muka juga? Kau bilang Yesus adalah kedagingan, firman yang jadi manusia. Pertanyaan aku, kenapa kau Tuhan kan yang jadi manusianya? Coba, nggak nyambung lagi kan mereka? Benar nggak Billy? Iyalah begitu. Nyambung mana-mana. Jadi Oten ini ke kiri nabrak, ke kanan nabrak, ke depan nabrak, ke belakang nabrak. Madam, ada tamu madam. Siapa tuh? Nana sama Putra. Nggak ada, kalau nggak ada suaranya turun ya. Nana Manga. Ngomonglah kau, pelan kali suara kau Nana. Udah makan kau? Belum makan? Mulut bunda itu yang terlalu mana lah. Keras suara kau. Kayak mabuk kau. Satu pun di sini nggak ada suara sekecil kayak siapa nama kau? Kok cowok nama Nana? Hujat aja kerjaanmu Wadame. Hujat gue. Oh, hujat aja katanya hujat aja katanya. Yang menghujat kau itu, menghujat Tuhan kau itu kau. Kenapa kau biarkan sosok Tuhan kau yang lagi dihajar brutal sama si Romawi kau abadikan? Kenapa? Kenapa kau biarkan Tuhan kau sampai masih nggak pakai jubah dia? Itu foto di saat dia dihajar brutal sama Yunani. Kenapa kau abadikan? Sekarang aku tanya Kores, yang mengabadikan foto bekas dihajar brutal Romawi itu lebih menghujat nggak? Ini diskusi ya. Melukis itu madam. Menghujat dong. Menghujat. Karena kalau tidak ada foto itu kita kan nggak bertanya. Sekarang kita tanya gini, dek, kenapa ya? Kau aja kalau dipakein baju begitu di foto kau nggak mau, malu kan? Karena ada harga dan martabat. Kenapa Tuhan kau nggak kau kasih harga martabat? Itu madam katanya disuruh diam dulu katanya. Dia kasihan dia. Suara kau pelan kali kau. Nama kau Nana, laki-laki. Pelannya suara kau. Celana loh, celana namanya celana. Oh, Nana nggak pakai celana. Nana pendek, nana panjang. Oh. Putra. Oten Muslim. Moten nih. Coba diam dulu madam. Buddha. Buddha? Ya.
Lah, tapi di sini Oten dan Islam. Kau Buddha, berarti kau turun dulu. Tunggu dulu. Kau percaya nggak Yesus Tuhan, Putra? Percaya. Berarti Kristen. Memang Kristen ini kok nggak menipu ya? Nggak sah kok ya? Nggak sah hidup kau ya? Aku lebih percaya Kristen daripada Islam. Ya itu urusan kau. Yang Ya ini bodoh udah lah putar kau. aja. Yang ini Nana di bawah dulu ya. Enggak ini ya. Suaranya enggak mendukung buat dia. Iya, nggak mendukung. Kau pilih songkat dikit dulu kau kan. Putra, sekarang saya nanya sama kamu, kau lebih percaya Kristen kau bilangnya. Sekarang aku tanya, Kristen itu siapa yang ngajarin? Dari mana Kristen? Kalau kau lihat Yesus itu, waktu dia hidup, dia itu beribadah, puasa, sunat, nggak makan babi, ya kan? Matinya pakai kain satin, ya kan? Ya. Dia mengajarkan Taurat. Kok tiba-tiba jadi Koresten? Koresten belum sampai kores ke bawah-bawah. Koresten. Yang diajarkan dia Taurat. Tapi yang kok imanin Bible. Yang nulis Bible siapa? Enggak tahu. No eyewitness. Lebih percaya kok sama agama yang enggak tahu siapa penulisnya. Belum lagi nih. Bukan kami yang bilang ya, Yonatan Purnomo. Kalau kalian bilang kami menghujat, ada pernah bilang gini, ngapain si Rudi Yohanes itu duduk sama orang-orang menghujat Kristen? Si Ripa, si Kores katanya, si Bang Juma katanya menghujat. Terus ini Yonatan Purnomo yang bilang Kristen dalam by hai. Kenapa nggak kalian bilang menghujat dia? Orang yang membacakan kitabmu dibilang menghujat. Nah, si Edis berkata Yesus punya Tuhan, tetap aja dikasih duit dia. Kenapa? Menghujat dia. Kalau dia menghujat Islam, pokoknya Kristen nih. Nah nih duit. Kenapa? Pokoknya kau hujat aja Islam katanya. Yang heran saya, ini 3.000 orang ya, maaf ya, kalian nggak tahu ya perbedaan Islam sama Kristen itu apa sih? Di Islam, Yesus itu nabi, di kau Tuhan. Di Islam, kami tidak pernah percaya kalau Yesus itu bisa disakiti manusia. Kalian bilang bisa, malah digantung lagi. Kalian percaya sampai kalian kalian abadikan foto di saat Romawi menghajar brutal dia, kalian abadikan. Mana lebih menghujat, Islam apa Kristen? Coba jawab. Yang mengabadikan foto di saat dia disiksa itu orang yang lebih menghujat atau orang yang mengabadikan dia sebagai orang yang suci, orang yang baik? Mana? Kristen. Kristenlah yang menghujat dengan alasan dinubuatkan. Putra, kok diam aja kok Putra? Ngantuk Pak, ngantuk. Oh. Dia nunggu kapan lobet shortcutnya madam ini gitu. Nggak bisa. Mana bisa songkat aku lobet. Aku jam 3 pagi suara aku keras begini, apalagi jam 2, apalagi pagi. Lebih gawat kalian. Kabur dulu. Ngaku Buddha, apa sih nggak pede gitu ya? Kian Santang lemah sekali kok Dek. Lemah sekali kok Bang. Akang. Malam minggu kok di sini Kang. Ini grup-grup yang udah punya pasangan, nah di sini nggak apa-apa. Nyindir semua nih. Bang Billy juga kena itu madam kalau digituin. Bang Billy juga kena itu. Ya udah. Kapan? Billy, ayo ke rumah, ayo kita makan-makan, kita masak-masak Kores. Kalian kan belum pernah, Dio.
Ayo, kapan yuk? Kapan ayo? Ntar ada daging babinya. Wah, Nah aja kau tampar kau nanti. Kau pikir aku hotel? Bang Bil santai kapan Bang Bil? Santai tuh hari Senin, hari Rabu. Senin bebas sih. Senin, Rabu, jam berapa santainya itu? Bebas itu nggak kerja. Oh gitu, ya udah Senin aja gas ya. Senin kapan? Senin ini. Ya cepet kali tapi nggak apa-apa sih. Ya udah Rabu kalau gitu. Ini ngikutin ini jadwalnya Bang Billy yang di Bukit. Di mana? Daerah mana itu? Dekat, tanya si Kian Santang. Ada AC 2 PK Kian Santang rumahku. Buset, kulkas itu. Aduh ya Allah. Kok mau bawa kalian bawa, tapi ya itulah. Gimana jadi Senin atau Rabu nih? Bebas. Aku Pak Senin. Tadi katanya Senin kecepatan. Ya ini hari Gores kau juga mikir lah Gores, masak tuh capek Gores. Ya iya makanya gua tanya. Rabu lah Rabu. Rabu ya, ya udah Bang Bil Rabu ya. Mana? Oten. Oke. Sip Rabu Kang, Stadio Rabu. Kumpul di rumah Madam. Si Dio ini sombong kali dia. Ku tengok statusnya. Alamak Jang Oing. Insya Allah kalau saya nggak janji ya. Dio. Oh iya. Ih sombongnya si Akang. Insya Allah katanya. Soknya lah dia. Pengen menyendiri. Nah, Kian Santang takut dimarahin. Nah. Ini cinta siapa nih? Akang. Cinta ditegur dong cewek tuh. Ditegur. Salahnya apaan ditegur? Ya siluman babi, silakan kalau mau ngomong siluman babi. Ya siluman babi. Siapa mukanya kotak? Tiba-tiba siluman babi. Salah apa itu? Selamat pagi. Oh ala Rasmi. Hah Rasmi? Sok cantik kok Rasmi. Pantasan muka kok kotak. Aduh. Turun bentar ya. Izin semuanya. Assalamualaikum. Turun bentar. Kenapa kau turun Erik? Takut kau Erik? Sama si Rasmi? Enggak. Aku di banyak kali waktu di sini. Izin madam. Oke siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Rasmi dia ngapain kok Rasmi? Rasmi ini update-nya gini Madam, dia sedang berhubungan asmara sama Muslim, jadi dia nggak ngehujat ya. Oh jadi dia sama kayak Lina ya? Sukanya yang Muslim cuma ya kan? Nggak tahu ya. Lina lagi nggak bisa sampai nangis loh. Perkara ukuran. Hah? Tahu nggak Perkara ukuran gitu? kayaknya. Kan tahu nggak kenapa gitu? Karena kepengen rasain yang udah disunat. Oh iya juga ya. Oh bukan. Tahu nggak kok Billy? Sekarang udah tahu ya bahwa sunat itu yang ngerjain bukan hanya orang beragama, orang Jepang, orang ateis di Amerika, semua pada sunat. Kenapa? Kebersihan. Jadi karena si Rasmi ini pernah merasakan yang punya kulup dan makan babi kan bau kali ya. Ngerasain Islam bersih, harum. Sampai kayak Lina nangis. Aku sumpah ya, nggak pernah aku sampai nangis gitu gara-gara laki, nggak pernah. Nehi Dendi, sorry ya, maaf. Di video kan pula tuh, aduh Majang, oi. Ada videonya itu? Ada. Oh, di kamar mana coba aku main lihat itu. Wah banyak, lihat aja tuh. Kalau aku sih nengok YouTube-nya Al-Ayubi ya. Wah pokoknya RK udah nggak mau lagi dia. Katanya apa? Aku selesai aja, aku nggak mau lagi berteologi. RK nyerah si RK. Di mana itu nontonnya? Hah? Di mana nontonnya itu? Al-Ayubi. RK nyerah. Sampai aku bilang RK jangan dulu, belum pernah kok sama aku, sekali lah aku.
Apa kok cantik kali nama kau, nggak cocok. Rasmini, siapa namanya? Siapa nama perempuan? Rasmi, ngapain kau? Kok diam aja kau, Dek? Aku tanggung jam 3, langsung aja menunggu subuh. Si Akang ini mukanya seru aja. Ini ada Rasmi nih. Mana tahu dia cinta sama kau, Kang. Terpukau dia dengan wajah kegantengan Akang. Coba ditanya-tanya dulu, Akang. Ya, siluman babi dibuka mute. Siluman babi. Bukan Siluman babi kejam kali, Pak. Ngapain sih Rasmi ini diam aja? Ngapain kau naik, Rasmi? Kau diam aja kau? Oh, dia mau ditegur sama Bang Yosep. Apa dibilang? Siapa yang kau pilih, Rasmi? Bang Yosep? Aku kan Dio, bukan siluman. Akang. Kau sudah yang punya. Yosep, Dio, Akang, Label. Kau pilih yang mana? Kok diam aja kau, Rasmi nih? Aku pilih Muhammad. Ya bagus lah. Daripada kau pilih Yesus. Rasmi ini aku tanya sama kau ya. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis bubukin Tritung di roomnya, Madam. Hah? Mau berbagi cerita. Siapa? Oh, semalam aku pergi ke roomnya si Sopi Kuntul. Ngobrol dah. Aku dengerin dulu Ayu bentar. Oke. Yo, lanjut Akhi Syarullah. Iya, nanti barusan kesasar di room Yai Murtad. Soal dia hafal Al-Quran. Terus gimana, Bang? Saya tes surat Al-Baqarah saja dia halaman pertama sudah gelagapan. Dari hadisnya saja sudah yang keliru. Hadis, terus harokatnya penipu itu. Kristen ini kalau nggak menipu nggak bisa, Bang. Mereka ini salah. Dia kan domba. Rasmini, kau kan domba. Kok makan babi kau? Harusnya kau makan rumput. Pecel agak enakan lah. Minimal rumput, Rasmini. Karena kau makan babi. Noise ya? Enggak. Udah enggak? Hah? Enggak noise. Kalian ini di bawah ini noise. Kumakan lah kalian ya. Noise kalian bilang. Epek. Aman gitulah. Rasmi. Semalam aku di Sopi Kun, Bang. Sopi Kun bicara Tuhan dan Tuhan sama. Katanya kalau kalian kerja sama manusia itu Tuhan kalian juga. Tuhan kalian. Jadi, Rasmi, kau setuju sama Edis kalau Yesus punya Tuhan? Setuju kau? Ribut kali kau. Di mana kau tengah jalan? Jam 3. Enggak sama aku sama Edis, beda. Jadi kau pendukung Edis atau pendukung si Rudi kau? Oh, enggak ada aku mendukung siapa-siapa. Aku ngerti Alkitabku gitu. Tapi kok masih Kristen kau ya? Maksudnya gini loh. Belum 2 tahun udah terbongkar semua orang teologi yang sok-sok ini, yang menghujat ini. Hah?
Kalau udah benar kali agama kau, Dek. Nggak mungkin lah terjadi kayak gitu. Si Yosef sama si Agatha kebongkar. Si Lina. Si siapa tuh yang perempuan laki-laki itu siapa nih? Miron tuh siapa namanya? Milia Miron. Itu HIP. Terus siapa lagi ya? Si Edis mencuri uang lansia. Nggak sampai 2 tahun loh, ketahuan semua. Wah, maha kuasa kali Tuhan kau ya. Hebat Tuhan kau. Wah, mantap lah. Maha kuasa kali Tuhan kau. Memang hebat Tuhan aku. Iya, sampai ketahuan semua. Etot-etotan. Yang membongkar bukan Islam, siapa? Pendeta siapa namanya itu, Dek? Namanya siapa ya? Rudi Iskariot. Bukan, ada satu lagi, Bang. Yang cewek, pendeta Sarah. Kalian tengoklah di channel Al Ayubi. Wah, semua. Bahasa pendeta Sarah tuh barbar kayak aku juga. Wah. Satu serper kami. Ya, PS Sarah, satu serper kami, woi. Satu serper. Oh, oke. Lagi mangkal di mana? Oh, Mak, buka. Saya Pengkian Santang. Buka video si Cinta ini. Si siapa ini? Semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase keraba karabase keraba yarabase keraba korabata karabase keraba karabase keraba. Mukanya serius sekali dia, Jangan ini, bentar. Bunda, di mute dulu, di mute dulu. Oke. Saya bacain doa dulu buat dia. Semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase keraba yarabase keraba korabata karabase keraba. Amin. Mirip Agatha mukanya nih. Allah. Cuman bedanya si Rasmini itu perlu dibotok. IPD kali kok Rasmi. Anjay, gue demen dah. Pede banget. Kias Satang. Ketawa dia. Tutup matamu, Kias Satang. Kias Satang. Tutup matamu. Suaranya di mute tapi dia ngoceh-ngoceh. Rasmi kok mabuk kok ya? Bahaya nih Kias Satang nih kalau ngomong gitu nih. Enggak ada mabuk loh. Oh, Mak, lembut dia, woi. Kok ribut kali? Di mana kok Rasmi? Memang aku lembut aslinya. Oh, Mak. Biasa teriak-teriak ya. Anjing kok, babi kau. Ketawa dia. Itu kayak gitu. Tengok ya. Nanti kalau kami bilang Muhammadmu begini, nanti kalian mengadu. Ya, kalau kau fitnah, kalau cerita bahwa Yesus kau itu, dia itu membawa Torah, selama hidupnya dia mengerjakan hukum Torah, kau tidak, itu nggak fitnah. Jadi Rasmi, kau bertahun-tahun udahannya di TikTok ini, minimal 2-3 tahun kau udah di sini. Setiap kau diskusi sama aku yang barbar ini, kalau kita bicara pasti kita ambil dari Bible yang kau percaya sebagai kitab suci. Benar apa salah? Tidak ada satupun dari kami kalau diskusi sama Kristen ngambil Injil Barnabas. Pernah nggak? Kami mengambil Injil Barnabas untuk diskusi sama kau, pernah nggak? Kalau kau bilang pernah, penipu kau Rasmi.
Iya, Sekarang aku tanya, si perkataan Edis, Yesus. sebentar. Enggak, jangan kau bilang jangan kau sembarangan kau menafsirkannya. Kami nggak nafsir, kami baca aja, kau udah kepanasan kau. Enggak. Kau bilang ini kamera kok muka semua kameranya ketutup. Kok muka semua kameranya? dia mau jualan, ntar aja santai aja lah kalian. 2.800 mana ada lah. Mana tahu ada laki-laki yang suka. Biarkanlah. Kameranya santang. penuh. Kameranya penuh itu. muka Terlalu dekat semua. kau Rasmi, gelagapan orang ini. Agak jauh kau dikit. Biar nampak cantik kau kayak gini, nampak peta semua. Cantik. Agak jauh dikit. Jadi nampak cantiknya. Ini pakai efek lagi nih. Pakai efek lagi nih. Heran aku, kenapa manusia pakai suka kali pakai efek-efek. Aduh Tuhan ya Allah. Nah gitu Rasmi, mana tahu ada Kristen yang lagi nganggur di bawah, mau kawin sama kau kan lumayan. Jangan dekat kali, nampak kali petak muka kau. Didekatkan ya lagi yang memang bogel kau ya. Dikasih tahu baik-baik. Sekarang kau jawab dulu Rasmi nih. Pernah nggak kami pakai Bible Barnabas? Pernah nggak? Enggak, tapi perkataan Yesus kepada murid-muridnya enggak pernah kalian baca. Sekarang aku tanya sama kau. Yesus kau bilang dia datang untuk Bani Israel atau untuk semua manusia? Yesus datang kepada semua manusia. Bohong kau. Aku datang hanya untuk menyelamatkan domba-domba yang sesat dari kaum Bani Israel. Di zaman itu ya 2000 tahun yang lalu dia bilang. Kalaupun dia bilang ajarkanlah semua bangsa muridku 2000 tahun yang lalu, sudah expired. Bahkan dia ketemu perempuan Kanaan di zaman itu, dibilang perempuan itu apa? Apa Kian Santang perempuan itu? Sundil. Dok. Kau jangan ketawa, itu realita itu. Kenapa Tuhan kau bilang, oh aku nggak mau ketemu perempuan itu, sama dengan ngasih makan anjing katanya. Aku hanya untuk orang Bani Israel. Itu tahun yang sama dengan Yesus Al-Masih. Aku nggak mau manggil Yesus. Kau setelah 2000 tahun, emang kau pikir dia tahu kau? Hah? Coba kau pikir aja. Sekarang sampai ada sampai si Edis yang mengaku teologi Kristen berkata, Kristen yang mengaku Yesus tidak punya Tuhan gila katanya. Coba kau tengok. Kau tengok track record dia. Kristen yang tidak mengaku kalau dia punya Tuhan dibilang gila, Kristen gila. Kau bilang lagi prekop. Kau bilang hanya Kristen yang tahu kitab kami. Kau tengok tuh. Edis berantem sama siapa? Edis menantang pendeta Seru. Siapa namanya? Pendeta Seru. Nggak kau lihat bagaimana si RK udah mundur. Katanya Kristen udah hilang kepercayaan, Kristen udah mulai lemah kata si RK. Maksudnya lu senyum-senyum tuh apa maksudnya? Senyum-senyum tuh untuk apa? Biar untuk aku nggak merasa senyum-senyum. Enggak, itu senyum-senyum. Menipu lagi dia. Itu aja senyum, menipu. Kau memang menipu kau ya. Lah, kalau ngomong kita habis ngomong ketawa ya wajar. Tadi kau senyum, Rasmi. Oke, sekarang aku jawab dulu yang kamu bilang tadi ya. Mukanya nggak usah dicantik-cantikin, biasa aja. Ih, najis lagi. Dia pakai efek aja kau. Kau pakai efek aja kau kayak gitu Rasmi. Udahlah Rasmi. Kok bisa doubling? Kau pakai dua ya?
pakai efek cantik itu wajar, tapi ada orang udah pakai efek tetap jelek, itu yang tak wajar. Ya itu kau itu. Maaf ya. Ketahuan ya. Kau udah pakai efek kan masih kota deh. Jadi maaf lah ya. Tapi nggak apa-apa, kita nggak membahas. Woi, kabar si RK pensiun aja dari debat. Pensiun Aduh, dia. berkurang satu Pensiun. penghujat. 1000 orang Kristen DM dia katanya. RK kabur. Jadi ini ya ini kalau gue lihat RK ini kan berapa kali dialog sama gua tuh. Nah, sebelum dia dialog sama gua, dia kan ada komen-komen kayaknya soal Edis. Errornya kan kenceng tuh. Ya. Nah, abis itu digigitin lah dia. Dialog sama gua, bubuk, dijadiin lah itu sebagai pancingan buat udah lalu bukan apologet lu, yang apologet cuma Yosef aja kayak gitu, nggak usah lu debat kayak gitu-gitu. Siapa bilang gitu? Oh, itu yang nge-DM dia. Oh my god. Jadi diserang kiri kanan kan si RK ini kan, aduh. 1000 orang yang DM dia katanya. 1000 orang yang DM ya. Kenapa bisa kayak gitu coba? Kenapa bisa kayak gitu? Karena orang-orang nggak puas ketika si Rasmi langsung kabur. Wah, Rasmi, ngapain kabur? Rambut lu belum gua komenin itu, rambut lu berminyak, oi. Naik dulu. Enggak, dia enggak kabur, gua kick. Lah kenapa kok kick? Pengen muntah, beneran serius pengen muntah. Oh, ini masih ada. Oh, naik lagi dia. Nggak, jangan gitu, nggak boleh muntah, biarkan aja. Rasmi, lebih bagus kau jangan buka kamera. Kau ini. Siapa yang suruh Rasmi buka kamera tadi? Nah, jadi Ikhwan ya, ini adalah salah 4-nya manfaat dialog lintas iman, Ikhwan. Ketika kita bubukin junjungan-junjungan mereka, lalu kemudian junjungannya nggak bisa menampung kontraran-kontraran dari kita, dihajar itu, dikanibal oleh fans-fansnya sendiri, seperti yang terjadi sama RK. Mantap, beautiful. Keren. Waduh, RK, udah lo jadi ini aja, tukang jual baju, bre, serius, itu lebih manfaat dan semoga hidayah Allah sampai kepadamu, RK. Sebenarnya bukan jual baju, sebaiknya dia jadi itu yang kalau di bus tuh pinggir kiri apa itu, kenek. Oke, tadi kau bilang Nora siapa pendeta Sarah membongkar aib-aib Nora, apologet katanya gitu. aku Nora. Ya cinta, kau bukan hati kau aja yang kafir, mata kau pun kafir. Nama madame kau bilang Nora. Jadi bentar, pendeta Sarah cinta, dek sebentar dek, janganlah kau bilang madame, madam. Kau kayak nggak pernah sekolah kau dek. Madam, it's not madame. Si RK sekarang fokus PK-PK, dia lewat berandaku tadi pagi, dia PK mandi lumpur. Ini ada lagi Kores, RK sekarang mau PK, siap-siap ada odol, GPU dan Wipol tadi di room dandar. Nah iya, banting setir. Pensiun dia. Dia mau jualan apa? Jualan apa dia? Jualan Wipol. Jualan Wipol. Astagfirullah. Ya gimana cinta? Nama kok cinta atau Rasmi sih? Beda kali, Rasmi cinta. Gitulah. Cinta. Nama kok siapa sebenarnya? Cinta. Cinta apa? Cinta Lora. Cinta Yesus. Rasmi, aku tanya sama kau ya Resmi. Namanya Yesus Almasih ya, dikasih tau mamanya. Kenapa kau ngikutin si Romawi? Itu tadi pagi si siapa itu si Mikana bilang gini. Dia berantem sama orang Kristen, kata gini. Kenapa kau panggil Yesus Kristus? Itu kan si Romawi yang kasih nama katanya. Namanya Yesus Almasih ya. Mak Mikana bilang gitu? Iya. Wah, berarti kena sama argumentasinya Muslim, Masya Allah. Dia bilang itu begini, salah 5 manfaat dialog sama Muslim, Ikhwan. Dia bilang begini mereka. Dia bilang begini. Ya. Katanya gini, kenapa kau pakai Yesus katanya? Nama dia Yesus Almasih. Datang si bapak itu orang Timur kayaknya. Yesus Puki katanya. Tuhan, nama Tuhannya dimaki-maki. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak salah di Ayubi juga deh, kalau nggak salah ya. Wah, Ayubi juga. Oh iya, nonton lagi berarti gua. Nonton lagi. Jadi di Ayubi itu kayaknya
semuanya YouTube gosip-gosip. Tapi seru, itu seru kali dia, aku sekali. Jadi berantem lah dia, ngapain kau pakai nama dari si Romawi? Benar dia. Kapan itu? Kapan video yang kapan itu? Aku tadi nengok tadi pagi sih, aku lupa. Jadi Tadi pagi nengok ya. Oke. Iya, jadi gini Cinta, benar si Mikana itu. Coba kau bayangkan Mikana. Cinta. Mamanya, jadi gini, kalau kau punya anak, nama anak kau pakai Bobby, tahu-tahu diganti jadi Johnny. Kau kira-kira terima nggak sih? Kalau misalnya ya namanya Yesua, sebentar dek, namanya Yesua Al-Masih diganti sama umnya, masihlah kita walaupun nggak terima, iya kan masih saudara gitu ya yang mengganti nama dia. Ini yang mengganti nama dia orang Romawi. Dan Cinta, yang paling gila gini Cinta, kenapa kalian ganti namanya Isa Al-Masih yang memang bahasa Aramik sama Arab ini adalah bahasa Sematik ya, dan itu Sori juga bilang. Udah kau lihat dek. Anjir, ini dengerin. Astagfirullah. Dengerin dulu. Ajaran kamu bayar, siapa yang bayar kamu ini pecah-pecah Indonesia, pecah agama dan nama-nama begini ya? Tuhan Yesus masih yang menyuruh saya memberitakan namanya. Nanti kamu akan berhadapan sama Bapak Yahweh Zebaot karena kamu sudah menghina nama Tuhan. Orang Tuhan Yesus sudah benar-benar sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kok berubah-berubah jadi Yesua tai anjing ini. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Gimana ya? Teman-teman, selamat datang kembali di channel. Buat perdebatkan tentang Dia melayani di gereja. Kalau ada kuasa. Mana tadi ya? Ini. Bertobat. Iya, kita sama-sama bertobat. Ibu kenal ini siapa? Shalom Satrio. Pendeta yang Lubis itu, kenal nggak? Iya, kenal. Wisnu Lubis. Kenapa dia orang yang lumpuh, yang tuli bisa sembuh dengan nama Tuhan Yesus? Kamu tuh berpikirnya nggak pakai otak kamu ini. Kenapa tidak pakai Yesus? Begini aja ya, kamu. Bentar dulu. John balas, sebentar, sabar dulu. Sabar. Kalau memang benar pendeta Risuli Lubis itu bisa menyembuhkan Lubis nanti hari zaman. Tuhan, bukankah kami dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami membuat banyak mukjizat. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Nyala, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa Kristen banyak diusir di hari zaman? Kristen yang melakukan mukjizat malah diusir nanti di hari zaman. Kenapa coba? Kenapa? Sudah patahkan itu sama Yusuf PI biar kamu tahu. Itu Kristen yang seperti kalian, yang pengen mencari nama. Lah kata itu yang membuat mukjizat siapa tadi? Pendeta-pendeta yang membuat mukjizat itu kok diusir sama Tuhan Yesus Al-Masih? Itu ayo, bukan kenapa? pendeta begini ya. Nah, yang banyak melakukan banyak mukjizat siapa? Yang banyak melakukan mukjizat siapa? Yang banyak melakukan tadi abang sudah tunjukkan Risuli Lubis lah, banyak pendeta menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Nah, siapa yang banyak melakukan mukjizat? Iya, pendeta orang Kristen lah. Ternyata Tuhan Yesus Al-Masih usir mereka. Iya, saya sudah kasih jelas di Yusuf. Lalu kenapa Tuhan Yesus Al-Masih usir mereka? Karena saya pun kalau berlakuan yang hatinya saya menjual Tuhan sebagai seperti begitu, tidak laku saya di hadapan Tuhan. Saya sudah jelaskan. Harus sesuai dengan data, karena Matius 7 ayat 23 di situ Tuhan Yesus Al-Masih, kamu pembuat kejahatan. Kejahatan dalam bahasa Yunani adalah anomian. Anomian itu sampai 32. Hukum yang terutama, hukum yang Yahweh Elohimmu dengan segenap hati kamu mengikuti nama gua. Tapi pendeta nggak mengajarkan ini di gereja, makanya kamu nggak mengerti kebenaran, nggak mengenal kebenaran. Tuhan Yesus yang dimuliakan di dunia ini bukan nama Yesua. Yesua itu nama yang sebenarnya. Justru kamu di sini datang menghina namanya. Kenapa dari dulu? Karena apa? Sudah melekat dalam dirimu spirit dari Yunani, spirit Yunani yang sudah dinyatakan oleh Bapa di Zakaria 9, ya, bahwa kita akan melawan anak-anak Yunani. Kita akan melawan anak-anak Yunani yang menghina nama Yesua Al-Masih. Ini salah satunya anak Yunani. Dia bilang Yesua itu nama dogi, ya, nama itu kotoran kucing. Memang luar biasa. Itu gara-gara orang ini ya disesatkan oleh pendeta-pendeta di gerejanya. Tidak pengaruh buat saya. Kamu yang salah ini. Mbak Mika begini ya. Kita diskusi pakai data. Jangan kamu hanya menghina insulting Tuhan Yesus. Bukan kamu, bukan. Lah, kamu kasih dulu itu. Kasih dulu bukti itu. Kalau ngomong-ngomong kayak begini kamu dibayar berapa sama orang? Kan kamu setannya. Mana sih? Inilah hotel
Kristen, otak yang mengerti kebenaran. Karena kamu begini, ada yang aneh-aneh begini kan? Aduh, kasihan. Kasihan. Yang sudah ada dari dulu. Yesus Kristus itu nama buatan Romawi, nama buatan Kekaisaran Romawi. Mereka lah yang mengubah nama Yeshua HaMashiach menjadi Yesus Kristus. Yeshua anjing ini nih. Dia punya Yeshua anjing itu. Ajaran kamu banyak sampai banyak. Kamu bilang nama Tuhan yang dibilang Puki anjing. Puki anjing, lu bayangin Kores. Jadi ingat ya, 2.600 orang di sini, mau Muslim mau Kristen, yang menghina Tuhan kau itu cuman kalian sendiri. Anjing Puki katanya. Nah, pertanyaan aku gini Kores, ini gini ya, nama Tuhan dia aja, ini kan ilmu pengetahuan basic ya, dia nggak tahu loh. Siapa Yesus Al-Masih katanya? Dia nggak tahu cinta. Kau bayangkan cinta. Bagaimana Kristen ini nggak tahu nama Tuhannya asli, nggak tahu dia, coba. Tapi ngaku Kristen. Nama aslinya dibilang Puki apa tadi katanya? Puki anjing. Enggak, itu dia nama terus Puki, nama anjing gitu dia. Iya. Coba kau tanggapi cinta. Bagaimana menurut kau? Dia pakai bahasanya Muslim ya. Ini orang Yunani katanya, gitu-gitu ya. Pakai bahasa Muslim nih Mikana. Aku itu kejut dari pagi. Aku dari pagi terkejut gini. Hah? Pertama RK udah kabur. Aku berhenti aku bilang, wah mantap bilang. Yang kedua Mika. Jadi tadi pagi aku happy kali. Happy sumpah. Happy kali. Wah, rasanya mau kubelikan aja si Akang ini AC 2 PK. Ya. Ayo lanjut lagi sama si Rasmi udah mangap itu. Cuma pas ngomong ketelan nama ini madam. Lanjut Rasmi apa? Ya, biar aku jawab ya. Kalau tentang nama Yesus dengan Yeshua HaMashiach itu, Yeshua HaMashiach itu bahasa Ibrani, bahasanya orang Israel. Dan Yesus itu bahasa Indonesia, tetapi mempunyai arti yang sama. Artinya tetap juru selamat. Yeshua artinya juru selamat. Yesus juga artinya juru selamat gitu. Jadi kalau masalah nama itu saya rasa tidak ada masalah. Yang penting artinya sama. Itu. Oke, sekarang aku jawab ya. Sebentar, cinta sebentar. Satu-satu dek, bentar. Namamu siapa? Cinta ya. Namamu Cinta ya. Oke, Cinta. Nanti kau di Amerika, kau dipanggil Santi. Apakah menurut kamu Cinta dan Santi itu sama? Artinya sekarang. Kalau Rasmi itu artinya sah. Katanya namanya Cinta, sekarang Rasmi ya. La ilaha illallah, Rasmi. Aku kan Rasmi. Nah, tadi kau bilang Cinta namamu dek. Kau jangan gitulah, jangan buat aku emosi. Tadi kau bilang nama kau siapa dek? Cinta kau bilang. Oke lah gini, Rasmi, ada seorang pendeta berkata begini, tidak mungkin, dek, nama itu tidak bisa kau artikan, tidak bisa kau translate. Nama nggak mungkin ditranslate. Yang ditranslate itu bahasa. Jadi kalau namanya Tuhan kau misalnya, kan nggak mungkin ya nama Tuhan itu sakral, Rasmi, nggak bisa ditranslate. Dan yang mentranslate itu punya hak prerogatif apa dia? Apakah dia memiliki mandat dari Tuhan kamu untuk mengganti nama dia? Kenapa kau percaya? Dan anehnya Rasmi, ya kalau nama misalnya ya kenaikan Isa Al-Masih menurut kalian nggak cocok. Mending jadi Yeshua Al-Masih. Ini nggak jadi Yesus Kristus, gila nggak itu? Coba. Apakah kau nggak merasa malu? Tadi kata Mikana bilang. Yang dibilang Mikana itu masuk akal Rasmi. Kenapa? Nama yang diberikan mamanya lah yang harus kau pakai. Apalagi itu kalau memang dia menurut kau ya Tuhan, menurut kau ya. Jangankan dia Tuhan, seorang manusia biasa pun tidak mungkin namanya diganti. Misalnya nama kamu Cinta atau Rasmi, yang mengganti kau orang Papua namanya. Apa enggak mama kamu akan marah? Kok enak kali kau Papua mengganti-ganti nama anak aku. Aku loh yang melahirkan dia. Ku kasih nama dia Rasmi. Kok kau ganti-ganti? Pasti begitu. Kita bicara kejujuran ya Rasmi. Karena si Mikana akhirnya berkata. Dan yang kedua, yang herannya gini Kores.
si Edis sudah berkata bahwa penyalip ini ada 2 poin ya, bukan aku lari-lari ya. Si Edis mengakui bahwa penyalipan itu berkat iblis dan Yudas. Tetapi kalian bilang itu nubuatan. Kata si Edis, kalau memang ini nubuatan dari Bapak, tentu yang mendapat penghargaan pertama kali adalah si Yudas sama si iblis. Benar dia, benar dalam konteks cerita ya. Kita nggak bilang kebenaran si Edis mutlak atau hakiki, tetapi dalam konteks cerita, kalau memang itu nubuatan dari Bapa, tentu yang mendapat penghargaan pertama kali adalah si iblis sama si Yudas. Benar nggak, Kores? Benar nggak, Bang siapa nih? Bang Ima. Apa hubungannya iblis mendapat Bang Imam Syah. penghargaan? Apa hubungannya? Rasmi, kau itu kan nggak bodoh ya. Kita lihat di konteks, Rasmi. Kau bilang Yesus dinubuatkan akan disalib. Benar apa salah? Benar Ya, kan? benar. Kalau sudah dibenarkan dia disalib, ngapain dia sembunyi? Pertama. Yang kedua, kalau dia memang mau disalib, ngapain dia nangis di Taman Getsemani berdoa kepada Bapaknya untuk bilang, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Sampai dia berkeringat sebesar jagung. Dan menyuruh muridnya menjual jubah. Kan dia sudah tahu dia mau disalib, dan dia tahu kalau dia itu mati setelah disalib dia hidup 3 hari. Harusnya dia tahu, ngapain dia pakai acara drama seperti itu, Rasmi. Dan kenapa dia mengutuk Yudas? Coba jawab yang jujur aja, kita jujur, kita nggak usah bicara keyakinan. Iman beda ya, ini kita bicara tentang keyakinan, logika cerita. Oke, aku jawab ya. Sewaktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, itu murid-muridnya kan marah. Petrus juga marah dan memotong kuping dari salah satu prajurit. Pakai pedangnya ya, teriris Ya. kupingnya. Ya, tapi kan di situ Yesus bilang, tidak kamu begini, pokoknya bilang, kamu kira aku tidak bisa menyuruh Bapakku menurunkan malaikat-malaikatnya untuk menolong aku? Kan gitu kata Yesus. Tetapi ini adalah kehendak Bapa, kan gitu. Tetapi jadi gini ya, Rasmi, memang cerita di dalam Bible-mu itu satu membenarkan, satu nanti beda lagi. Gimana ya, semua informasi itu kayak morat-marit gitu loh. Karena gini, kalau memang itu nubuatan dari Bapa itu sendiri, yang notabene menurut kau adalah Yesus sendiri, ya. Pertama, murid-murid pasti tahu dong. Karena mereka yang paling lama tinggal berdekatan sama si Yesus. Dan pasti Yesus ini sudah pernah berbicara tentang nubuatan itu. Nggak mungkin dong muridnya nggak tahu apa fungsi beliau datang ke dunia ini. Nggak mungkin muridnya nggak tahu, karena mereka adalah manusia paling terdekat. Pasti ibunya tahu, muridnya tahu. Benar nggak Pak Imam? Ya, benar. Secara logika ya kita berpikir ya, Rasmi ya. Saya nggak bilang bahwa agama saya paling benar, nggak. Kita secara logika, kita semua punya akal dan pikiran. Seandainya seorang Tuhan datang jadi manusia, tentu orang yang paling pertama tahu tentang nubuat dia datang ke dunia ini, pertama ibunya, kedua murid-muridnya. Kenapa muridnya nggak tahu? Itu satu. Ya. Kedua, kalau memang Yesus ini tahu dia dinubuatkan, ngapain dia sampai menangis di Taman Getsemani? Kau bilang lagi, itu kan tubuh kemanusiaannya. Itu menurut kau, Rasmini. Kenapa? Kita kasih analogi ya. Misalnya nih ya, ada seorang pencuri datang ke supermarket, pura-pura belanja. Mungkin kita yang lagi di supermarket nggak tahu dia itu maling, tetapi dia sendiri pasti dia tahu kalau dia maling. Nggak mungkin. Sama seperti si Yesus, tidak mungkin dia nggak tahu.
ya. Tidak mungkin dia nggak tahu kalau apa yang sudah terjadi atau yang akan terjadi dia nggak tahu, nggak mungkin. Apalagi tadi kau bilang dia maha. Jawab. Oke, jadi yang pertama sekali Yesus itu bukan Allah Bapa ya, Yesus itu Allah Putra. Kau Tritungtung atau Unitarian? Aku Tritunggal. Nah, dan kalau masalah murid-muridnya mengetahui kalau Yesus akan disalib, murid-muridnya mengetahui. Karena sebanyak 4 kali Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya kalau Yesus akan disalibkan. Itu ya. Di mana? Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya kalau dia akan, itu ada di Matius 16 ayat 21, itu pemberitahuan pertama. Sebentar ya. Nih aku bantai ya. Jika Yesus memang bagian dari Bapa ya, yang berkeinginan untuk menebus dosa manusia melalui penyalipan dirinya, mengapa tampak jelas ia berusaha keras untuk menghindari pengejaran tentara Romawi terhadap dirinya, bahkan mengatur strategi perlawanan bersenjata? Kenapa ia tidak menyerahkan saja dirinya secara sukarela tanpa harus melarikan diri ke Taman Getsemani? Itu satu, Rasmi. Kedua, mengapa Yesus demikian bersedih dan takut ditangkap oleh tentara Romawi hingga mengucapkan kalimat-kalimat, rasanya aku ingin mati saja. Mana ada Tuhan yang ingin mati, Rasmi. Ketiga, aku nggak menghujat ya, Rasmi. Ini pertanyaan dari konteks yang lagi kita bicarain ya. Ketiga, kepada siapakah Yesus kemudian meminta pertolongan dengan cara berdoa di Taman Getsemani? Mengapa ia menyerahkan keputusan akan nasib dirinya kepada Bapa atau Allah? Kenapa bukan ia sendiri yang memutuskan nasibnya? Jika Yesus sesungguhnya adalah Tuhan yang bereinkarnasi menjadi manusia, mengapa pula ia terlihat demikian